Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, hari Ahad, kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menapaki hidup ini, melihat indahnya kehidupan di atas muka bumi ini, dan yang terpenting berkat akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita seluruhnya, kita semuanya ini bisa menjalankan kehidupan kita sebagai insan yang beragama. Noise ya. Pairing. Noise teman-teman. Kok bisa ya? Masih. Yang di YouTube masih. Kalau TikTok noise juga. Kayak suara hujan. Kok bisa? Aman ya. Yang di YouTube masih noise. Serius nih. Yang di YouTube gimana? Saudara Cahyono. Radara aman. Oke, thank you. Masya Allah, thank you. Aman juga ya. Subhanallah. Jadi kembali teman-teman sekalian, kita panjatkan kehadirat Allah, ucapan syukur, perbuatan yang mencerminkan kita hamba yang patut berterima kasih kepada pencipta kita Allah Azza wa Jalla, karena kita diberi akal sehat dan juga dilimpahkan kepada kita berupa pengetahuan yang terkait dengan ketauhidan, ya, terkait ketauhidan, terkait dengan masalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga agama Islam ini diunggulkan dari agama-agama di luar Islam. Dan kita juga bersyukur dengan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk membimbing kita sehingga kita mampu mengajarkan pada diri kita, menanamkan pada diri kita, dan juga menanamkan kepada generasi kita, anak-anak kita, sehingga Islam ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi sirat, jembatan, menjadi petunjuk bagi kita semua, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, baik perilaku kita yang berhubungan dengan pencipta maupun perbuatan kita yang berhubungan dengan manusia,
itu bisa sesuai dengan aturan yang tertulis. Jadi tidak ada kebingungan, tidak ada pertentangan antara akal dan kepercayaan kita, tidak ada pertentangan antara akal dan kitab suci kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan mendudukkan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk diibadahi, dan mendudukkan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, penutup para rasul dan juga para nabi yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kita mengundang saudara-saudara kita membahas tema ini, eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Karena kalau dia adalah pahlawan, saudara Kristen harus menjelaskan kenapa mereka disebut pahlawan. Kalau kemudian mereka disebut penjahat, apa alasannya disebut jahat? Bukankah mereka yang menyalibkan Yesus inilah yang kemudian memberikan kepada saudara-saudara kita Kristen jalan keselamatan? Karena dikatakan di dalam 1 Korintus yang kita bahas semalam, 1 Korintus berapa tuh? 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 nomor 17, bahwa tanpa kebangkitan maka sia-sialah kemudian iman, kepercayaan saudara Kristen, dan mereka akan tetap berada di dalam dosa tanpa adanya kebangkitan. Maka harusnya mereka berterima kasih karena dengan adanya kebangkitan ini bermula dari penangkapan dan penyaliban. Maka secara sepintas kalau kita melihat data yang ada di Bible, harusnya yang menjadi eksekutor salib itu adalah pahlawan bagi orang-orang yang menerima hadiah dari penyaliban itu sendiri. Yang di YouTube saudara saya Haryani Adi, terima kasih banyak ya, Masya Allah. Oke, mungkin sudah ada saudara kita Kristen yang mau untuk berdiskusi, waktu dan tempat disilahkan. Ini saya pakai akun kecil ya, akun besar kita itu sementara ini belum bangkit dari kematian. Silakan saudara-saudara Kristen, ini hal yang sangat menarik karena di dalam kitab saudara sendiri kan diterangkan begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus, dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata akulah dia, dan berkata akulah dia. Nama Yesus entah itu dipakai untuk dirinya sendiri atau sekedar dipakai untuk menyesatkan orang lain, itu yang harus diwaspadai, kata Yesus. Halo saudara Sejaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Gimana? Salam sehat Bang. Saya selalu ada di belakang kamu Bang. Waduh, jangan di belakang terus Bang. Dan saya selalu iya Bang ya. Allah. Dan aku selalu nengok diskusi Abang. Alhamdulillah abangku sehat selalu Bang ya. Iya. Abang di mana ini? Di kota mana? Kalau aku nih sekarang ada di Malaysia Bang. Oh Malaysia. Ya, tapi aslinya itu dari Madura, Jawa Timur. Iya. Kalau ada yang teman-teman Kristen naik, boleh kasih naik. Aku mau nyimak Bang ya, di atas. Oke. Makasih Abang. Ada suara orang tadi, teman kita, tapi orangnya nggak ada. Iya kan ya? Teman-teman nampak nggak teman kita yang tadi?
Saudara sejaya. Loh, kok saya tidak melihat mereka ya? Satriwati berdarah. Halo, Bang Arif, Assalamualaikum. Salam, kok saya yang dinaikkan Gruda? Saya nggak juga bisa tidak naik. tahu. Oh gitu. ada permintaan situ. Oke, saudara santriwati berdarah. Halo, dari mana Bang? Halo, bisa buka kameranya Bang? Halo, santriwati. Gak berniat diskusi dia. Halo, Mas Dewi. Mas Dewi, selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar kan saya panggil Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, kepencet. Turun. Oh, siap. Halo, saudara santriwati. Bisa buka Halo. kamera? Buka kamera bisa? Ini aku lagi di jalan. Nggak apa-apa, buka aja, nggak masalah. Bisa kalau lagi di jalan helmnya itu diputar ke belakang sambil ngebut juga nggak apa-apa. Nanti saya ngarahkan kiri, kanan, kanan dikit. Itu loh Bang. Saudaraku Cahyono, barakallahu fiik. Ayo buka kamera dulu. Kak, aku di sini sebenarnya pengen bertanya aja bang. Iya, buka kamera, habis itu bertanya. Gelap juga bang di sini kan. Tidak apa-apa Bang. Gelap atau tidak, buka aja kameranya. Buka kamera, habis itu Anda boleh bertanya 10 pertanyaan. Silakan. Aku kan pengen bertanya aja, kenapa harus Iya. buka kamera bang? Iya, supaya teman-teman di bawah itu bisa melihat saudara. Nah, tekan. Nah, dipanggil sama malaikat maut kan. Susah kali, cuman buka kamera aja pun macam mahal kali mukanya. Buka aja kameranya. Kan gak apa-apa toh. Buka kamera. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Zuma, boleh bertanya Bang Zuma? Dari sekte mana Bang? Kita sejalan Bang, tapi pengen tanya satu pertanyaan aja Bang, boleh Bang? Silakan. Kalau di daerah kita ini kan banyak yang Nasrani kan Bang. Kristen Bang. Teman-teman saya, iya, Tidak ada Nasrani lagi sekarang. iya Kristen. Ya. Teman-teman saya ini kan banyak Kristen. Terus ada beberapa pertanyaan yang kita sering kayak macam diskusi gitu lah Bang. Iya. Nah, mereka yang sering mereka tanyakan itu kenapa di Islam Alif Lam Mim itu kita nggak tahu apa artinya itu. Ya, karena Allah memang menantang bahwa huruf-huruf atau ayat-ayat mutasyabihat itu tidak akan ada orang yang bisa tahu. Jangankan kita orang Indonesia, para ahli syair, ahli bahasa dari kalangan Arab, bahasa Arab itu sendiri pun tak sanggup. Itu tantangan Allah. Tidak akan ada manusia di atas muka bumi ini meskipun mereka bersatu dengan makhluk-makhluk yang lain untuk mengetahui takwil daripada ayat tersebut selain daripada Allah. Nah, itu artinya bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Kalau ada yang sampai tahu arti daripada ayat-ayat mutasyabihat ini, berarti gugur Al-Quran.
Padahal itu kan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, mim, yasin. Tapi tidak ada orang Arab yang bisa tahu artinya, apalagi kita yang bukan orang Arab. Jadi tantangan Allah itu betul dalam Al-Quran. Tidak akan ada manusia di atas muka bumi ini sampai selama-lamanya yang akan tahu ayat-ayatku, kata Allah. Terkhusus ayat mutasyabihat. Nah, kalau ada kemudian orang yang bisa menjelaskan ayat mutasyabihat ini, berarti gugur Al-Quran. Gitu, Bang. Begitu pula dengan Yasin ya Bang. Iya. Semua ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa tahu. Sama seperti AO. Akulah A, akulah O. Itu tidak ada juga yang tahu artinya. Cuman orang ini aja yang piti kanak-kanai. Yang di kitabnya teman kita itu kan tidak ada tuh. AO. Halo. Ray. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, sehat selalu Bang. Alhamdulillah sehat. Saya boleh bertanya Bang? Ada sedikit satu pertanyaan aja Bang. Ya, silakan. Jadi sebelumnya begini Bang, saya kan kemarin sempat naik ke Komal Kristen. Saya bertanya mengenai apakah ada perintah baptisan untuk ke seluruh dunia. Terus? Tapi Kristennya nggak menjawab, dia nggak mau jawab, tapi dia beralih ke ayat Al-Quran. Di situ dia bertanya, sibga itu apa? Itu di ayat mana? Surah apa? Aku lupa Bang. Oh, Sebab iya, sibga Bang. iya itu Sebab, ayat apa? Surah apa? Aku lupa ayat yang dia tampil. Al-Quran surah Al-Baqarah mungkin. Ayat 138. Nah, lain kali kalau naik ke Komal-Komal Oten itu ya harus Anda ya setidak banyaknya belajar dulu. Gitu Bang. Jangan sampai nanti Anda di sana Anda malah kebingungan menjawabnya. Oke, silakan saudara Kristen, saya ajak naik ke sini berdiskusi dengan tema ini. Yang Muslim naik entah apa-apanya ditanya. Herman juga saya dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali temanya, Burunda ya. Iya. Sutradaranya iblis. Guru saya ini, Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana kabar? Ini menarik Sehat? sekali, Burunda ya. Iya. Doa yang Alhamdulillah. sama buat Burunda sekeluarga. Amin. Ini temanya Masya Allah. menarik karena iblis menjadi sutradara, membisiki Yudas peran utama, Iya. pemeran pembantunya para hansip Romawi. Kalau nggak ada mereka Sahih. kan nggak ada penebusan dosa, Bang. Benar. Itu aja yang ingin saya sampaikan, Bang. Saya nanti Iya. menyimak dari bawah diskusi Abang dengan saudara-saudara kita Kristen ya. Doa Amin. saya buat HPII serta pejuang-pejuang Islam yang melakukan syiar Islam, yang mematahkan fitnah kepada Islam,
berangkat terus, maju terus. Begitu aja Guru Dan, Masya Allah. saya menyimak di bawah. Thank you. Iya, makasih, akhi. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau selalu mendukung ya pergerakan kita dari belakang, teman-teman sekalian. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusan-urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi dari Kalimantan Timur. Revi dari Kalimantan. Ini yang bahaya, kita belum tahu Kalimantan mana. Kalimantan Jawa atau Kalimantan Sulawesi ini. Waduh, teman-teman. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudara. Saya muslim, saya mau tanya, itu perbedaan kelahiran Nabi dengan Yesus Kristus itu berapa abad, Bang? Ini yang saya kurang lebih 7 abad. 7 abad. Jadi kenapa Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada fotonya? Jadi di waktu Nabi kita kan pasti nggak ada kameramen kan? Ini saya cuma kasih pemahaman, sharing bertanya kepada teman-teman Kristen di kampung. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi saya hanya bertanya kepada Bang Juma. Perbedaan 7 abad. Di zaman Nabi kita saya tidak ada kamera. Sampai tidak ada foto Nabi kita. Kenapa mereka bisa ada foto Yesus Kristus di setiap rumah-rumah di kampung saya itu? Tidak tahu di kampung-kampung Kristen lain kan. Cuma itu yang saya mau tanya, buat kasih pemahaman kepada teman-teman saya. Soalnya saya Iya. Pertanyaan saudara kita ini, kenapa di dalam agama Islam itu tidak ada kemudian foto baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan di dalam abad pertama itu sudah ada foto. Jadi bukan sebenarnya gini, bukan karena tidak ada pelukis atau apa ya, cuman di Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang kita tidak tahu. Artinya ketika Al-Qur'an menjelaskan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minu bi ayatillah, yang mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah, itu adalah pendusta. Wa ulaika humul kadzibun, kata Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah mereka yang dinyatakan oleh Allah sebagai pembohong. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa membuat sebuah foto atau gambar, lantas kita mengatakan ini adalah gambar Nabi Muhammad, bisa, benar. Bisa kita pahat juga seperti mereka. Tapi apakah kemudian itu benar? Kan tidak. Nah, sementara di Islam dilarang berbohong. Kita umat Islam dilarang berdusta. Dari situ aja udah ketahuan kan ya. Kayaknya penting. Jadi hari ini teman-teman, kalau kita mau bikin seperti saudara Kristen di setiap negara ada gambar Tuhan mereka, sebenarnya ya kita juga bisa mengatakan ini foto Nabi Muhammad, ini adalah patungnya, bisa aja. Sayangnya agama kita melarang berdusta gitu loh. Sekarang kalau kita tanya saudara Kristen, apa betul ini foto Yesus? Mana dasarnya? Kok setiap negara beda? Tidak mungkin Yesus itu banyak, ya kan ya? Di Afrika geribo, matanya bola dan seterusnya. Halo? Iya, halo. Dari mana Bang? Iya, saya yang dari Kalimantan tadi, Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur, iya. Gimana abangku? Pengen ngasih support aja buat Bang Juma, selalu semangat Makasih. ya.
Itu aja. Makasih Bang. Makasih. Sehat selalu Bang ya. Ya, sama-sama Abang Juna juga sehat selalu sama penonton Iya. yang di sini ya. Baik, Amin baik. ya Allah. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magi cik na lo manik cik main riaseng, wih wangi man raseng gue teh mata ke lalu apa kat cik penrek nonok cik na melo maki pelek mapo mapo padi ro maki deki pelek teki monro baca lo suruh na elo di bolata engkau tu sertifikat tanah lo dia reki itu masuk akal mama Aki susi to danggi bamu ku sangaku apa ya tahu more ngasang susi to oh mama dika nah embok na pe ya nggak ngerti bang makanya belajar bahasa roh. Halo pantas bang. Iya pantas ya gimana bang. Halo. Halo. Masolat toy de culin la baga. Itu yolli ide na bicara de yolli bicara lelena to malasa kapan? Halo. Halo, selamat malam Congkang. Apa kabar? Halo saudara Congkang. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ngapa nak aman ya sore batang ece. Apa kero nah? Agak tuh. Dede. Ini kenapa ini saudara global ini sudah minta terus permintaan naik. Kenapa dia? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bang Juma, saya ingin bertanya kepada Bang Juma, boleh ya? Boleh. Dari agama mana? Dari agama Islam. Buka kameranya. Mohon maaf untuk sekarang saya belum bisa buka kamera Bang. Kenapa bisa? Karena saya masih belum siap untuk membuka kamera. Alasannya apa? Alasannya karena saya tidak percaya diri ketika berdampingan dengan Bang Juma yang keren sekali dan juga cakep sekali. Dede kamasih agak tuh santai aja mbak, tidak masalah pun buka aja kameranya kan saya tidak menilai dari wajah, saya cuman ingin lebih akrab lagi gitu, buka aja tidak masalah pun. Untuk itulah karena Bang Juma sangat bijaksana tidak menilai dari penampilan, karena itu saya mohon nilailah saya dari suara. Nggak bisa, saya bukan tim penilai suara. Halo, saudaraku saya Rizal. Ya, assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar bang? Saya dari Jambi. Kabar baik? Jambi. Baik. Dari agama mana? Agama Islam lah. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar? Baik bang. Ada yang ingin Lanjut, disampaikan? Bang. Iya. Saya turun bang. Iya, silakan bang, silakan. Lo nggak bisa bahasa Indonesia.
Sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini 6 bulan saya minta naik, kepingin 1 menit. Baru di stempel. Sorry bang. Ada di sini panitia, jadi sulit. Saya sulit. Ini sudah berjalan 30 menit lebih. Halo. Kenapa di stempel cekna kamu sih? Halo, saudara Yuda. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bisa buka kamera bang? Bentar Bang, lagi maju. Ya. Alhamdulillah. Nah gitu mbak. Ketika apa melasa lu di Unri. Halo. Halo, assalamualaikum. Sebentar Bang Zuma. Iya, waalaikum. Saudara Gimana, Muslim, saudara Muslim, Masya Allah. ayolah, jangan naik lah kalau nggak ada kepentingan. Cuma gitu Ulang aja bang, ulang bang. Saudara Sah. Muslim yang lain jangan naik kalau nggak ada kepentingan. Sah. Iya, nggak enak diskusinya seperti ini. Kasihan loh Bang Zumanya. Muslim semua dari tadi. Abangku ini dari Madura ya? Madura ya Bang. Masya Allah. Kelihatan dari fotonya. Iya, makasih ya bang ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Aga tuh si Jik nasi, lo si menre lah baga, ika masih. Mantrase amore. Halo. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikum. Dari sekte mana bu? Jero dinrero. Astagfirullahaladzim ya Allah. Menrasa sisay. Imon menresipai mula marupa. Ngapa na niya? Sesakut jecinik Para Makassar bilang ikan taranya bang Sumanti nanis bahasa Makassar. Kasara na bahasa anak kamase. Iya, anggap saja orang bule masuk ke Makassar belajar bahasa Makassar kan begitu juga nya. Halo. Kalau si moderator juga orang belum ngomong. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini kita mau diskusikan teman-teman. Bukan mau mau arisan. Maka kan yang gue tanya. Halo, selamatkan malam. Halo, saudara Dedi. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam, Bang Dedi. Dari mana, Bang? Mapet di ulun nala baco nasaba nakeke asubalong. Ya, ini baru. Halo, selamat malam. Ini moderatornya dendam sama saya kayaknya ini. Marah kah?
Malam juga teman-teman yang non muslim ketiga dibawa boleh nggak biar dijambak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Halo. Mas bang. Ya. Ini bang. Gimana bang? Serius kak? Kalau berdebat sampai berjam-jam, saya sanggup loh, serius. Tapi kalau ini naik turun, di nolai kan masih dikasih nolai. Ada temannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ijazah SMA enggak nih? Ada lah bang. Aku rindu sama abang nih. Minta naik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabar dunia lain? Aman? Dunia lain lagi nggak aman-aman nih Bang Zuma. Saya tolong kaki saya sakit. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ini saudara Bade ini. Pejuang juga beliau ini. Tapi jalur beda beliau. Beliau ngambil daerah Pluto. Pantau aja Bang Dazuma. Ya semoga Allah selalu siap. Bang Dazuma. Amin, sahabatku. Tetap berjuang, semangat terus. Jangan kasih kendor ya. Saya ada mau tanya nih. Iya, kayaknya bagus pertanyaannya. Nah, memang gitu. Jadi kalau ada hal yang kemudian ditanyakan kepada kita, terus kemudian hal itu sudah kita ketahui, nggak apa-apa. Yang penting yang bertanya itu bisa paham, gitu bang. Ya siap. Sampai sini paham. Paham. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Karena di dunia sekarang banyak orang bertungki Guru Zuma. Jadi saya mau tanya hal yang serius ini agar menghilangkan tungki saya. Tungki itu apa? Tungki, lubang hidung. Bukan. Saya aja yang tahu. Di sini. Kuping. Saya mau tanya begini, Guru Dazuma. Siap. Apakah kemungkaran dan kezaliman hanya musuh bagi umat muslim atau seluruh umat beragama? Jadi hanya umat Islam yang punya musuh itu, karena yang diperintahkan kemudian untuk mentaati perintah-perintah Tuhan itu hanya Islam. Aturan Tuhan itu berlaku hanya kepada orang yang tunduk kepada aturan Tuhan. Jadi tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, atau hai orang-orang kafir, dirikanlah salat. Itu enggak ada. Justru ketika orang di luar Islam, maka kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang yang di luar Islam ini adalah saudara-saudaranya pelaku kejahatan untuk kemudian balik mengarah ke sesamanya manusia untuk dia sesatkan sama seperti dirinya sesat. Gitu bang. Oke. Karena banyak begini. Karena kenapa saya tanyakan ini, Ustadz? Apa kok jadi Ustadz lagi? Guru Dazuma. Kayak gitu. Iya. Kenapa saya tanyakan ini? Terkadang di saat saya sedang berdiskusi di dunia lain, orang di saat berdebat dengan kezaliman dan kemungkaran, sesama agama saja melarang kita untuk mendebatkan itu. Makanya saya tanya dengan penting malam ini. Saya agak bertungki malam ini, Guru Dazuma. Iya. Jadi iblis itu bekerja ke kita, memang bekerja. Orang-orang yang mengaku dirinya Islam itu iblisnya bekerja. Tapi kalau sudah jatuh di luar daripada itu, ya nggak bekerja lagi kan? Ngapain coba sesama saling menjatuhkan kan gitu? Iya kan? Tidak mungkin kuman merasuki kuman yang lain. Siap. Nah, jadi yang dicari itu adalah tubuh yang sehat untuk dirasuki. Nah, ketika tubuh yang sehat ini dirasuki, maka tubuh sehat ini mencari korban yang lain, kan gitu. Oke, terima kasih Guru Dazuma. Saya hanya menanyakan saudaraku. Dan buat teman-teman yang di bawah jangan bertungki. Guru Dazuma abang saya. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertungki.
Selamat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq. Amin. Bang Zuma. Iya. Saya tantang Anda, berani nggak Anda turun di bawah? Saya tunggu Anda di bawah ya. Berani nggak? Maksudnya turun di bawah gimana? Saya tunggu di bawah ya, Anda turunnya. Berani nggak? Pasti Anda nggak akan berani. Saya jamin itu. Turun ke mana? Saya kan tunggu Anda di bawah dari tadi. Saya tunggu Anda dari tadi nggak turun-turun Anda. Anda di atas terus. Malas. Buka kamera. Gak usah serius-serius lah Bang semua. Santai aja. Iya, buka kameranya. Ya? Apa kabar? Baik, oke. Saya pamit turun ya Bang Suma. Kita berantem di bawah. Saya tunggu Anda di bawah. Terima kasih ya, saya turun ya. Iya. Apa ini? Maksudnya apa itu? Kirain mau diskusi. Ayolah teman-teman non-muslim, naiklah ke sini, kita diskusi pelan-pelan. Jangan sembunyi di balik layar gitu loh. Naiklah. Naik. Kita diskusi, materi ini menarik. Karena di Islam juga kan membahas tentang ini, membahas tentang salib. Mana tahu selama ini Islam yang salah konsep kan gitu. Mana tahu yang benar itu kalian, gitu teman-teman. Dinda Dito tadi mau naik, kok nggak jadi? Ada nggak moderator yang bisa menaikkan selain saya ini? Pegal tangan saya ini, pegal. Iya, 40 menit. Ada yang konten naik tadi tapi kita disuruh malah turun. Halo saudaraku Pulau Kambuno. Bahayanya pulaunya. Pulau pembunuhan ya. Halo Bang. Sesana useding atie tenri jampangi amure. Halo, selamat malam. Ya malam Bang. Malam. Dari sekte mana? Wah, bukan sekte Bang. Aku umat muslim juga loh Bang. Oh, Masya Allah. Sorry, maaf. Iya, di kota mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palopo Bang. Menerasa itu balik. Iki mondro, kok kita gak mondro ke Palopo? Ah, ini bahasa Palopo ini. Kok kita gak mondro ke Palopo? Oh, bokokna kantor wali kota. Bokokna kantor wali kota. Oh, mabela gak boleh jalan Madenungang. Oh, mau cewek mua. Oh, cewek mu pale. Mek tu pale pak balu lanya koroli, pak balu dange. Engkau gak? Pak balu pocok. Iya Bang. Bang boleh Bang. Apa itu? Bang, aku punya ini klip. Suaranya putus-putus. Bang juga ya. Namun selama ini aku ada keraguan-raguan ini Bang. Kenapa bisa? Halo. Putus-putus Ki. Apa dalam Islam? Dalam Islam Bang putus-putus. Kan, Oke, udah bagus Bang. Belum? Ya. Udah bagus. Kan dalam Islam ini Bang, poin utama dalam Islam kan syahadat dan sholat. Iya. Dan aku pertanyakan ini Bang, di mana orang yang kebanyakan Muslim tapi nggak paham tentang sholat Bang? Saya tahu hanya bacaan Bang. Maksudnya gimana? Mereka sholat, tapi mereka tidak hafal. Segala sesuatu
pasti kita punya tujuan karena paham akan tujuan itu. Ya. Paham nggak bang? Paham. Artinya ketika kita ketika kita akan menuju sesuatu, pasti kita paham proses perjalanannya kemana, kita arah. Nah, iya, betul. Sementara betul. Sholat, tapi nggak paham bang, gimana itu bang? Jadi gini, kalau semua orang itu ditanya, orang yang mengerti bacaan sholat atau yang tidak ngerti bacaan sholat, ketika mereka ditanya, iya, bang. apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang menyembah kepada Tuhanku Allah. Dia sudah menyembah. Kalaupun dia tidak mengerti apa yang dia baca, tapi dia sudah menyembah. Dibandingkan orang yang tidak sholat. Paling tidak, ketika ada perintah sholat, orang tersebut sudah menjalankan perintah itu. Dia sudah beriman. Ketika dia mengangkat tangan Allahu Akbar, dia sudah melakukan pengakuannya bahwa aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Kan itu. Tetapi kalau orang yang tidak sholat, iya bang, dua-duanya kena. Tidak menghambakan diri kepada Tuhannya dan juga tidak mengerti bacaan sholat. Dua-duanya kena. Tapi kalau umat Islam yang sholat, meskipun mereka tidak ngerti, mereka sudah mendapatkan kedudukan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam Al-Quran dikatakan, kada aflahal mu'minun, baru mendirikan salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka sudah masuk kepada golongan kelompok orang-orang yang mendapatkan warisan surga Firdaus. Kan begitu. Karena ketika orang itu sholat itu mencegah orang tersebut melakukan perbuatan mungkar. Itu sudah pasti tuh. Misalnya ketika dia tinggal di rumah dan orang itu di waktu yang lain dia ke masjid, waktu sholat dia ke masjid di waktu sholat, dia pasti terhindar dari perbuatan yang mungkar. Dia terhindar dari perbuatan yang keji. Kenapa? Dia lagi di masjid. Karena di masjid itu tidak mungkin ada perbuatan mungkar di situ. Tidak mungkin di situ ada zina, maksudnya ada seorang wanita yang memberikan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin di situ ada judi, tidak mungkin di situ ada khamar. Dibandingkan dia tinggal di rumah, kemungkinan itu akan datang. Temannya datang mengajaknya untuk melakukan persinahan, temannya datang untuk mengajaknya untuk berjudi dan seterusnya. Makanya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Penting sholat walaupun tidak mengerti, tapi paling tidak dia menunjukkan bahwa dia tunduk kepada Tuhannya. Daripada ada orang yang joget tapi bukan menyembah kepada Tuhan. Dia khusyuk, dia tenang. Allahu Akbar, dia dengarkan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meskipun dia tidak mengerti misalnya, tapi hatinya tersentuh karena bacaan Quran itu, meskipun tidak ngerti, tapi setelah mendengarkan, orang beriman itu pasti khusyuk. Kalau dia mendengarkan dengan seksama. Ar-Rahmanir Rahim. Dia pasti. Kenapa? Yang kita butuhkan itu adalah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi ibadah saja karena Allah melihatku. Begitu saudara. Tapi masih ada kah? Orang di atas masih ada teman? Kok ada suara selain saya ya? Tuh. Halo? Halo? Masih ada suara di dalam? Iya? Siapa ini? Halo bang. Iya halo. Salam bang dari Pandeglang bang. Oh, kok enggak ada di layar saya ya? Oh ya, sinyal kali bang ya. Di sini bang kita ada di atas ya bang, di Kobong. Oh iya. Tahu Pandeglang bang? Tahu. Sumatera Utara kan? Banten. Oh Banten, iya. Halo? Apa? Ini matematiknya enggak? Apa ini lagi? Kenapa dipakaikan lagi? Udah dibilangnya sudah ada dipakai.
Berapa kali sih ngomongnya? Berkali-kali terus. Buku matematikamu mana? Yang baru itu mana? Bahaya dendek marah-marah. Itulah seorang ibu yang mendidik anaknya kan ya. Begitu besar anaknya dibesarkan susah payah, malah anaknya suruh menyembah dirinya. Dibesarkan susah payah, malah begitu besar ternyata dia adalah Tuhan. Terpaksa deh. Yang tadinya waktu kecil bandel dicari-cari di mana, begitu besar ternyata harus disembah sama yang melahirkan. Anak tiri kayaknya ini. Halo, selamat malam. Halo. 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 Hei. Panggil baik-baik kok diam-diam baik. Pikir pelatihan bisu. Halo. Halo Bang Ius. Halo. Ya. Kenapa gelap Bang di tempatnya? Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Kenapa gelap tempatnya Bang? Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kenapa gelap Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalsel ini Bang Juma, penggemar Bang Juma ini. Iya. Saya sedih Bang, sedih, betul. Serius. Sedih saya. Sedih saya Bang. Mau lap air mata dulu. Kenapanya? Mereka benci sama aku kayaknya. Ada yang mau kesini. Ada apa Bang? Sedih Bang. Jangan sedih Bang. Ini sedih. Halo Bang. Iya halo. Wah tadi terpental Bang. Iya. Oh ya Bang, salam dari Pandeglang Banten Bang. Oh ya. Oh. Jadi di sini Bang, anak-anak Kobong sini sering lihat live Abang Bang, pada penggemar berat Abang semua di sini. Oh iya, Masya Allah. Salam sama teman-teman semua yang ada di sana ya, di Kobong. Salam dari Ustadz saya juga Bang. Alhamdulillah, Wafi, Masya Allah. Iya. Beliau guru saya tuh. Wah. Masya Allah. Bukan Wafi yang live Bang, Wafi di sini ada Bang, Ustadz sini, guru ngaji iya, saya. salam sama beliau. Ya. Iya. Kapan Allahu kira Bang Akbar. ke Pandeglang Bang, ke Banten? Banten, Pandeglang. Jauh nggak itu dari Samarinda? Jauh nggak? Oh jauh Satu banget kali. Bang. Kita jauh. di tempat Pandeglang Kota Santri Bang, alhamdulillah. Panggilannya. Oh iya. Masya Allah. Bang semangat terus Bang ya, untuk Tetap kebenaran semangat Bang. Bang. Siap. Insya Allah Bang, saya dukung dan doa Bang dari sini Bang, sama anak-anak Kobong Bang. Oke. Masya Allah. Gitu luar aja Bang biasa. ya. Sip. Halo. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam Saudara Karel. Bisa buka kamera Bang? Gelap Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah pun. Nah, kan begitu cakep. Wah, ganteng sekali teman kita ini. Masya Allah. Dari Katolik apa Protestan abang ini? Protestan Bang.
Protestan, ya. Iya. Artinya, oh, Anda di mana ini? Di Palopo, di Munte atau di Karondang? Di daerah Makassar, Bang. Oh, daerah Makassar. Iya, ya, Iya, syukurlah. Sulawesi Selatan. Oke, sama kita. Siap, sama kita berarti. Oke, sebagai seorang Protestan, mungkin hal ini baru kali ya. Kami sebagai seorang Muslim itu mengajak saudara kita diskusi untuk mengkaji terkait dengan eksekutor yang melakukan salib. Ya. Karena kalau saya melihat data-data di Bible, orang-orang Kristen ini adalah orang yang kemudian dibebaskan dari kutuk dosa, bermula dari penyaliban, di mana hanya sekali menjadi korban maka saudara Kristen itu akan selamat. Bahkan diajarkan kalau tanpa penyaliban maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen dan mereka akan tetap berada di dalam dosa. Nah, makanya muncul pertanyaan kami sebagai seorang Muslim, ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat menurut pandangan saudara siapa Karel dari Protestan? Ya. Silakan Bang. Oke, baik Bang. Kalau dari pandangan saya, kalau Abang tanya, saya jawab dari sisi dari agama Kristen Bang ya. Ya. Sudah pasti eksekutor itu tidak dianggap pahlawan. Iya, tidak dianggap pahlawan. Kalau tidak Artinya begini. Itu proses penyaliban itu kan tradisi Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi saya kira ini tidak bisa dipublikasikan. Artinya ini tidak, saya rasa ini tidak perlu untuk dipertanyakan. Karena itu bagian dari proses Yahudi pada saat itu, di mana setiap orang dianggap melakukan kesalahan akan disalibkan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dianggap melakukan kesalahan, makanya disalibkan. Jadi itu salib, itu penyaliban itu bagian dari proses kematian itu, Bang. Iya, berarti mereka ini penjahat, Bang ya? Tergantung dari pandangan mana Abang bertanya. Kalau dari artinya begini, Bang. Dari pandangan saya yang percaya kepada Yesus, maka mereka bukan pahlawan. Tetapi kalau Abang bertanya kepada mereka yang pada saat itu orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus, maka mereka bilang pahlawan. Kalau Abang tanya kepada saya, tapi tanpa mereka melakukan pembunuhan, dosa Kristen, tanpa dia melakukan pembunuhan terhadap Kristus, dosa Kristen itu tidak diampuni, tidak ditebus. Gimana proses itu, penyaliban itu hanya proses, Bang, yang sebenarnya hakikatnya itu kan kematian. Yang menyelamatkan itu kematian, bukan proses penyalibannya, Bang. Nah, bagaimana caranya Yesus mati? Bagaimana caranya Yesus mati kalau dia tidak? Ya, begini, Bang. Saya kasih perumpamaan ini, Bang. Saya misalkan ini mau membayar eksekutor untuk membunuh satu orang, ya kan? Ya, Abang bertanya kepada saya begini. Kalau Abang bertanya kepada saya, eksekutor itu kalau berhasil membunuh orang itu, apakah dia pahlawan atau bukan? Kalau dari pihak keluarga yang meninggal, otomatis bukan pahlawan, Bang. Tapi kalau Abang tanya ke saya, ya dia pahlawan bagi saya. Kan begitu. Gitu. Berarti kan begini, saudara sebagai seorang Protestan mendapatkan keselamatan dari upah penyaliban itu kan? Ya. Nah, berarti keselamatan Anda itu tergantung dari berhasil tidaknya Yesus dibunuh. Gini, Bang. Saya mendapatkan keselamatan bukan dari penyalibannya, dari kematiannya, Bang. Penyaliban itu kan saya sudah bilang tadi. Bagaimana caranya Yesus mati? Justru karena dia disalib, makanya dia mati. Iya, saya tahu itu. Itu kan bagian dari proses, Bang. Semua orang kan punya proses. Kan Tuhan Yesus tidak sebagai manusia. Makanya matinya itu sebagai manusia. Matinya penyaliban. Yang membunuhnya ini berarti pahlawan buat Anda. Oh tidak, pahlawan bagi mereka. Orang Yahudi pada saat itu. Ya enggak, kan Anda yang menerima keselamatan melalui penyaliban.
Saya cuma iya, saya tahu bang. Berarti pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Bukan bagi saya. Lah, kalau dia tidak melakukan pembunuhan, dosa Anda siapa yang tebus? Kan kematiannya bang, bukan penyalibannya. Kan saya sudah bilang dari tadi. Proses kan gara-gara dia disalib sampai dia mati. Iya, begini bang. Begini berarti abang begini bang. Kan semua orang punya proses kematian yang berbeda. Abang bisa saja mati ditabrak. Maaf ya bang ya, maaf. Abang bisa saja mati ditabrak. Itu proses bagian dari kematian bang. Siapapun itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang menganggap kematian saya ditabrak itu adalah keselamatan, berarti yang menabrak saya itu adalah pahlawan bagi mereka yang menerima keselamatan dari saya ditabrak. Yang begini ya. Yang menganggap orang yang menabrak itu pahlawan ialah orang yang menabrak. Bagi keluarga abang bukan kan? Tidak mungkin keluarga abang bilang. Lalu bagaimana dengan sekarang begini? Bagi kematian Yesus bagi keluarganya Yesus itu sebagai apa? Pahlawan atau bukan? Yang membunuh anaknya. Bagaimana bang? Maria memandang pembunuh anaknya itu sebagai pahlawan atau bukan? Kalau itu saya tidak tahu bang. Nah, sama dengan Kristen. Kalau Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar pijakan keselamatan, berarti yang menyalib Yesus sehingga Yesus mati itu adalah pahlawan bagi Kristen. Bang, dasarnya apa orang Kristen menjadikan penyaliban itu sebagai dasar bang keselamatan. Sekarang bisa enggak orang Kristen? Dasarnya bukan penyalibannya bang. Bagaimana caranya Yesus mati? Disetrum listrik kalau tidak disalib? Berapa kali saya harus bilang bang, itu pada zaman Yahudi pada saat itu kan bagian dari penyaliban, kan bagian dari proses. Nah itu dia makanya kalau Yesus tidak disalib bisa nggak mati? Nggak gini. Kan saya sudah bilang bang, abang kan tanya pandangan saya sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi saya tetap bilang bahwa eksekutornya itu bukan pahlawan, tapi penjahat. Ya terserah. Intinya dia bukan pahlawan. Nggak bisa bang, nggak bisa, hanya dua. Kalau dia itu penjahat, katakan penjahat. Kalau dia pahlawan, katakan pahlawan. Karena tidak mungkin, misalnya nih, kan kalau kita melihat ini kronologi kejadian, seakan-akan seperti ada orang yang masuk ke rumah Pak Bom Bom, membunuh Pak Bom Bom. Setelah Pak Bom Bom dibunuh, harta Pak Bom Bom diambil. Satu-satunya jam tangan Pak Bom Bom yang paling mahal itu yang 30.000 yang biasa dia pakai, itu diambil sama pembunuh lalu diberikan kepada orang miskin. Itu proses. Nah, sekarang pertanyaannya, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Tergantung bang. Enggak, pembunuhan terhadap Bom Bom itu benar atau tidak? Dibenarkan atau tidak dibenarkan? Dibenarkan menurut siapa? Menurut apa ini? Ya ini pembunuhan terhadap Bom Bom ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Di mana ada pembunuhan yang dibenarkan bang? Ini filosofi apa? Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini dibenarkan atau tidak dibenarkan? Ya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Berarti keselamatan Anda itu adalah keselamatan yang tidak dibenarkan, betul? Jadi begini bang. Betul. Begini bang. Ini kan kita beda pandangan bang ya. Yang kemudian penyaliban itu sampai kepada proses kematian itu sudah dinubuatkan sebelum lahirnya Nabi Isa. Iya kan bang? Sudah dinubuatkan, artinya sudah Tuhan Yesus itu lahir. Tapi Yesus bantah bahwa itu tidak ada nubuat tentang itu. Yesus yang membantah. Di mana itu bang? Buka Yohanes 8 nomor 37. Silakan. Anda punya Bible? Buka. Kita sama-sama buka. Lama rupa
terima kasihku padamu karena telah membunuh tetanggaku yang suka bikin jengkel. Atas jasa-jasamu membunuh tetanggaku yang sering karaoke di tengah malam mengganggu tetangga. Kamu adalah pahlawan, berkat kamu si bacok mati diracun. Hai Neng, bisa buatkan abah teh? Kemana orang tadi? Halo Juma. Halo juga Bang, buka kamera Bang. Selamat malam. Malam saudara, silakan buka kamera. Ini nanti rungkat, cuma sebentar doang ini. Tadi kan yang kamu pertanyakan kematian Buka kamera Yesus. Bang. Pembunuhnya yang melakukan pembunuhan Bang, pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Tetanggaku mati dibunuh penjahat. Halo, itu semua rancangan Allah Bapa itu, Juma. Hah? Saya tidak tanya itu Bang. Yang saya tanya, pelaku pembunuhan Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Jangan cuci tangan dong. Enggak, kita tidak perlu dengan itu. Jadi kan jangan cuci tangan, enak kali. Orang Yahudi tidak mengimani penyaliban itu sebagai keselamatan, hanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, penyaliban itu pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Makasih Bang Jenderal. Jawab dong, jangan cuci tangan, enak kali. Enak kali. Ada pencuri datang ke rumahmu bawa emas. Sebelum membawa emas, pencuri itu membunuh yang mempunyai emas. Dia pahlawan datang membawa emas, tapi dia membunuh orang lain. Selama ini itu kan pahlawan. Perdebatan, dengar dulu. Selama ini kan perdebatan antara Kristen dengan Islam itu bahwa menurut pemahaman Islam itu Yesus itu tidak disalib, sementara kita disalib. Tapi Anda lupa dengan surat Al-Maidah 117 mengatakan bahwa Isa itu wafat. Coba jelaskan. Jangan ke sana. Anda nggak paham itu. Jangan Anda ke sana. Nggak usah ke situ. Udah 5 kali saya usah ke situ. Buka kamera dulu. Buka kamera. Yang saya takutkan, saya menjelaskan Al-Quran itu. Cuma kalian yang berbohong. Kalau kitabnya benar, kalian yang berbohong. Sementara di surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117, surah Maryam itu dikatakan wafat. Terus coba jelaskan. Itu kalau kamu memahaminya dengan konsep itu, Al-Quran menerangkan dengan terinci di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri bahwasanya Nabi Isa alaihissalam. Tadi malam aku berdebat sama si Kores, dia menjawab dengan kitab saya. Saya tanya A, dia jawab B. Itu kan nggak apa namanya? Kami umat Islam itu sudah final Bang, udah final Nabi Isa alaihissalam itu. Nabi Isa itu tidak dibunuh. Al-Quran mengatakan itu, surah Al-Maidah Ali Imran ayat 55. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi kami umat Islam itu sudah final. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu ke atas. Terus bagaimana yang surah Al-Maidah 117 ini? Di situ dibilang wafat. Anda jangan berbohong dengan itu. Itu loh yang saya maksud. Wafat itu bukan berarti maut. Kalau maut itu ayatnya dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Itu baru mati. Kalau wafat jadi itu kalau bisa wafat itu bukan mati. Istirahat. Bukan. Belum tentu wafat. Belum tentu wafat itu adalah mati. Itulah yang aku ragukan dengan pilihan itu dengan kebohongan. Itu loh. Tidak ada kebohongan dalam Islam. Memang tidak ada kematian di dalam Nabi Isa alaihissalam. Belum wafat dia. Terus kenapa itu di Al-Maidah 117 itu dituliskan wafat? Ya kan saya sudah menjelaskan samamu. Wafat itu bisa diartikan tidur.
Jadi kalau tidur itu diartikan apa? Berlari. Dengarkan di Al-Quran surah Al-An'am ayat 6, nggak apa-apa. Di dalam Al-Quran dengarkan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ma jarahtum bin nahari. Apa di situ dikatakan? Yatawaffa, wafat. Tapi apa yang diartikan di sana? Dan dialah yang menidurkan kamu tidur pada siang, pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Jadi baru aku buka tahu kameramu bahwa dulu, wafat buka itu kamera, buka kameramu. Enggak, aku kalau buka kamera. Enggak ada rungkat-rungkat. Enggak ada alasan rungkat. Buka kamera. Hari ini yang namanya wafat itu berarti buka kamera. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Buka aja kamera, Bang, biar lebih asik kita diskusi. Saya kan sudah melayani pertanyaanmu kan tentang wafat itu. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya sekarang bertanya. Dengar dulu. Giliran saya bertanya, boleh? Boleh saya bertanya? Saya sudah melayani kamu tuh. Wafat dulu. Coba jelaskan dulu. Aku nggak puas. Kenapa kau harus puas? Bagaimana mau memuaskan kamu orang yang tidak pakai otak? Kau buka kameramu dulu. Kau buka. Saya hitung sampai 3. Kau tidak buka kamera. Kamu tidak buka kamera. Anda di bawah. Tidak mau terbuka gitu loh. Turunkan dia. Dia nggak mau membahas tentang agamanya, bahwa setan adalah pahlawan untuk Kristen. Setan pahlawan untuk Kristen. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Yudas disebut iblis. Gara-gara iblis berkhianat dan melaporkan tempat persembunyian Yesus, Yesus ditangkap dan disalibkan. Yudas pahlawan atau bukan? Halo, selamat siang, Dad. Buka kamera, Bang. Makanya jangan membahas Islam pakai terjemahan, Dek. Di mana wafat itu diartikan tidur. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Aku yang menidurkan kamu pada malam hari. Selamat malam, Bang Juma. Malam, silakan, Bang. Ini Bible saya simpan lagi. Bang, boleh saya bertanya, Bang? Ini pertanyaan dari tadi, abangku. Pertanyaan saya belum dijawab oleh saudara Kristen. Yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa kan sudah jelas. Kami di dalam Al-Quran wa qaulihim, bahkan ucapan orang yang mengatakan Nabi Isa saja ini dibunuh atau disalibkan itu kena hukuman, apalagi yang menyalibkan, kan gitu. Yang menyalibkan itu adalah orang-orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami telah membunuh, katanya, inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di Islam orang yang membunuh Nabi Isa adalah orang kafir. Orang yang ingkar kepada kenabiannya, kerasulannya. Nah sekarang kami sudah sampaikan bahwa itu adalah orang kafir. Tapi yang berkongkol dengan itu, setan. Bang, bahwa Isa itu diwafatkan di situ, Bang. Berarti Isa itu wafat, Bang. Wafat itu di situ tidak berbicara tentang penyaliban. Nabi Isa nanti memang diwafatkan pada saat dia datang ke atas muka bumi. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Nabi Isa memang nanti akan diwafatkan, tapi bukan wafat pada saat dia terancam untuk disalib sama orang-orang kafir. Bang, bukan di situ nanti diwafatkan loh. Di situ tertulis bahwa telah dilahirkan, kan Isa mengatakan pada saat aku dilahirkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu, Bang. Pada saat aku diwafatkan. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Berarti Nabi Yahya di data nomor 15-nya Anda baca. Inilah orang Kristen ini, kadang otaknya memang dari otak kucing. Al-Quran surah Maryam ayat 15, Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Berarti Nabi Yahya juga disalib gitu.
Diangkat juga. Bangkit juga hari ketiga, cupu. Buka kamera dulu. Buka kamera. Kalau tidak Anda saya turunkan. Bahas tentang Islam kok. Nyata-nyata dia nyembah setan kok, Islam pula yang dibahas. Ini nih yang membunuh Tuhan kau itu pahlawan atau penjahat itu yang bermasalah. Kami tidak ada urusan. Mau Yesus wafat, Isa wafat, mau tidak wafat, tidak ada urusan dengan akidah. Ini permasalahannya, dosa-dosa kalian itu dihapuskan dengan adanya orang yang dibunuh. Maka pembunuhnya itu pahlawan kah? Atau penjahat bagi Kristen? Jangan munafik kau. Buka kamera. 1, 2, 3. Turunkan moderator. Moderator lagi jauh dari rumah. Alhamdulillah. Nah itu tidak usah terlalu jauh ke Al-Quran, sangat kritis. Ini wafat itu kan mati. Di dalam surah Maryam ayat 33 kan gitu. Kritisnya minta ampun. Kalau bahas tentang ayat suci Al-Quran, terjemahan Al-Quran, wah, dia jadi profesor. Tapi giliran bahas tentang siapa yang membunuh orang-orang Yahudi, kemudian siapa lagi? Orang-orang Romawi. Nah, mereka pembunuh. Ya, bisa nggak bangkit Yesus dari kubur sebelum dibunuh? Nggak bisa, harus dibunuh dulu. Maka muncul pertanyaan, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Jawab. Apa pula ini minta PK sempat-sempatnya? Ini yang membunuh ini kan, teman-teman coba lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Yesus Paulus di situ? Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih berada di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Luar biasa itu Filipi 2 itu. Dia turun bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya semua nama yang ada di langit maupun di bumi bertekuk lutut kepada Kristus. Hebat kali kan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Mantap kali kan? Nah, ini pertanyaan saya, Bang. Pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ini serius, silakan Anda jawab, silakan. Ya penjahat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma numpang lewat. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Udah mau poli dari Manado, Bang. Oh iya, Masya Allah. Sehat selalu, Bang, panjang umur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiran, Bang. Iya, khair, Masya Allah. Masya Allah. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda, teman-teman. Oke, siapa lagi yang mau naik? Silakan. Kok narik napas? Ya kalau nggak narik napas ya sesak napas lah. Halo. Halo, Bang. Halo, selamat malam saudara user. Apa kabar? Halo. Iya, halo. Bisa buka kamera, Bang? Bisa.
Silakan. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Numpang lewat aja Bang. Lempang lewat. Aduh, abangku yang ganteng. Aku sudah berjam di sini, abang. Dengan gampangnya cuman numpang lewat. Masya Allah. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Salam kenal Bang, aku dari Cimahi Jawa Barat Bang. Cimahi Jawa Barat, ya. Ya, saya sering sih lihat lintas agama di Bang Juma, terus saya juga lihat juga di Ustadz Yusuf PI, terus di Gus Wipi ya, saya juga suka lihat. Saya hanya menyampaikan saja buat abang. Emang sekarang banyak sekali bang yang nyerang-nyerang Islam ya, karena saya Islam bang ya. Itu bisa abang nanti untuk ditambahkan penjelasannya kepada mereka bang tentang Alkitab TB1 bang. Bible. Bible TB1 itu LAI yang dikeluarkan, yang diproduksinya tahun 1974 bang. Itu ya, sama TB1 itu betul. TB1 LAI keluaran 1974 itu berbeda dengan TB2 LAI keluaran tahun 2023 bang. Itu isi terjemahnya di Yohanes 4 ayat 19. Itu isinya berbeda bang. Jadi itu juga untuk memperkuat keimanan kita orang Islam ya. Iya. Nanti abang juga bisa menyampaikan di situ. Karena saya sudah lihat bang. Karena isi di dalam kitab Kristen itu di TB1 keluaran tahun 1974 sama TB2 LAI keluaran tahun 2023 Yohanes 4 guru saya diturunkan. Kenapa diturunkan? Oh, orang mau belajar. Mana sih kawan-kawan kita ini? Aku mau belajar tadi. Aduh. Gimana sih orang mau belajar. Yohanes 4:19. Halo, Saudara ya, Budi Bang. Suprian, ya. Bisa buka kamera, Bang? Ya, Bang. Kenapa saya diturunkan, Bang? Ya. Kenapa saya barusan diturunkan? Oh, enggak apa-apa. Dia enggak tahu kalau abang ini guru saya, makanya diturunkan. Iya. Silakan. Enggak, jadi Silakan. itu abang nanti bisa menyampaikan bang untuk kita sih sebenarnya juga jujur aja ya. Kita nggak enak ya sama Edis TV itu yang selalu menghujat. Apalagi dia membawa-bawa Ustadz Kiai Abdul Somad ya. Iya. Tentang masalah setan ada di lubang hidung manusia kalau malam hari kan begitu kan. Iya. Dia dipiralkan, dia bikin nyanyi. Katanya ada setan di dalam hidung umat Islam. Ya berarti juga menghina saya gitu bang. Iya. Kalau saya jujur saja bang, saya ada setan di dalam lubang hidung. Setan di lubang hidung. Gimana itu, teman-teman? Halo? 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 Halo bang? Bang? Abang? Abang?
Sebenarnya gampang kalau membahas itu. Ada setan dalam lubang hidung. Ya kan setan itu makhluk gaib. Yang masalah itu apa ya? Yang masalah itu kalau Tuhan di dalam lubang hidung, itu yang masalah. Ada Tuhan di dalam lubang hidung sesuai dengan pemahaman mereka bahwa Ruah Elohim itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu roh? Baca kitab Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 1. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Oh, berarti Elohim itu roh. Iya, karena di situ dikatakan Ruah Elohim. Oh, baguslah. Di dalam Ayub 27 nomor 3, di situ juga dikatakan Ruah Elohim berada di dalam lubang hidungku. Mati meja. Berarti selain dia di atas air, dia juga berada di lubang hidung. Mati meja. Saya tidak bisa bayangkan kalau lagi flu. Kalau setan di dalam lubang hidung, begitu flu keluar setannya. Ini Tuhan di dalam lubang hidung gimana dong? Halo saudara Romi Anton Raja Dabariba. Halo. Halo. Iya bang, dari sekte mana abang? Protestan. Dari Protestan. Sudah lama beragama Protestan? Dari lahir. Dari lahir. Masya Allah, ganteng kali abang ini. Pendeta atau pastor kah? Enggak, jemaat biasa. Jemaat biasa, ya. Gimana menurut abang ini terkait tema yang ada di sini? Orang-orang Protestan itu kan orang-orang yang bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan kan ya? Iya, anak-anak Tuhan. Iya, iya. Karena Yesus sudah membebaskan dosa beliau. Kalau saya mau ganti judul sama Bang Juma. Kenapa bang? Jangan eksekutor salib pahlawan. Ganti aja judulnya, panutan dari sang apa namanya? Apa panutan dari sang juru selamat Islam itu? Oh, berarti harus melawan Paulus berarti ya? Enggak lah. Jadi lawannya siapa? Enggak, maksudnya ya kan dua arah bang. Nabi Muhammad lawan Paulus berarti. Enggak lah. Nabi Muhammad masa kelasnya Paulus? Jadi kelasnya siapa? Kalau Nabi Muhammad kelasnya Yesus lah. Loh, masa nabiku melawan Tuhan Anda? Masa Tuhan lawan manusia? Berarti jangan-jangan memang Yesus ini manusia, Bang? Iya, manusia yang... Manusia yang apa? Manusia yang dituhankan. Tuhan yang menjadi manusia. Oh, nggak bisa dong. Kalau lawan itu Hercules lawannya atau Krishna. Jangan lawan nabiku. Jadi Tuhan Anda itu harusnya lawan Hindu, sama-sama inkarnasi dewa. Aduh, bahaya ini Kristen. Bahaya Kristen. Tuhannya disetarakan dengan Nabi Islam. Aduh, payah. Parah. Ini bang judulnya, ini sudah bagus ini judulnya. Keselamatan Anda itu berasal dari pahlawan atau penjahat, bang. Itu yang benar. Kalau kami kan keselamatan kami itu tidak ada dari penyaliban, menyalib Tuhan, membunuh Tuhan, menampar Tuhan, kami selamat, itu nggak ada, bang. Nah sekarang yang lucu di Kristen ini, pembunuhan dianggap sebagai jalan keselamatan.
Jadi ketika ada orang melakukan pembunuhan, orang Kristen tepuk tangan, hore, kan gitu. Karena hasil dari pembunuhan, orang Kristen masuk surga. Berarti pembunuh Yesus ini pahlawan. Dengan kata lain, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Itu bang. Bantah saya. Silakan bang bantah. Tanpa iblis, bisa nggak kemudian Yudas berkhianat? Tanpa iblis bisa nggak imam kepala melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian palsu? Bisa nggak muncul keinginan membunuh Yesus tanpa iblis? Tidak bisa. Iblislah yang memprakarsai sutradara pembunuhan terhadap Yesus. Jadi Kristen harus mengucapkan apa kepada iblis? Terima kasih atau terima sakit? Ayo bang. Ayo bang, jangan cuma tertawa bang. Penampilan Anda ini kayak Islam, kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Silakan bang. Coba dasarnya eksekutor salib pahlawan apa yang abang kejar di sini? Lah, apa yang tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa iblis yang merasuki Yudas sampai terjadi penyaliban. Ya itu dalam rangka kekristenan. Ya iya, makanya orang Kristen itu harus menjadikan iblis ini sebagai pahlawan. Iya, dampaknya ke orang Islam apa? Dampaknya ke orang Islam itu karena agama Anda ini dibawa oleh aliran yang percaya kepada pekerjaan iblis. Kami agama Islam juga itu ingin dijadikan sebagai orang-orang yang berterima kasih sebagai pengikut iblis. Maaf, kami nggak mau. Oh, kalian berarti pengikut iblis gitu? Kristennya bang, kan penyaliban itu upaya iblis bang, membunuh Yesus. Enggak, judulmu kan eksekutor salib pahlawan. Ya, ini pertanyaan, apakah eksekutor salib itu pahlawan? Enggak, dampaknya ke kalian itu apa? Lah, dampaknya ke kami ini di dalam kitab saudara, kayak penampilan Anda kan, kalau orang tidak jeli, Anda itu dikira Islam loh. Karena Anda tampil seperti seorang Islam kalau di Indonesia kita. Kenapa? Karena Kristen memang diajari tipu muslihat. Memang Kristen itu diajari begitu bang. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Meskipun saya bukan orang Yahudi. Kepada Kristen, orang yang taat kepada Taurat, dosa itu Yesus. Kalau Islam penebus dosanya Yahudi dan Kristen itu. Tidak ada itu. Di dalam pengajaran kami dalam pengajaran surah At-Taghabun Anda baca Islam adalah tidak ada, enggak ada. Orang-orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Orang kafir tempatnya di neraka. Jangan kau bahas itu di sini. Orang-orang Yahudi, dengar. Orang Yahudi ini yang naikkan siapa ini yang naikkan ini? Kami adalah penebus dosamu. Ya dari Talu. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih. Udah diturunkan dulu moderator, bisa nggak? Moderator sekali naikkan orang langsung dua ini satu-satu dong. Apalagi Om Cek ini mulutnya 3. Diturunkan dulu orang ini. Anda masuk neraka kenapa sakit hati? Mau kayak mana lagi? Yahudi dan Kristen penebus dosa. Waduh, moderator. Yahudi dan Kristen penebus dosa, pret. Ya urusanmu, itu dari Talu, siapa suruh ke neraka? Jadi begitu saudaraku. Aku nggak suka ya moderator kayak gitu ya. Ya lanjut. Cuma sebenarnya harus konsekuen dengan judul ini, eksekutor salib pahlawan. Eksekutor salib itu pahlawan, itu tanda tanya bang. Coba ganti judulnya sih. Nggak bisa dong. Nggak, coba bisa. Ganti judulnya. Apa? Ganti judulnya. Kan nggak bisa bang, nggak bisa nulis panjang, makanya disingkat. Harusnya ada apakah jangan eksekutor
penyaliban itu adalah pahlawan. Enggak, jangan bawa ke penyaliban. Coba kasih judul cinta Bang Mamat ke ini Aisyah. Coba ganti judulnya. Apa jadi panutannya di sana? Iya, sekarang apa panutannya? Tuhan turun robek perawan Maria. Tuhan turun ke bumi merobek perawan Maria, itu apa panutannya? Coba. Hah? Apa panutannya coba? Panutan apa? Apa panutannya Tuhan Anda turun ke bumi merobek perawan wanita? Apa panutan? Ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar, kok wajar? Kok wajar Tuhan merobek perawan? Wajar? Hah? Bang Juma, jangan Tuhan merobek perawan itu wajar? Hah? Enggak. Bang Juma kan enggak tahu tentang Kristenan. Kata siapa? Saya ini ahlinya. Anda harus belajar sama saya. Ini aja Anda kewalahan kan? Anda kewalahan sampai Anda ingin menghujat kan? Satu-satunya agama, Bang, satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki nikah di rumah ibadahnya siapa? Yuk. Satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki menikah di gereja itu agama apa namanya? Hati-hati Bang, hati-hati kalau anak Anda cowok, hati-hati bawa ke gereja, hati-hati. Begitu juga anak perempuan Anda, hati-hati. Hati-hati aja, saya ingatkan sama Anda, hati-hati aja, gitu ya. Nah sekarang kembali kepada tema, nggak usah menghujat Bang, nggak usah menghujat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan agama kejam seperti agama Kristen, paham ya? Agama Anda ada di Indonesia, dibawa oleh siapa? Siapa yang bawa agama Anda ke Indonesia Bang? Kalau kita orang Batak ya siapa? No mention. No mention. Dari bangsa mana itu? Eropa. Eropa aja di mana? Eropa lah. Eropa, Jerman atau mana? Jerman lah. Nah, Jerman terkenal sebagai apa? Negara apa? Penjajah atau bukan? Eropa enggak ada Enggak ada apa? Enggak ada kejahatan di Eropa. Enggak ada Beda sama kejahatan. Arab lah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua siapa pelakunya? Hah? Pedis Bang, pedis Bang ya, pedis. Makanya kembali ke tema Bang. Karena Kristen itu ada Bang dari keberingasan, pembunuhan terhadap Tuhannya sampai Kristen itu hadir. Bang Juma, perawan seorang wanita dirobek sampai Tuhannya Kristen hadir. Jadi mau kemanapun Anda kena, pasti kena. Bang Juma, ini dulu Bang, ini dulu temanya Bang. Coba kita apakah setan, logika, ya? apakah ya ini logis saja dulu. Apakah setan itu pahlawan? Enggak, berpikir logika aja. Apa tuh? Kebaikan apa sih yang diterapkan Bang Mamat itu? Lah, kebaikannya jelas sekali. Tanpa beliau yang mengajarkan kemudian cinta kedamaian. Dengar dulu dong. Kenapa jadi penghina ini? Kenapa jadi penghujat? Kenapa jadi penghujat ente? Kenapa jadi penghujat Bang? Enggak, terangkan aja kebaikan apa sih yang bisa dicontoh dari kebaikan Anda bisa merasakan kemerdekaan ini siapa yang memperjuangkan? Enggak. Umatnya siapa? Umatnya siapa? Tunggu dulu. Umatnya siapa? Dan siapa yang menjajah? Umatnya siapa yang menjajah dan siapa yang berjuang? Ayo. Enggak ada. Enggak ada. Menjajah 350 tahun itu umatnya siapa? Saya tanya dulu. Umatnya siapa yang datang ke Indonesia menjajah, membunuh ribuan manusia, membuat anak-anak jutaan menjadi yatim, perempuan menjadi janda, itu umatnya siapa? Hah? Umatnya siapa? Jawab. Iya, umatnya siapa? Ayo. Pucat. Kebaikan apa yang dicontoh? Ya saya tanya dulu, kebaikan apa yang dibawa dari Barat atas nama Kristen, mendirikan gereja dengan cara menjajah di Nusantara ini?
menjadikan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu kebaikan apa? Enggak lah. Enggak lah. Banyak kok pertanian, infrastruktur kok di Bali. Mana ada? Dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan, penjajahan dilakukan, pilih mana? Anda dibangunkan jembatan tapi Anda dibunuh. Pilih mana? Kau ingin mengatakan bahwa Belanda itu pahlawan gitu? Samalah itu, Bang. Kau ingin mengatakan bahwa setan itu adalah pahlawanmu. Tanpa setan Yesus tidak disalib. Betul? Enggak lah. Betul? Ya, jauh dulu. Tanpa setan Yesus tidak disalib. Betul? Ketawa pedis dia, teman-teman. Tanpa setan Yesus tidak disalib. Benar enggak? Udah, Bang. Dan rendahnya itu. Udah, Bang. Udah, Bang. Istirahat, Bang, di bawah, Bang. Istirahat. Berhenti tampilanmu kayak gitu, Bang. Ya? Enggak, Bang Juma. Udah, Bang. Nanti Anda habis dipermalukan sama orang-orang. Kasihan saudara-saudara Batak saya dengan penampilan Anda kayak Islam begitu. Oke? Membahas tentang Nabi Muhammad. Apa katanya yang baik dari Nabi Muhammad? Kau sudah menikmati bangsa yang diperjuangkan oleh umatnya. Halo Ibu, selamat malam. Umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang jadi presiden? Kamu nikmati. Oke? Umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang menjadi wakil presiden negara kita? Kamu nikmati kepemimpinannya. Oke? Umatnya Nabi Muhammad, bosku. Halo, selamat malam Ibu Juri, apa kabar? Ibu, apa kabar, Bu? Jaringannya Ibu nggak bagus. Ibu, jaringan Ibu nggak bagus, Bu. Ibu. Halo. Halo Ibu. Kenapa ini? Ibu tiri hanya cinta kepada Bapak tiri. Ibu yang tadi kok kayak marah-marah ya? Kenapa dia? Pak Aromi, Anda sebaiknya istirahat, Pak Romi. Hati-hati anak Anda, jangan sampai ke gereja. Jangan sampai tidak taat kepada isi Bible. Itu loh, harus taat, Pak. Bang Andi, kok nggak nampak, Bang? Tahu nih, kasih mas saya moderator baru dibawa, Kak. Ya, ini masalahnya abang nggak kelihatan di sini. Ada itu. Saya kok nggak kelihatan ya? Tunggu Bang Andi. Iya, nggak kelihatan. Nggak ada di tempatku nggak? Mayolo. Nah, semua HP kepake ini. Saya dibawa dulu Pak, baru naik lagi sebentar. Coba gelap ki. Sudah moderator Miki. Sudah bagus Mi. Iya, aman Mi. Oh ya sudah impale. Oh ya moderator Mi. Siap. Masya Allah. Bawa kapal. Boleh tonji di. Iya, nanti Pi habis ini kan baru. Iya. Lanjut ki Pale. Iya. Ada ibu tiri, ada ayah tiri, ada juga anak nakal, minta ibunya menyembah dirinya. Tri tumbal. Ada-ada aja. Adakah cinta yang tak pernah berhenti? Junjungan pistol makafir mana nikmati botol itu semua yang pakai itu. Nabi Juma botol. Kenapa itu Abang? Buka kamera dulu. Kafir, botol bukan buatan Islam. Wah, mantap kali. Jadi kafir kami suruh kerja, habis itu kami pakai. Ih, mantap kali.
Kafir yang suruh kerja, kafir disuruh kerja, kami yang nikmati. Bukan buatan muslim. Kami pakai, kami beli, tidak curi kayak kalian. Mahal-mahal saya beli. Kami beli, saya beli kan saya beli. Kasihan. Sakit hati lu, sakit hati, sakit hati. Di agamanya tak ada kebenaran, sakit hati. Ya. Mau bicara Tuhan kalah data, mau bicara kitab kalah data. Apapun yang kita bahas pasti kalah. Cuman bisa itu buatan kafir. Tapi kan kita beli. Kamu yang kerja, kita upah, kita beli, tidak gratis. Sendel loh. Halo, selamat malam. Malam. Iya kawan. Iya. Ya. Gimana Bang? Ini ada tema abangku menarik untuk kita kaji. Bagi orang yang berakal sehat pasti mikir, iya juga ya. Jadi yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat ya? Kalau dia penjahat, tapi kok kita nikmati hasilnya? Kalau dia pahlawan, kok pahlawan kita setan? Nah, ini bahaya ini. Gimana tuh Bang? Silakan. Begini bro. Silakan. Kamu bahas masalah salib ini kan Yesus sudah bangkit. Kenapa kamu tidak pernah membahas kebangkitannya? Kan sebelum bangkit dia disalib dulu toh. Makanya muncul pertanyaan. Jadi untuk apa kamu bahas ini? Iya, saya bertanya, penyalibnya ini pahlawan atau penjahat? Jadi logika kamu di mana? Sudah bangkit soalnya masih dikubur seperti Nabi Musa. Tidak ada urusan dengan dia mau bangkit karena tidak ada urusan. Yang bangkit dari kubur itu adalah manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Iya, kan udah bangkit, udah naik ke surga. Iya, itulah justru karena dia bangkit menjadi Tuhan. Justru karena dia bangkit menjadi Tuhan Anda, makanya saya bertanya. Itu Anda apa dihadiahkan masalahnya? Tuhan. Anda dihadiahkan Tuhan oleh setan atau apa ini? Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan sudah ada dari sejak sebelum penyaliban Yesus. Sedangkan Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Bro, cuma berlogika sedikit gitu lah. Kamu membahas. Saya sudah berlogika ini. Saya sudah berlogika. Yesus sudah bangkit. Nggak ada urusan dengan bangkitnya. Jadi yang kamu saya di mana, tanya. bro? Iya, justru Anda ini saudaraku. Saya tanya. Bagi Kristen yang menyalib Yesus ini Yesus sudah bangkit, pahlawan atau penjahat? Kenapa diumpetin? Kalian ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Buka kamera dulu. Bisa Anda buka kasih kamera datanya? dulu dong. Buka kamera dulu biar lebih asik lagi kita diskusi. Ayo abang. Janganlah di mute. Kita berlogika sedikit lah. Iya, justru saya mengajak Anda berlogika. Pertanyaan saya ini sangat menggugah logika. Anda selamat gara-gara salib. Berarti pembunuh Yesus itu berjasa kan? Pertanyaannya, pahlawankah dia atau penjahatkah dia bagi Kristen? Begini bro, kamu mau membahas mau pembunuh berjasa nggak bisa gitu dong. Nggak ada urusan dengan bangkitnya yang saya tanya. Yang mengeksekusi Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu loh. Urusan bangkitnya itu urusan belakangan. Justru karena ada pelaku di situ kamu pembohongan. Lo kok jadi pembohongan? Pertanyaan sederhana kok. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Salib kamu dari dulu. Ya. Saya bertanya loh. Yang menyalib Yesus itu pahlawan. Mau berlogika enggak? Iya, ini logikanya sederhana bukan? Apakah yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Jangan marah-marah dong. Lu pikir cuma lu yang bisa marah? Saya tidak marah-marah bro. Tetanggaku juga bisa marah. Cuman kan salib sudah selesai. Iya. Urusan salib kan sudah selesai. Ya, yang saya pertanyakan yang menyalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat?
Mau pahlawan kayak kamu bilang itu, mau penjahat itu. Ya makanya kita bahas. Kita harus bahas dong. Kita bahas dong. Lah ngapain? Untuk apa coba? Kalau dia pahlawan, bahas salib lagi kan? Bang, kalau dia pahlawan, berarti agama Logika Anda kamu di mana sih? Seharusnya kamu membahas. Nih, kenapa orang ini? Justru logikanya itu di mana? Katanya, saya tanya dulu. Katanya akibat penyaliban dosa-dosa Kristen itu ditebus, dihapuskan, betul? Betul nggak? Betul nggak? Ya kenapa bro? Kenapa? Akibat penyaliban dosa-dosa Kristen ditebus, betul? Ya betul. Nah, sekarang yang menyalibkan itu pahlawan atau penjahat? Itu penilaian Tuhan, mau penjahat, mau bukan Tuhan yang kutanya, ente kita nggak bisa menilai itu bro. Ente yang kutanya. Saudara yang saya tanya. Iya, karena Anda yang dari penyaliban. Anda yang menikmati hasil dari penyaliban itu. Makanya saya tanya, apakah yang menyalib Yesus itu? Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Coba jawab. Ya penjahat. Nah, penjahat. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada Anda, betul? Itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan itu bro. Direncanakan siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang benar? Siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang benar untuk menyelamatkan orang jahat? Ada pemainnya, kan harus seperti itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang jahat? Siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang yang benar? Gimana lagi? Masa? Siapa yang merencanakan tidak ada rencana, kalau tidak ada misi, gimana tidak sih? Ada satu-satu dong. Ya, tidak ada itu. Enggak dong. Anda kan mengatakan begini bro, sebentar. Silakan. Berapa bulan ini saya mengenal kamu itu selalu bahas-bahas kita. Coba deh, bagaimana saya bisa percaya dengan Allah SWT-mu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar, saudaraku. Ini salib ini bahasan dari Al-Quran. Enggak, begini bro. Kamu kan selalu menawarkan Allah itu Tuhan. Salib ini dari Al-Quran. Enggak, kamu kan selalu menawarkan bahwa Allah ini Tuhan, ya kan? Tuhan saya tidak pernah menawarkan. Coba kasih dulu saya data. Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, melainkan diselamatkan, diangkat ke langit. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus itu disalibkan. Maka muncul pertanyaan, kalau penyaliban itu gunanya untuk menyelamatkan orang Kristen, maka ini yang harus Anda pertanggungjawabkan. Apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Anda mengatakan penjahat. Oke. Berarti keselamatan. Oke lah, saya begini lah. Berarti keselamatan Kristen berasal dari penjahat. Betul? Harusnya kamu kabarkan dong bagaimana Tuhanmu itu seperti apa. Begitu, Tuhan bro. saya Kita mengabarkan Nabi Isa tidak disalib. Nabi saya mengabarkan eksekutor pembunuhan terhadap Nabi Isa itu adalah orang-orang kafir, pembuat makar. Itu Tuhan saya. Nah, itu kan dongeng junjunganmu. Nah, sama dongeng juga kalau ada setan menghadiahkan keselamatan, sama kan? Enggak ada penyaliban. Ada faktanya, ada yang melihat kok kamu bilang saya tahu. Ada penyaliban gimana? Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Terus yang disalib siapa? Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban, tapi Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Ayo. Penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Menurut Kristen, yang menyalib Yesus penjahat atau pahlawan? Tadi dia sudah mengatakan penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan apa kepada kalian? Penjahat yang adalah pahlawan. Anda mengatakan sudah dibuatkan. Saya minta data dong. Di mana Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan manusia dengan menumbalkan dirinya sendiri mati untuk dosa-dosa? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Paling surat Paulus. Ayo. Semangat. Buka kamera bang, selamat malam. Nah, ganteng kali. Iya, malam. Boleh gini kan bang? Boleh, enggak apa-apa. Dari sekte mana saudara?
Dari sekte mana? Maksudnya sekte itu apa itu? Nggak ngerti saya. Agama. Oh, agama Kristen, Katolik. Bang. Oh, Kristen. Iya. Iya. Ini gimana Anda menyikapi tema saya ini? Oh, eksekutor salib pahlawan gitu maksudnya kan? Iya, apakah eksekutor salib itu pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Harus dua-dua itu dijawab, itu maksudnya eksekutor pahlawan atau tidak, atau gimana? Enggak, menurut pandangan saudara sebagai Kristen yang sudah menerima kemudian keselamatan, karya keselamatan, apakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan bagi Anda atau itu adalah pelaku kejahatan? Oh, itu kalau saya tahu dari Kristen itu sebenarnya penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Berarti pada intinya itu adalah penjahat. Ya, tapi dia tidak tahu itu dia penjahat. Merasa dia Kalau yang benar, tapi kami bilang dia penjahat. Tapi mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, dan Yudas juga kerasukan setan. Bahkan Yudas menyesal, berarti dia sadar. Tapi terlepas daripada itu, tindakan mereka melakukan pembunuhan itu jelas adalah kejahatan, kan? Oh iya. Berarti penjahat-penjahat ini menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan maksudnya menghadiahkan keselamatan bagi kami orang Kristen, bukan. Lalu apa, Bang? Tanpa penyaliban? Itu dia hadiah buat. Iya, maksudnya Anda sebagai Kristen, bukan mereka. Mereka kan melakukan kejahatan, tetapi hasil kejahatan mereka, orang Kristen diselamatkan. Seibarat ada perampok, Anda lagi lapar nih, ada orang merampok lalu memberikan kepada Anda, dia bunuh, kemudian yang empunya tak dibunuh, diambil hartanya dikasih ke Anda. Berarti penjahat menyelamatkan hidup Anda, kan gitu? Bukan. Jadi gimana dong? Jadi gimana? Itu sebenarnya sudah dinubuatkan dari sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Ya, di mana itu dinubuatkan ada kejahatan dipakai untuk menyelamatkan orang lain, melakukan kejahatan untuk menyelamatkan orang lain. Itu di mana nubuatannya itu, Bang? Tapi sebenarnya itu bukan pahlawan kalau kami bilang, kalau yang pembunuhnya itu bukan pahlawan. Tapi saya tadi dengar masalah, saya tidak mau kemana-mana ya, tapi saya dengar tadi ini yang di Quran Islam katanya ini yang pembunuhnya ini diganti, yang dibunuh ini kan ceritanya kan. Kalau kami Kristen, Yesus itu dibunuh, disalib, tapi oleh Al-Quran Yesus ini ditukar, diganti kan? Yang dibunuh adalah pelaku. Yang dibunuh pelaku yang menyalibkan. Iya. Yang menyalibkan Yesus gitu kan maksudnya kan? Iya. Bagi yang menyalibkan Yesus dijadikan serupa yang mereka bunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Jadi siapa itu, Bang? Oh, yang dibunuh itu adalah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik itu nggak punya nama, Pak ya? Tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan. Yang jelas Paulus juga tidak menyebut nama ketika dia menulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk, Bang?
Siapa bilang dia terkutuk? Kalau saya bilang tidak. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Tadi kamu bilang Yesus itu ditukar, itu siapa? Saya tanya dulu itu. Ya itu dia Saling sharing ya, saling sharing. Saya pun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Ya, siapa yang dikutuk? Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kan itu terjadi di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Islam. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yang menerima suap siapa, Bang? Yesus atau yang lain? Ada cerita menerima suap. Ya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Saya tidak mengerti di situ. Orang disuap itu saya tidak mengerti suap menyuap di dalam. Tapi saya cuman ingin bertanya. Ini maaf ya. Maaf. Kami Kristen, khususnya saya minta maaf. Saya bertanya. Kitab Kristen mana lebih tua, Kristen apakah Islam? Lebih tua Kristen lah, Bang. Islam datang belakangan meluruskan. Injil daripada Al-Quran gitu. Ya, Al-Quran datang meluruskan kesalahan-kesalahan masa lampau yang kemudian ditorehkan dalam sebuah keyakinan yang Anda anut saat ini. Nah, Taurat lebih dulu. Taurat lebih dulu, habis itu Injil, habis itu Quran. Nah, Taurat mengatakan di Keluaran 3 nomor 7 nomor 8, orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah enggak, Bang? Itu kan bagi yang membunuh merasa Yesus itu bersalah. Nah, itulah dia. Dan Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu sebagai iblis. Di dalam Yohanes 8 nomor 37. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Di data nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan. Siapa yang menginginkan membawanya ke bumbungan bait suci, membawanya ke padang gurun, itu siapa? Iblis. Berarti yang mau membunuh Yesus itu iblis. Ya, cuman saya sampai di sini aja, Bang ya. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama, Abang. Terima kasih. Yuk. Ya, kita hargai saudara kita yang non-Muslim yang naik di sini. Mereka tidak paham Bible, tapi minimal mereka menghargai diskusi meskipun tidak menggunakan kain lenan. Wih. Halo. Halo. Iya. Kalau teman-teman ini berpikir ya, cuman masalahnya sebenarnya akal saudara-saudara kita udah nyampe. Ya juga ya. Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan. Kalau dia penjahat, berarti kita menerima hadiah dari penjahat. Gak benar ini. Sudah mulai goyang kan? Cuman masalahnya satu. Mereka susah meninggalkan makan babi. Dan takut nonoknya dipotong. Masalahnya itu di situ. Aduh, gimana dong?
Gimana? Mereka takut nanotnya dipotong dan tidak mau hidup tanpa makan babi. Berat, padahal kebenaran sudah sampai. Halo, selamatkan pagi saudara Boru Naga. Open your mic please. Hello. Hello. Hello boy. Do you have any problems? Please say to me, my brother. Oh, agak tuje. La la la. Penggoda iman, kalau Anda kemudian ingin diskusi, buka kamera dong. Saudara kita aja tadi yang buka kamera nggak pakai baju, bisa kok, masa kamu nggak bisa? Buka kamera lah. Halo Mace, apa kabar? Iya, halo. Iya, Ibu, apakah Ibu Nah, gimana saya kabarnya? mau ngomong ini aja. Kabarnya ya Ya. sehat-sehat. Ah, Tadi kan syukurlah. situ bilangnya orang Ibu apa bisa yang merencanakan. Ibu bisa buka kamera dong. Buka Jangan kamera dong. aja, Bu. Nanti semua kenal aku. Oh, iya iya. Nanti Oke, kenal oke. terkenal kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Boleh Bu. lah ya kan. Supaya kita saling kenal satu sama lain. Gak apa-apa sih memang. Nanti banyak kali yang kenal sama aku. Ya, nggak apa-apa lah. Awak kan nggak cocok awak. Nggak masalahnya itu. Kan memberitakan Bible ini. Memberitakan Bible itu kan amanat Iya. agung, Ibu. Buka aja kamera. Yang penting Ibu jangan buka sarung. Enggak, saya hanya mau bilang saja. Tadi kamu Oh, iya. bilang orang apa yang merencanakan orang benar itu dibunuh. Yang jelas Iya. ya orang jahat kan. Nah, Karena dia tidak suka melihat orang benar itu, sehingga ia malah berniat untuk membunuhnya gitu loh. berarti orang jahat ini adalah orang yang berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen, kan gitu, Ibu? Tidak lah. Lah, kalau tidak mereka bunuh, tidak mereka jahat, tidak membunuh Yesus, gimana dosa Ibu ditebus? Sebenarnya gambarannya itu beda. Maksudnya gimana, Ibu? Apa? Itu sebenarnya tujuannya kenapa Yesus itu disalibkan? Itu kan hanyalah gambaran sebagai manusia, supaya kita manusia ini bisa menyalibkan kedagingan kita gitu loh. Ya itu kan cuma asumsi doang. Sekarang permasalahannya Yesus Bukan itu betul-betul. asumsi. Itu sebenarnya Iya. bukan asumsi. Begini loh. Lah itu. Kita Ya dengar, sekarang apakah benar-benar ada yang menyalib Ibu? Kan tidak ada. Yang ada itu Yesus yang benar-benar disalib. Maka pelaku penyaliban itu kejahatan. Itu menyalib Yesus kejahatan atau bukan, Ibu? Sebut gini loh, tujuannya itu gimana supaya kita itu menjadi orang yang baik, orang yang benar gitu loh. Supaya kita Bagaimana cerita? Contoh apa yang orang bisa selamat? Contoh apa itu, Bu? Nah, kan banyak contoh orang menginginkan sesuatu hal untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik gitu loh. Iya, maksudnya penyalib Yesus ini penjahat atau pahlawan bagi Ibu? Ya penjahat lah. Nah, berarti penjahat memberikan hadiah keselamatan ke Ibu, kan? Loh, ibaratkan semacam orang yang bandar narkoba itu, dia kan orang jahat. Dia mana suka melihat orang hidupnya yang so alim-alim gitu kan? Mana suka Iya, dia. Dia akan berarti pelaku supaya orang itu menjadi orang jahat gitu. Berarti pelaku kejahatan ini menghadiahkan keselamatan ke Ibu karena mereka tanpa jahat, mereka tidak membunuh Yesus. Yesus tidak dibunuh, dosa Ibu tidak ditebus. 1 Korintus 15 nomor 17, sia-sialah imanmu kalau tidak ada penyaliban.
Maksud daripada itu, kita harus siap untuk menyalipkan kedagingan kita. Gimana? Bukan itu yang kita, itu doktrin itu kepercayaan aneh. Yang saya tanya ini, yang menyalip Yesus itu penjahat atau pahlawan? Penjahat. Nah, kenapa dia disebut penjahat? Karena dia tidak suka. Bukan karena dia membunuh. Orang itu bisa menjadi orang yang misalnya hidupnya terpimpin gitu loh. Iya, dia disebut jahat karena dia membunuh, betul? Bukan hanya karena dia membunuh, ya dia membunuh karena sebabnya ada kan gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu dia orangnya yang benar hidupnya itu benar-benar terpimpin gitulah kan. Dia bisa artinya menjadi orang baik, tidak mengikuti hal-hal akan dunia ini. Contohnya artinya, seperti Ibu, orang kan yang mengikuti hal-hal dunia itu kan banyak. Coba kamu lihat, apakah orang-orang yang suka-suka dugem-dugem itu suka nggak melihat akan tentang agama? Nggak suka kan? Nah, contohnya semacam itu ya, mengubah orang-orang menjadi lebih baik. Sebab itu tidak suka mereka bahwasanya rakyat itu akan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Berarti kesimpulannya penjahat yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu adalah pahlawan bagi Ibu. Udah titik Ibu ya. Itu adalah pahlawannya Ibu. Yang merasuki Yudas itu pahlawan. Saya minum kopi dulu Ibu. Bukan, itu bukan merasuki. Bukan Yesus yang merasuki si Yudas. Itu kamu salah. Janganlah kamu nih. Kau bilang si Yudas itu dirasuki Yesus. Iblis lah yang merasuki. Iblis. Ya. Maksud saya iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawannya Ibu. Seperti ini ya. Gimana teman-teman? Masih kamu katakan tadi bahwasanya kekuatan yang kamu peroleh itu apa tadi dari setan ya? Apa kamu bilang? Enggak, maksudnya orang-orang ini bisa tadi yang naik komal tadi kamu bilang tadi kekuatan dari setan bisa nggak gini? Kekuatan dari setan itu ada. Ya itulah yang kalian sembah itu siapa? Itu Yesus Kristus yang kalian sembah itu siapa? Yang Ibu sembah itu siapa? Setan. Loh, tahu nggak? Lalu siapa yang Ibu sembah? Orang yang mempunyai seperti jimat-jimat itu adalah pemberian dari setan, kekuatan daripada setan. Ya sama seperti kalung salib. Kalung salib juga itu apa? Kalung salib itu bukan jimat loh, itu hanyalah sebagai itu lebih parah dari jimat itu. Itu lebih parah karena salib itu adalah tempat hukuman pelaku dosa. Itu salib. Itu salib simbol kita supaya simbol kita apa salib? Kan kedagingan kita, keinginan daging ini sangat yang tidak patut untuk kita ini gitu loh. Nggak nyambung Ibu ini teman-teman. Nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung. Udah cari yang lebih berakal sedikit. Kamu yang nggak berakal, kau bilang aku yang nggak berakal. Anda pahlawannya. Jimat itu seperti orang-orang saya. Orang bahas salib larinya ke jimat, entah kemana-mana Ibu. Kamu bilang tadi setan juga memberi kekuatan. Kamu bilang Tuhan Yesus itu Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Yesus tidak pernah menyatakan pakailah jimat-jimatmu, nggak ada. Tapi Yesusnya yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Kristen memakai nama Yesus nggak? Pokoknya siapa yang memakai jimat itu cuma siapa yang memakai nama Yesus itu penyesat. Dia itu pernah memakai kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Yang Yesus katakan yang memakai nama Yesus itu penyesat. Udah selesai Ibu. Tidak. Loh, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, Ibu memakai nama siapa? Dalam beragama. Ibu penyesat. Halo saudara Jena. Kamu yang framing kamu. Itu dalilnya begitu, Cak Ayu. Coba baca. Matius 24 nomor 4. Nomor 5. Nanti kau baca.
Lain-lain lagi ayatnya. Ya bacalah. Suka memframing kan. Iya baca aja dulu, beduh. Ah banyak cerita. Halo, Bang Zuma. Suruh buka Halo. kamera, merepet. Jago Halo, buka Bang Zuma. kamera nggak berani. Merepet lah itu. Halo Bang Zuma. Halo juga saudara, buka kameranya saudara Jemari. Sebentar Bang Zuma, saya cuma mau menyampaikan, Bang Zuma tolong Iya. jaga konsistennya. Kalau memang mau berdebat tolong disuruh on cam. Kami jujur aja kami penonton ini kecewa loh kalau Bang Zuma diteruskan dengan cara-cara tidak on cam seperti ini. Itu aja yang Iya, saya iya. sampaikan Bang Zuma. Terima Oke, kasih. makasih saudara, thank you. Halo, ibu, teman-teman Oke lah, kita di bawah. saja. Hanya Ibu. itulah yang kubilang samamu. Dengar dulu ya. Orang yang menginginkan orang itu mati, orang benar itu adalah orang jahat. Oke, Anda menginginkan Yesus disalib atau tidak disalib? Bahkan orang Kristen saja pun banyak orang yang menginginkan kematiannya ketika dia memberitakan akan kebenaran Tuhan gitu loh. Ajaran-ajaran Enggak, aku tanya Tuhan dulu, Anda menginginkan kematian Yesus atau tidak? Tidak. Nah, kalau Yesus tidak mati, siapa yang nembus dosa? Kucing. Udahlah Bu. Udah. Kena ibu, kena ginjalnya ibu, hancur, lebur. Baik, Ibu kalau ibu mau buka kamera atau tidak? Nah, enggak bisa dia buka kamera. Dia bisanya cuman buka cempak. Penggoda iman kalau naik buka kamera dong. Kalau cuman tidak buka kamera, saya juga kena teguran di bawah. Betul itu teman. Masa kita bicara tidak buka kamera, kita buka kamera terus yang kita teman bicara cuman suara doang. Emang gue Paulus? Paulus itu cuman suara yang didengarkan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah satria baja hitam. Halo? 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 Sejuk, Eman, vodka, Rio. Enggak nampak orangnya. Teman-teman nampak gak orangnya? Enggak kan? Nah, suruh ke jaga toilet di bawah. Udah dinaikkan. Enggak sopian. Halo? Halo? Halo. Halo? Halo. Iya, buka kameranya bang. Nggak ada ke pulsamu. Halo. Iya, buka kameranya bang. Pulsamu nggak ada kah? Halo terus. Makanya kalau Buka malah kamera. lihat dulu koneksimu internetmu. Ada nggak kalau internetmu nggak ada, isi dulu bang. Buka kameranya aja dulu bang. Nggak usah gitu. Tahu aja nggak buka masnya. Buka kameranya dong. Tahu aja nggak buka masnya, goblok. Buka kameranya bang. Kok kau aja nggak buka kameramu? Ini kamera saya buka. Ini Bukamu itu terlihat loh. aja. Iya, nggak mesti kan. Buka aja Bukamu dulu. palsu. Muhammad itu palsu. Waduh, jangan kalau mau bertengkar jangan di sini bang. Di gereja tempatnya. Muhammad itu Sakit hatimu, Tuhanmu salah model. Assalamualaikum bang, tak saya tekan bang, sorry. Abang Zuma. Waalaikumsalam. Sehat Ya, selalu, sama- salam dari Malaysia bang. Sama-sama abangku. Untuk semua Oten, kalau bisa on cam ya, kasihan bang semua Iya. yang di atas juga. Oke, makasih bang. Makasih. Thank you, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pahlawanku. Halo bro, gimana? Masih kita lanjut. Buka kamera Kenapa dulu. diturunin? Buka kamera. Belum bisa akun saya. Kalau saya bisa Oh. bukan
Buka, saya buka, ngapain sih? Harus ini akunnya belum bisa. Bisa. Bisa loh. Udah lah, kalau nggak bisa nanti kau merepet aja. Aku kayak Paulus nanti jadinya. Kok Anda nggak buka kamera kayak Paulus saya? Siapakah engkau, Tuhan? Kan gitu. Cuman suara didengarnya kayak Paulus nanti. Tiba-tiba ternyata yang ada di kita nggak tahu. Halo. Kok dong. Ses saja Ki. Halo teman-teman, silakan. Adakah? Iblis pensiun, tugasnya diambil alih oleh Halo. Halo, selamat malam. Dong. Aku menaikkan abang. Abang cuek. Saudara Oten silakan naik. Gak usah malu-malu, naik ajanya. Tapi buka kamera ya, supaya saya tidak kayak Paulus, hanya mendengarkan suara, tapi tidak tahu siapa yang diajak bicara, kan gitu. Halo. Halo saudara santuy. Halo. Baik kali kau jadi orang. Halo. Langsung turun dia. Ketik di bawah 3 bagi teman-teman yang Oten. Ketik 3 bang, biar kita tahu oh ini saudara kita Kristen. Halo saudara Pikris. Malam bang, malam bang Juma. Malam juga bang. Abang di mana ini? Di rumah atau di tempat kerja? Di tempat kerja bang, tapi lagi istirahat. Siap. Oke bang. Ini ada tema kita yang eksekutor salib pahlawan gitu bang ya. Iya. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah oke bang. Jadi kalau kita kategorikan dulu gini bang. Kalau ada orang menerima hukuman mati, apakah orang yang menembak itu penjahat bang? Yang menerima, bukan? Iya. Contoh kayak aku hukuman mati gitu. Karena hukuman mati kan. Nah yang penembak saya itu, contoh itu termasuk orang penjahat itu bang? Tergantung dulu. Anda dihukum mati karena apa? Ya contoh kalau Anda, contohnya bandar narkoba. Iya. Oh iya. Pokoknya aku lapor penjahat aku contohnya kan, tapi yang karena aku hukuman saya karena hukuman mati, yang menembak saya itu termasuk penjahat itu enggak bang? Bukan. Nah jadi maksud Bukan saya bang, penjahat. kayak seperti itulah yang tadi. Seperti itu. Nah sekarang Yesus di situ bandar narkoba. Ya, Yesusnya bandar narkoba enggak sampai dia pantas untuk dibunuh? Enggak. Kita bang, tunggu dulu bang Juma. Kita belum masuk ke arena ke situ bang. Yang masuk saya. Yang masalahnya tadi yang bilang itu
yang penembak itu penjahat apa enggak kan gitu tadi Bang. Nah, iya. Karena itu dia kan hukuman mati Bang karena keputusan pada zaman kerajaan waktu masa Tuhan Yesus kan gitu. Iya, sekarang kan ada dalilnya gini Bang. Ulangan 21, 22. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sebanding dengan Bang. hukuman mati. Kan gitu. Lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda membawa bandar narkobeng. Ketika bandar narkobeng dieksekusi mati, dia dibunuh supaya karena yang dibunuh ini pelaku kejahatan, maka pelaku pembunuhan itu bukan pelaku kejahatan, yang dibunuh inilah pelaku kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu analogi yang Anda bangun, Yesus ini apa, bandar apa sampai dia harus dibunuh Bang? Enggak, tadi Abang bilang yang membunuh itu kan kita jangan dulu masuk istilahnya ke arena yang dibunuh, yang si pelaku kan gitu. Yang pertanyaan saya, yang membunuh Tuhan Yesus tadi yang dibilang abang itu kan pendapat abang itu kan penjahat gitu. Iya, karena yang dibunuh orang benar. Bandar narkobeng. Nah, tahu Bang Juma itu orang benar. Jadi masalahnya tadi kenapa Bang bilang yang pembunuh itu dibilang penjahat gitu? Iya, karena dia yang kan dibunuh bukan istilahnya. Gini Bang, tunggu dulu Bang Juma. Ini kan dia pun membunuh, dia kan bukan karena bukan karena kenakalan ataupun anarkis gitu. Karena dia kan perintah dari kerajaan kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya, apabila ada orang terjatuh hukuman mati, yang menembak itu penjahat apa enggak? Itu ya pertanyaan saya sama Abang. Tergantung yang dibunuh Bang. Kalau yang dibunuh itu orang benar, bukan yang dibunuh Bang, bukan yang dibunuh Bang. Loh, kan Anda ingin menilai pembunuh ini jahat atau tidak jahat. Tergantung yang dibunuh. Kalau yang dibunuh orang benar, penjahat. Kalau yang dibunuh penjahat, berarti dia bukan orang jahat, mereka adalah pahlawan. Sekarang Yesus yang jadi masalah. Yesus ini penjahat atau Yesus ini orang benar? Tadi kan udah Abang mengakui kan bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak bersalah disalibkan kan gitu. Berarti pembunuhnya? Nah, pembunuhnya kan, makanya saya bilang tadi karena dia pembunuhnya itu, karena memang pada zaman itu dia harus menjatuhkan hukuman seperti itu karena orang-orang sekitarnya itu tidak, bahwa Tuhan Yesus tidak senang kedatangan Tuhan Yesus kepada zaman itu, makanya dia dipengaruhi orang-orang di situ bahwasannya dia dituduh penjahat kan seperti itu. Makanya dia waktu dia dibawa penyidangan, bahwa kerajaan itu yang bilang bahwa dia tidak satu pun tidak dapat kesalahan yang diperbuat dia kan gitu. Berarti pengadilan memutuskan Yesus tidak bersalah. Iya, memang benar Bang. Yesus tidak bersalah. Terus kenapa dibunuh? Nah, karena memang pada zaman itu kebenaran itu tidak, orang-orang begitu datang kebenaran itu, orang pada sekitar itu dia tidak senang gitu. Ya berarti yang dibunuh orang benar. Ya benar, memang benar orang benar yang dibunuh. Berarti pelaku pembunuhan ini apa? Ya, makanya saya bilang tadi kan karena itu Bang udah keputusan kerajaan pada zaman itu, dia kan yang membunuh pun bukannya dia sengaja bilang tadi sengaja atau tidak sengaja gitu, memang dia harus perintah dari kerajaan kan gitu. Bukan perintah dari kerajaan itu Bang, itu desakan orang-orang yang iri dan cemburu, dan mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk memuaskan politik itu, mereka terhadap Yesus. Itu bahkan justru itulah Bang asumsi-asumsi yang tidak menginginkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan yang kebenaran. Makanya dia dibilang tukang sihir, tukang ini, karena memang itulah pola pikir manusia pada saat itu gitu. Makanya dia dituduh sebagai penjahat gitu kan. Nah, padahal setelah diteliti dalam kesalahannya bahwasanya dia itu tidak ada kesalahan gitu. Jadi kan yang dibilang Bang Juma tadi, yang saya bilang tadi sama Ibu Borsinaga itu, nah, apa penjahat itu yang dibunuh penjahat itu sebagai pahlawan kan gitu tadi yang dibilang Bang Juma. Iya, kan sudah diputuskan di pengadilan. Matius 27. Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma,
apabila ada perintah bahwasannya itu udah dihukuman mati, apa si pembunuh yang pelaku penembakan itu atau pelaku pembunuhan itu, tapi atas perintah raja gitu, apa dia itu penjahat apa enggak gitu? Itu yang saya tanya sama Bang Juma. Begini abang, Bukan tidak sesederhana itu, tidak sederhana itu, sesederhana itu kasus Yesus bang. Di dalam Matius 26 ya nomor 4, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Oke, nomor 59 mereka melakukan kesaksian palsu. Kemudian di Yohanes diterangkan bahwa Yudas berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh, dan Yudasnya kerasukan setan. Jadi gini bang, di dalam Matius 27 nomor 18 pemerintah memutuskan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Berarti pembunuhan yang terjadi bukan karena Yesus itu bersalah, dan mereka tahu Yesus itu orang benar. Sekarang permasalahannya ketika Yesus sudah diketahui orang benar tetapi tetap saja dibunuh, maka mereka yang menginginkan kematian terhadap Yesus pada zaman itu, pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Yang melakukan tipu muslihat ini, yang melakukan kemudian kesaksian palsu ini, termasuk iblis yang merasuki Yudas ini, itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itulah bang masalahnya. Maksudnya bang, kan abang bilang tadi, yang pembunuhan Yesus itu pahlawan, penjahat kan dibilang abang tadi, bahwa si pembunuh itu penjahat apa enggak, kan gitu dibilang abang tadi. Iya. Nah, masalahnya kan makanya saya bilang sama abang tadi, karena dia membunuh Tuhan Yesus karena perintah. Jadi kalau dibilang penjahat, dia belum tentu dia penjahat, karena dia udah perintah dari atasan waktu pada itu gitu. Berarti yang melakukan tipu muslihat itu bukan kejahatan. Yang bikin tipu muslihat siapa bang? Ya imam-imam kepala mahkamah agama, Matius 26 nomor 4 nomor 59. Makanya karena itu dia tidak menginginkan Tuhan Yesus, karena dia mengatakan kebenaran. Nanti kalau memang orang itu tidak menginginkan Tuhan Yesus, orang itu mencari masalah-masalah kepada Tuhan Yesus. Makanya dibilang ada tipu muslihat yang dibilang abang tadi itu. Iya, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Berhasil nggak tipu muslihat yang mereka buat ini? Ya, maksudnya bang, tipu muslihat itu gimana? Maksudnya abang kayak gimana tipu muslihat itu? Mereka yang gini loh bang. Gini bang, biar kita nggak biar kita nggak lari dari tema abang. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan kebenaran, kepala-kepala agama itu istilahnya dia udah resah bang, udah resah, ini nggak benar ini, semua masyarakat situ bahwasanya Tuhan Yesus tidak benar gitu, karena dibikin mujizat, bikin ini, dibilang sihir, dibilang ini. Biar Tuhan Yesus itu tidak, bagaimana biar Tuhan Yesus tidak menyebar kebenaran itu gitu, karena kalau kebenaran itu nanti menyebar seluruh dunia, contoh seluruh pada zaman di situ, orang kepala-kepala agama itu nanti tidak laku lagi, kira-kira seperti itulah bang gambarannya. Nah gitu. itu pintar. Sekarang pertanyaannya, upaya-upaya ini menghasilkan pembunuhan terhadap Yesus. Artinya mereka menghentikan kebenaran yang ditorehkan oleh Yesus pada zaman itu dengan cara mengeksekusi Yesus di atas salib. Maka muncul pertanyaan, menghentikan gerakan yang diajarkan Yesus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebenaran yang dia bawa, bagi Kristen yang panen atas kematian Yesus itu, yang berasal dari tipu daya muslihat kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu bagi Kristen yang selamat hari ini karena Yesus mati untuk Kristen, itu pahlawan atau penjahat. Sebelumnya bang, makanya kan tadi ada itu perjanjian lama, itu kan udah dinubuatkan bang apa yang terjadi sama Tuhan Yesus gitu, bahwa dia itu akan mati dia akan mati disalibkan dan diolok-olok, dia kan udah dibuatkan duluan bang. Di mana itu bang? Di mana itu dinubuatkan Yesus akan dibunuh? Kalau kita nanti bang kita bahas nanti itu, nanti dari kita yang berdua nanti di rumah bang ini nggak bisa lagi naik teman-teman yang lain kan gitu. Itu nggak ada bang, nggak ada nubuatan itu. Makanya Yesus nanti habis
Nggak ada bang. Nanti setelah Anda turun dari sini, Anda buka kemudian di Yohanes 8 nomor 37, 38, 39 sampai data nomor 46. Anda buka di situ. Kalau ada Bible di situ silakan Anda buka. Di situ Yesus mengatakan, "Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu." Kalau ada nubuatan untuk membunuh Yesus, berarti ada firman itu. Tapi Yesus mengatakan tidak ada firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuhku. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak menjalankan firman. Firman yang ada bang, firman yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, perintah Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Gini kan bang, pada saat itu kan bang, orang itu kan udah dilibatkan dia bahkan Mesias akan datang. Apa benar nggak ini yang datang? Kan seperti itu bang. Contoh kayak gini bang, ada contohnya mangga gitu. Benar nggak mangga ini? Karena seperti itu bang, makanya dia disalibkan. Gitu. Tidak ada dalilnya Mesias mati untuk membunuh, menebus dosa-dosa waris. Tidak ada, atau menyelamatkan orang-orang. Yang ada, jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda hanya mendengarkan khotbah gereja kayaknya. Sekarang permasalahannya, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Keluaran berapa tadi bang? Keluaran 23. Nanti bisa nanti. Iya, silakan. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. Satu-satu lah bang. Nah oke, catat dulu pelan-pelan. Nah, Keluaran tadi berapa tadi bang? Keluaran 23 nomor 1 nomor sampai Keluaran 23 nomor 1 sampai nomor berapa bang? Sampai nomor 3. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Oke bang. Nah oke bang, biar aku pun nggak bisa lama-lama bang. Iya silakan. Dibilang abang tadi, ya Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, dia kan gitu. Apakah dia memang membuktikan bang, dia Yesus, dia juru selamat orang Kristen lah saya bilang kan, karena memang dia mati baru bangkit lagi bang gitu. Yang bangkit itu menurut Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Itu yang bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Abang memang angkatan jahat? Itu abang udah salah apa di situ bang? Intinya gini bang. Kok jadi saya yang salah itu? Dalilnya dong, angkatan jahat orang Farisi gini. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang kalau Anda percaya kebangkitan pada hari ketiga anak manusia, berarti Anda angkatan jahat dong. Kan itu tanda untuk angkatan jahat bang. Siapa yang menerima bangkit hari ketiga berarti mereka adalah angkatan jahat. Itu kan Yunus bang. Kalau Tuhan Yesus kan mana ada seperti itu bang? Iya, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan bang. Baca nomor 40-nya abangku. Baca nomor 40-nya. Begini bang. Apakah ada Yesus di hari ketiga dia naik bawa apa tadi? Angkatan jahat itu minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda percaya kepada kebangkitan hari ketiga, berarti Anda angkatan jahat. Itu tanda. Oke lah Bang Jum. Oke saudara. Oke saudara Siregar. Iya, sehat. Salam kenal Bang ya.
Ya, siap. Tetap sehat bang ya. Sama-sama abangku, sehat selalu. Saya keluar dulu Sip. bang ya. Baik. Kalau nggak turunkan lah bang, mau nonton dulu bang. Oke abangku, oke. Siap-siap, sehat-sehat abang ya. Apakah pembunuh Tuhanmu itu pahlawan? Ataukah pembunuh Tuhanmu penjahat? Tega niat membunuh Tuhan sampai Tuhan harus mati. Membunuh manusia adalah dosa. Apakah membunuh Tuhan adalah pahala? Kalau membunuh Tuhan adalah pahala, sini Tuhanmu biar kami bunuh lagi. Adakah keselamatan bagi pembunuh Tuhan? Kalau ada keselamatan bagi pembunuh Tuhan, maka kami pun akan beli tombak di pasar Senen untuk menombak lambung Tuhan. Biar kami selamat, biar Tuhan dibunuh, agar kita selamat, mari bunuh Tuhan. Halo saudara Gaming, apa kabar? Sudahkah Anda membunuh Tuhan Anda? Pembunuh Tuhan adalah pahlawan. Sebab tanpa mereka dosa yang diwariskan Adam tidak akan ditebus. Oh, jasamu begitu besar. Dosa-dosa bisa dihapuskan karenamu. Oh pahlawan, kaulah yang menyebabkan dosa-dosa penjebolan terhapuskan. Tanpa kamu, dosa-dosa dunia tidak akan terhapuskan. Oh pahlawan, kaukah itu Mas Eko? Halo, selamat malam saudara Yanuale Mandova Yan Kan Korik Puru-Puruam Pajana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Masya Allah. Bisa buka kamera abangku? Lai bisa buka bang? Bisa, silakan abang. Ayo bang, buka kameranya bang. Biar teman-teman juga bisa kenal abang, saya juga bisa kenal abang. Kita saling tatap-tatapan. Ada cukup apanya followernya bang? Saya nggak tahu bang, coba ditengok aja. Pengikutnya sudah berapa? Ya. Abang, teman-teman kita mempersyaratkan harus buka kamera, gimana abang ini? Nanti setelah cukup 1000 baru abang naik lagi ya bang ya, boleh ya? Boleh bang? Kalau nggak buka kamera bagaimana bang? Teman-teman di bawah nombak dari bawah abang, dipersyaratkan buka kamera. Saya udah capek juga ini buka kamera bang. Gimana dong? Kan apa yang kita omongkan kan tidak mengurangi kualitasnya kalau tidak nampak kameranya Pak. Nah ini dia, teman-teman di bawah gimana? Ini permintaan saudara kita, beliau tidak bisa buka kamera, gimana? Tergantung moderator bang ya, bukan akunya bang, tapi moderator yang di bawah. Siap. Iya. Siap.
Atau kita tunggu saudara Gunawan, mana tahu bisa. Saudaraku Gunawan yang ganteng dan kemudian baik hati, apa kabar? Baik, tapi lagi di kamar nih, udah kena stroke kemarin. Oh, jangan bang, istirahat aja dulu bang. Abang istirahat dulu, abang nyimak aja di bawah. Iya. Oke. Cepat sehat ya bang ya. Oke. Iya, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Apa yang akan kau berikan para pembunuh Tuhan, karena mereka lah 2 miliar manusia selamat. Betapa besar jasamu, karena kalian saudara kami selamat. Oh, halo saudara, apa kabar saudara? It's Hoshi. Mana dia? Turunnya dia. Saudara Hoshi turun ya. Abangku Bang Arif yang ganteng, maafkan diriku. Tapi udah tahu kan hotel episode sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Bang Arif, assalamualaikum. Ada yang sedang merajuk. Kemana teman-teman kita ini? Ayo sekarang dinaikkan teman-teman. Bang Handi ada di atas, Bang Handi. Bang Handi. Loh, Bang Handi mana? Bang Handi? Ada Bang Handi. Tunggu dulu, proses dulu dia. Proses dulu. Iya. Terima kasihku ku ucapkan kepada tentara Romawi. Saya kok melayang-layang ya? Karena dirimu sungguh berjasa. Miliaran manusia. Wih, udah kelihatan tuh. Menerima hasil upah kerjamu. Tanpa kau bekerja, banyak orang tak selamat. Duhai pahlawan sejati. Ini ada suaraku nggak sih? Ada Bang Andi. Tapi kenapa? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Andi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Dari Jawa Tengah. Bisa jadi begini ya? Bang Andi suaranya kedengaran kan dah? Tapi gambarnya nggak ada, tapi di HP yang satu ada. Ada loh. Sudah kelihatan. Udah. Akunya yang nggak lihat sendiri. Turun dulu baru naik lagi mencoba. Coba cek sekali lagi. Iya. Oke, sip. Loh. Kok tadi perempuannya kok ikut turun? Iya, Ti. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bisa nggak nurunin jemuran di belakang rumah? Ini udah mau hujan ini. Ini udah malam Bang Zuma. Jemuran masih ada di belakang. Ya nanti aku ambil ada. Nah, gitu dong. Lagi di mana? Lagi di stand Malaysia Bang Zuma.
Mata saya mana? Hei, mata saya mana? Kok nggak ada? Ada yang menulis di bawah tuh. Apa Terima kata kasih tulisan? Bang sudah ditarik di atas Bang Zuma. Saya ngefans sama Bang Zuma sama Bang Handi udah lama Iya, banget. makasih. Ini yang dibawa no one, Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Kejam kali abang ini. Gak bagus jaringan ya Bang Handi. Bang Handi monitor nggak? Darahmu Suma halal mau dijadikan tumbal. Ya. Aduh. Gimana nih? Kok kelihatan loh gambar gua di lucu ini. Lucu Bang Andi. Iya, Saudara Salomon. Tes. Halo tes. Jadi baru selesai meeting tadi di Zoom banyak Pak, dalam rangka persiapan milad api yang kedua. Alhamdulillah. Opung Rambe ikut? Alhamdulillah, insya Allah semuanya. Ada beliau? Oh, beliau nggak ikut rawat? Nggak. Loh, kok bisa? Kan beliau yang punya acara. Iya juga sih, lupa saya. Tadi besok malam lah. Aduh. Beliau yang punya acara. Kok dia Ya itu si Kores tuh, nggak bener tuh. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Aduh. Halo saudara, siapa ini yang menghalalkan darah? Silakan, boleh naik nggak? Boleh nggak dijambak giginya orang itu? Itu Suniro. Bukan Suniro. Halo Bang Suniro. Halo. Buka kamera Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari sekte mana abangku? Islam Bang. Salam Oh Islam. Surabaya ya. Iya, Masya Allah. Semoga selalu sehat yang Bang. Iya. Iya. Terus kan perjuangan. Makasih abangku. Bang, saya mau turun dulu Bang ya. Siap, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bawah itu dia privat, nggak bisa dijambak. Udah ku tarik kera bajunya itu nggak bisa itu. No one. Oh penakut berarti. Gimana mau? Naiklah kau Ten. Bagaimana mau menghalalkan darah kalau ketemu aja di sosmed nggak berani? Iya. Boros salah aja Oten. Barakallah. Wih, apa itu? Masya Allah, apa itu? Ngerti pun aku. Bulan. Kupikir tadi matahari. It's Hosi, selamat malam saudara, Kristen Muslim. Kalau aku Kristen Kak. Boleh silakan. Bisa buka kamera. Oke. Ntar aku pakai masker dulu ya. Iya, silakan. Gani Dandi, Kristen Muslim. Gani. Muslim. Bang Gani. Hah? Muslim? Muslim. Ya. Oke Bang, izin ya dibawa dulu Bang ya. Alhamdulillah. Gak bisa dia aku besarkan ini si Oten. Gak apa-apa, berat memang ini. Gak apa-apa, di situ aja dia. Bro, tanggapi dulu bro, itu judulnya bro. Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bro? Itu topiknya dari tadi. Beliau Silakan. mau buka, beliau mau pakai masker Bang Handi, baru buka kamera. Pakai masker Oke, baru katanya. mantap lah. Terima kasih pahlawanku.
berkatmu Indonesia merdeka. Telah gugur pahlawanku. Nyanyi beneran. Gugur ki. Yudas gugur toh. Iya. Betapa hatimu harus pilu. Bang, cari masker di mana? Nanti jangan-jangan kau belanja ke toko. Halo kak. Udah dapet. Ini kenapa kak siapa Bunda Rahma sama ini enggak on cam? Ini mereka bukan narasumber. Saya dari Islam, saudara kita ini saudara Hosi dari Kristen. Mari kita buka kamera. Mereka hanya membuat kopi. Kalau abang minta teh dibuatkan teh. Silakan. Ya aku sebenarnya dari tadi malam lihat live-nya Bang Suma tuh kayak kayak menghina Yesus lah gitu, kayak jadi aku kayak tertarik nih. Pengikutmu ini 162 loh, dan 162.000. Ayo buka kamera. Buka kamera aja bang, enggak masalah kok. Biar apa yang menurut abang yang perlu diluruskan nanti kita diskusikan. Udah buka loh ini kamera. Belum di sini. Kok nggak nampak ya? Sudah dibuka ini Kak Zuma. Ini saya undang, silakan. Saya sudah undang, buka, coba. Ya itu coba dijawab. Saya sudah buka diterima. Kamera. Tunggu, menunggu dulu. Ini jeda waktu ya. Sudah dibuka. Iya, sabar ya, sabar. Keren Bang pengikutnya. Indra Kurniawan, terima kasih Bang Indra telah mengunjungi ya channel kita ya, Zulkifli Maba, Sandes Lebes channel ya. Makasih Bang Indra Kurniawan. Nah, udah muncul. Udah. Iya, ada ini dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan, Kak. Oh, Protestan. Oh iya. Yang mana yang ada ini katakan saya menghina Yesus? Enggak, bukan di ini. Tadi malam sih. Kayak tadi malam tuh Bang Suma itu bilangnya bertuhan atau apa itu? Kalau ya Yesus kan memang bertuhan. Justru kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan, itu justru Anda yang menghina. Karena Yesus itu jelas bertuhan. Aku panggilnya Kak ya. Ya boleh. Itu di bertuhannya itu dari mana, disimpulkannya dari mana? Ya, kalau kita melihat ya, Yesus itu berdoa, ya kan? Ya. Kalau Yesus berdoa itu membuktikan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Enggak gini, aku gimana ya? Enggak pendeta, enggak. Aku juga hanya orang Kristen yang berdosa juga, tapi yang setahu aku tuh Yesus itu Allah Tritunggal. Nah itu yang ngajarin siapa? Di Alkitab lah. Bukan Yesusnya. Maksudnya? Kan harus Yesus yang dipercaya abangku, adikku. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah terus kenapa Kak Suma ini bilang kalau dia bertuhan atau apa itu? Ya karena Yesus bertuhan kan, makanya Yesus bertuhan, makanya kita harus percaya ke Yesus. Yesusnya bertuhan. Yesus berdoa. Yesus mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Bapa, berarti dia bertuhan. Bahkan dalam Yohanes 4 kan diterangkan tuh, kalau Yesus mengatakan aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Menyembah katanya, berarti dia hamba. Ya dia itu Allah Tritunggal.
Kayak mana ceritanya dia Allah? Itu gimana bahasanya itu? Allah Tritunggal sementara Yesus sendiri bertuhan. Bagaimana maksudnya? Ini maksudnya Bang itu yang Bang Suma yang nggak ngertinya di situ. Allah Tritunggalnya ini yang kita percayai. Oke, coba. Kalau dari agama Islam atau apa mungkin nggak percaya, tapi kalau kita itu percaya. Ya itu kan kepercayaan yang tidak diajarkan Yesus, Adek. Di mana Yesus mengajarkan Allah Tritunggal? Yesus mengajarkan di mana? Kalau Adek ini lihat di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 3 jadinya. Maksudnya bukan 3 orangnya. Tapi kalau dikatakan satu-satunya, apakah masih ada unsur lain di luar daripada satu-satunya itu? Maksudnya Tritunggal itu di dalam satu Allah Tritunggal gitu. Maksudnya dalam satu jiwa itu Tritunggal. Berarti ada Allah. Gimana? Gimana berarti? Ya, berarti ketika Maria melahirkan, dia melahirkan Tuhan Bapa juga di situ. Ketika Yesus bunuh, berarti Bapak mati juga di sana. Enggak, dia lahir. Dinubuatkan sebelum dia lahir. Dia dinubuatkan juga bukan anak dari ini. Maksudnya emang dari Roh Kudus dia. Nah, yang jadi permasalahan, dia dinubuatkan menjadi Tuhan atau dinubuatkan menjadi daging? Dinubuatkan menjadi Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan yang belum ada pada saat Tuhan bernubuat. Itulah dia kan diturunkan gitu menjadi Tritunggal. Maksudnya itu dalilnya Tritunggal di mana sih? Ada di Alkitab. Pertanyaannya ini Bang Suma ini kalau baca ayat itu di Alkitab kayak potong-potong lah gitu. Kayak diambilnya satu kata gitu, tapi kayak tadi aku baca di bawah itu ada penjelasannya. Di mana itu? Coba Adik jelaskan. Aku udah lupa ayat-ayatnya sih. Yang orang-orang yang tadi kan Bang Zuma banyak kan ngomong ayatnya. Nah itu di bawah-bawahnya itu aku baca terusannya itu. Nggak cuman itu aja kayak. Nah, pesan yang disampaikan kemudian setelah saya baca sepotong kayak gitu, beda nggak setelah baca satu data? Ya beda, harusnya beda. Oke, contoh data yang mana yang kemudian saya baca? Nah itu banyak tadi yang sama siapa Bang Zuma suruh catat itu kan. Aku lupa juga ayat-ayatnya. Tempat aku buka tadi. Iya, yang mana ya? Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, coba Adek ini tunjukkan ke kami yang ada di sini satu data dari pengakuan Yesus yang menghantarkan dia itu menjadi sehakikat dengan Tuhan atau memiliki sisi keilahian. Maksudnya satu data yang dari Alkitab? Iya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah memiliki unsur ketuhanan sehingga dia layak duduk sebagai pribadi Tuhan, yang satu di antara 3 pribadi Tuhan yang Kristen. Gini maksudnya aku kan bukan pendeta, aku nggak hafal semua ayat itu. Masa aku harus cari satu-satu di Alkitab? Alkitab kan nggak tipis. Iya, minimal ada ini ketika mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi. Minimal ada data yang Anda pahami. Masa beriman, masa percaya kepada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu? Kan gimana itu ceritanya? Ya, beriman mengikuti sesuatu yang ada ini tidak tahu, itu gimana ceritanya? Itu kan sesat namanya itu. Mengikuti sesuatu yang ada sendiri tidak tahu, itu namanya sesat. Bukan sesat Bang, itu iman kita sebagai Kristen. Ya, iman itu gini, iman itu apakah landasannya akal atau hanya percaya saja? Percaya sebagai orang Kristen lah Bang. Ya, dasar percayanya itu akal atau percaya tok?
Ya gimana percaya? Ya percaya. Nggak pakai akal. Imani gitu. Ya nggak pakai akal. Maksudnya nggak pakai akal gimana? Kan kalau kita misalnya nih, Anda percaya ini pulpen, karena Anda lihat. Ya. Sekarang Anda percaya nggak kalau Tuhan itu ada 3 pribadi? Iya, percaya. Nah, di mana Anda lihat itu? Tertulis di mana? Di Alkitab kan sering di. Iya, di mana di Bible ini di mana kalau ada 3 pribadi? Yesus mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, itu tertulis di mana? Nah itu yang saya bilang saya bukan pendeta, kan pendeta yang ngomong di. Berarti iman Ade ini hanya berdasarkan yakini saja, percaya saja. Iya, imani, makanya itu kita bilang kan, kita sebagai orang Kristen kan, mungkin kalau buat umat yang lain ya nggak percaya gitu. Iya kan? Ya, kalau kami di Islam itu iman itu harus selaras dengan akal. Jadi kita beriman kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad itu karena kita tahu ilmunya. Itu di Islam. Jadi ketika kita mengatakan kami menyembah kepada Allah, Tuhan satu-satunya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Maka Tuhan kami tidak kemudian punya kesulitan untuk ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana wujudnya? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ketika kami mengatakan, wahai engkau yang maha besar, Tuhan mendengarkan. Karena Tuhan kami maha mendengar. Nah sekarang kalau ada ini mengatakan, wahai Yesus, Yesus dengar enggak? Ya terus kalau Bang Zuma berdoa juga, Allahnya Bang Zuma dengar. Iya, Annallahu as-sami', sesungguhnya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Iya, kita juga di Alkitab ada itu. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus maha mendengar. Nah itu yang Nggak ada dalilnya, itu masalahnya, nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya. Tapi saya yang nggak tahu. Memang nggak ada. Coba ada ini di Google, Yesus maha mendengar, itu tidak akan ada. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Masakan ada Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Terus gini, kalau Bang Zuma berdoa itu tidak maha tahu juga pohon ara berbuah, guru saya. Iya. Lanjut. Dia gimana? Jawab nggak? Apa tuh? Kalau Bang Zuma berdoa, dia jawab nggak? Umat Islam ketika berdoa, Tuhan kami tahu. Tergantung dari Tuhannya, mau mengabulkan sekarang atau mengabulkan nanti. Tapi Tuhan kami mendengar. Tuhan lebih tahu, hambaku membutuhkan ini, hambaku membutuhkan ini. Nah sekarang permasalahannya, ketika Tuhan itu maha mendengar, yang tahu kemudian tentang diri-diri kita itu adalah Tuhan kita. Nah permasalahannya di Anda nih. Ada nggak ketika Anda berdoa Yesus itu mendengarkan doa Anda? Tidak ada dalilnya. Yesus mau mendengar. Kenapa dia tidak maha mendengar? Karena dia manusia. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan dirinya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Apa kata dia? Dalam Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Berarti sehebat-hebatnya Yesus, bagi Yesus dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu dari mana Kristen melantik dia jadi Tuhan? Sekarang kalau ada ini hari Minggu, ada nggak bisikan atau panggilan untuk ke gereja? Bangun, ganti baju, mandi, gereja sana. Ada nggak bisikan itu? Adalah, saya gereja tadi. Nah, itu yang membisikkan Anda siapa? Adik ini siapa? Bukan bisikan atau apa, tapi emang kewajiban kita umat Kristen. Ajakan hati kan? Iya. Nah, itu yang membisikkan hati Anda itu siapa untuk ke gereja?
kok siapa sih? Ya iya dong, harus. Maksudnya, nah kalau Bang Zuma itu kalau ke apa ya kalau Islam ya, masjid. Masjid itu ya ada perintahnya. Ada perintahnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya, wahai orang yang beriman, dirikanlah salat Jumat kan? Ada perintah. Kami ke masjid salat Jumat, ada perintah. Nah, sekarang yang memerintahkan itu siapa? Pencipta kami, Allah. Nah, sekarang yang memerintahkan Anda ke gereja siapa? Ya kita ke gereja untuk mencari inilah keselamatan lah dari Tuhan. Ya, perintahnya siapa, adekku? Maksudnya gimana ya? Kayak ya itu emang udah kewajiban kita lah. Nah, yang mewajibkan itu siapa? Untuk bagaimana? Yang mewajibkan itu siapa? Mewajibkan itu sudah kewajiban kita sebagai umat Kristen, Bang. Nah, itu dia makanya siapa yang mewajibkan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu siapa yang membisikkan kalian secara kompak di dalam hati kalian, dalam benak kalian untuk berjalan ke sebuah gedung untuk memuji sosok yang kalian sebut Yesus Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Tetapi Anda secara berkelompok menyembah sosok Yesus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Murid Yesus dinasehatin, hei kamu, hati-hati, waspada. Banyak penyesat yang akan datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama siapa? Nama siapa dipakainya, Dek? Ketika dia katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai oleh penyesat ini? Nama siapa? Pasti Bang Zuma ini mau menginikan nama Yesus kan? Nah kan Yesus yang bicara. Yesus yang bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu datang memakai nama siapa? Nah, yang dimaksud penyesat itu siapa itu? Ya tunggu dulu. Penyesat itu siapa? Yang memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, di gereja pakai nama Yesus gak? Ya iyalah, maksudnya dalam firman Tuhan gitu. Memakai namaku. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di masjid. Akulah Kristus, Bang. Saudara, penyesat bahkan pendeta itu memakai nama Yesus. Tapi bukan bilang aku adalah Yesus, kan Bang Zuma tadi bilang gitu. Enggak, penyesat itu memakai namaku. Siapa aku? Yesus. Ya, berarti pendeta-pendeta memakai nama Yesus gak? Memakai nama Yesus lah. Nah, penyesat itu memakai nama Yesus. Tapi dia bukan Yesus kan? Memang bukan Yesus. Maksudnya pemberitaan firman-Nya. Pemberitaan penyesat itu menyesatkan orang lain dengan menggunakan nama Yesus. Yesus yang mereka jual. Ayo sini, kalau kau ikut jadi jemaatku, ada Yesus loh yang menyelamatkan kita. Ayo mari kita sembah. Yesus itu adalah Kristus. Yuk sini yuk semuanya. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Benar nggak itu terjadi di gereja? Memakai nama Yesus. Bukan gimana ya? Mereka itu menyampaikan firman atas dasar firman Tuhan, Bang. Bukan kayak Bang Zuma tadi, kayak ayo gitu. Ya, sekarang mereka menjual. Coba kalau pendeta Anda menjual nama Siddhartha Gautama, ada nggak yang mau ke gereja? Gimana? Kalau pendetanya tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai nama bom-bom, ada nggak yang ke gereja? Kalau pendeta nggak pakai nama, nggak bawa. Laku nggak ajarannya?
nggak bisa lah dia jadi pendeta. Kenapa? Itulah yang dimaksud. Kenapa asumsinya gitu? Lah, jadi apa asumsi kita terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 ini? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang yang membawa nama Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ustadz kok menyesatkan banyak orang? Itu pengakuannya, Dek. Coba Anda buka. Ada Bible di situ. Kalau saya Bibelku banyak. 1, 2, 3. Di situ ada 40 Bible saya di rumah. Ada 40 lebih. Saya pelajari semuanya. Baik yang original teksnya, bahasa Yunaninya juga ada. Kamu sebagai orang Kristen justru jauh dari kitabmu. Pantas aja kamu keenakan dengar musik, orang bernyanyi. Malam kudus. Gini Bang, kan dari awal aku udah bilang aku bukan pendeta kan. Nah justru itu mudah disesatkan adikku karena kamu bukan pendeta. Kamu mudah kan dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang itu datang kepada adik ini memakai nama Yesus. Bukan dia yang berkata, aku Yesus loh. Enggak. Tapi dia memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yesus itu Tuhan loh. Ini kita buktikan ya. Coba buka Matius 7. Nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Namun pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa yang memanggil bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus. Iya, dalam nama Yesus. Itu siapa? Ya kita, aku juga gitu. Orang Kristen kan? Iya. Nah, berarti siapa yang diusir? Setan lah. Enggak, yang diusir Yesus nanti siapa? Setan lah. Ya, berarti kalian setan. Kristen. Dalam nama Yesus kan, kita ngusir setan lah. Nah, begini adikku dengarkan. Di dalam Matius 7, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, maksudnya di ujung-ujung hari kiamat, di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, hari terakhir sebelum kita ke surga atau kita ke neraka, banyak orang datang di penghakiman, di hari penghakiman banyak orang datang nih. Ketika orang dihakimi, semua pada minta tolong kepada para nabi. Semua minta tolong kepada junjungannya. Kami umat Islam memohon kepada Nabi Muhammad untuk dibantu agar selamat. Orang kaumnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk diselamatkan. Kemudian kepada orang yang mengaku pengikut Yesus juga datang kepada Yesus untuk minta tolong untuk diselamatkan. Kalian datang kepada Yesus. Apa kata dalam Matius itu? Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus. Sekarang siapa yang menggunakan nama Yesus mengusir setan? Kami. Berarti yang diusir adalah? Ya maksudnya kan enggak kayak aku ya. Aku kan bilang berdosa. Mungkin orang-orang berdosa lah yang menggunakan nama Yesus. Iya kan? Ada dua kelompok yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, murid-muridnya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apakah orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau Anda baca Yesaya 45, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, atau Yesaya 46, mulai dari nomor 5,
Apa kata Tuhan di situ? Hendak dengan siapa kamu akan mempersamakan aku? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Hanya aku Tuhan, tidak ada yang lain. Nah itu kan kehendak Bapa ini sunat. Jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Bapa. Aku aja Tuhan, tidak ada yang lain. Sunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Tuhan. Kata Yesus, tidak setiap orang yang memanggil Itu aku kan Tuhan. sudah digenapi di perjanjian baru, Bang. Maksudnya? Berarti Anda membatalkan perintah Tuhan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru kan. Di mana Tuhan akan mengatakan penggenapan itu adalah menghapuskan perintahnya. Sedangkan di dalam Kejadian dan Imamat itu dikatakan bahwa perjanjian kekal Tuhan itu untuk selama-lamanya. Namanya juga perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal tidak boleh diganti. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, nggak bisa diganti kan, kata Bang Suma kan. Nah, tadi juga Bang Suma bilang apa Alkitabnya Islam, Al-Quran ya. Al-Quran. Itu datangnya terakhir kan, untuk diganti, dirubah yang kitab sebelumnya kan, kesalahannya kan. Dengarkan. Taurat datang untuk Bani Israel. Ya berarti itu Yesus kan buatan tangan kan. Apanya? Kan Al-Quran datang terakhir untuk mengganti, merubah kitab-kitab sebelumnya. Bukan mengganti, merubah, bukan. Jadi Al-Quran itu datang untuk meluruskan orang-orang terdahulu yang sudah merubah-rubah firman Tuhan. Nah, yang datang yang meluruskan itu manusia enggak? Tuhan yang datang mengajarkan wahyu melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu. Sama seperti Yesus. Yesus menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu. Yesus menerima wahyu untuk umatnya, Bani Israel. Tidak ada Yesus menerima wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah berkata di dalam Injil, dalam Bible, berkata kepada orang Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Gimana? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat. Dari Bani Israel. Anda percaya? Percaya nggak pernyataan Yesus itu? Iya, percaya. Nah, Anda sendiri Bani apa? Ya maksud Iya. Tapi kan Kristen. Iya, Anda sendiri Bani apa? Yesus mengaku aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Dia itu bukan cuman Israel, Bang. Mana dalilnya? Mana pengakuannya? Mana pengakuannya? Manusia yang percaya kepadanya. Mana pengakuannya Yesus? Mana? Maksudnya pengakuan kalau aku diutus untuk seluruh manusia, mana? Dia mengatakan semua manusia yang percaya kepadanya. Oh enggak, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok dibantah pengakuan Yesusnya, dibantah? Itu kan cuma Yesus yang di satu ayat itu kan. Nah sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Ada. Nah itu saya kan bilang saya nggak baca semua. Berarti iman ade ini, cuma asumsi doang. Bukan asumsi, Bang. Ya, Matius 10. Gini lah. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang mengajarkan kalian Kristen ini siapa? Mengajarkan Kristen? Iya, menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, yang ngajarin siapa? Alkitab lah, kita kan. Nah, Alkitab
tulisan manusia. Al-Quran tulisan siapa? Al-Quran itu tulisan manusia. Sama kan? Nggak sama dong. Kok nggak sama? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setelah menerima Al-Quran, misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Misalnya nih, ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Ketika ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat menghafal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad memerintahkan muridnya, coba kau bacakan surah Al-Anfal yang tadi. Para sahabat membacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka menghafal. Nabi Muhammad memerintahkan, sebarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain menerima, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika perang terjadi, banyak penghafal Al-Quran ini wafat. Sehingga mereka kemudian mengatakan, kita tuliskan hafalan kita. Maka Al-Quran yang ada di kepala dipindahkan di buku. Nah, umat Islam sudah dua senjata nih tentang kitab sucinya. Yang pertama hafalan, yang kedua buku. Apabila ini hilang, ada di sini. Apabila ini hilang, ada di sini. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menerima Bible, Injil. Yesus menerima firman dari Tuhan. Setelah Yesus terima perkataan dari Tuhan, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima firman yang mana? Mereka menerima firman Tuhan lah. Ya, yang mana? Yang mana? Maksudnya dalilnya. Iya, dalil-dalil yang firman Yesus terima itu yang mana? Yang pertama diterima yang mana? Selanjutnya yang mana? Dan siapa di antara muridnya yang menerimanya? Kalau Bang Suma tanya dalil, aku nggak tahu lah dalil di mana. Minimal yang menerima perkataan Yesus itu siapa? Nggak ada kan? Yang menerima perkataan Yesus. Ya, ini Bible saudara ini hasil penyelidikan orang-orang, bukan hasil pengajaran Yesus kepada muridnya. Coba Anda habis ini, Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, ini kata Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, sehingga aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu Theophilus. Berarti kitabmu ini adalah hasil penyelidikan yang disusun untuk diberikan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Nggak ada yang tahu. Nah, inilah kitabmu. Kalau Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabatnya, dan dia ceritakan isi Al-Quran itu kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan legalitasnya apa? Khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengatakan, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Injil, Matius, terimalah Roma, Galatia? Nggak ada. Yesus tidak mengenal kitab ini. Nah gini. Mereka kan manusia juga kan berarti. Kan tadi Bang Suma katanya jangan percaya manusia kan. Bedanya adekku, Nabiku Muhammad bertemu langsung dengan penulis Quran dan penghafal Quran. Al-Quranku dihafalkan, Dek. Nah itu yang dipercaya umat Islam kan. Iya betul. Nah sekarang Al-Quran kitabmu ini dari mana? Ini dari mana? Itu kan ini dari mana? Dipercaya. Ini dari mana? Dipercaya oleh umat Islam kan. Iya Al-Quran saya enggak disampai. Maksudnya kebenaran semuanya itu kan ditulisnya sama Nabi siapa? Muhammad kan. Iya. Manusia juga kan. Nah dia dipercaya menerima wahyu kan. Dipercaya oleh semua umat Islam gitu. Iya, karena mereka bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan sahabatnya dihafalkan, dan Al-Quran sejak diterima Nabi Muhammad sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya gini. Itu semua umat Islam percayanya itu kan? Iya, betul. Oke. Nah, terus
Kalau di kitab itu kita percayanya juga itu gimana? Kan sama, kita percaya atas dasar Iya, betul, atas dasar betul. Islam, atas dasar Kristen gitu. Betul adikku, saya percaya itu, saya paham itu maksudnya. Anda percaya kitab ini kan? Tapi sekarang kalau kita ditanya, ini kitab dari mana? Kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak mengenal ini? Kan harus ada legitimasi dari Yesus. Kalau Al-Quran ini, Nabi kami mengatakan, terima Al-Quran dari sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah, dari sahabat-sahabatku. Nah, ada legitimasi kan kepada manusia. Wahai manusia, berarti ada legitimasi. Sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus tentang buku ini? Nah, itu yang katanya sahabat-sahabatnya itu siapa? Manusia juga kan? Ya jelas dong, manusia kan dia yang menghafalkan Al-Quran dan dia yang menuliskan Al-Quran atas perintah Nabi Muhammad. Ada legalitas. Sekarang ada nggak legalitas kepada Lukas dari Yesus? Ada nggak legalitas dari Yesus kepada penulis kitab ini? Ada nggak legalitas kepada Lembaga Bible Indonesia untuk merevisi dan mengoreksi setiap saat buku ini? Ini kenapa selalu dikoreksi, kenapa selalu direvisi setiap saat oleh Lembaga Bible? Apa otoritasnya? Terjemahannya bang, bukan ininya. Nah sekarang kalau terjemahan direvisi berarti ini bukan firman Tuhan kan? Maksudnya terjemahannya bukan diganti gitu. Terjemahannya. Begini, maksud saya gini, boleh nggak firman Tuhan itu dikoreksi oleh manusia? Untuk terjemahan bahasanya kan? Iya, pertanyaan saya, bukan boleh nggak? Tetap sama kan? Boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Asalkan nggak diganti, menurut saya boleh lah. Pertanyaan saya ulang, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Ya boleh, asalkan nggak diganti kan isinya. Kan terjemahannya untuk gini. Misalnya bahasanya beda kan gitu. Untuk kan bukan cuman untuk orang Indonesia aja. Nah, ini Bible selalu direvisi dan dikoreksi. Kenapa bisa? Untuk bahasanya kan, sekali lagi. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan dong. Lah, firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Koreksinya bahasanya, Bang. Bukan ininya. Iya, betul. Ini bahasa Indonesia loh. Ini bahasa Indonesia. Iya, maksudnya terjemahannya kan untuk terjemahan ini kenapa bisa dikoreksi? Kenapa? Biar orang lain cocok mengerti gitu. Misalnya orang luar Indonesia. Dan ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan untuk seluruh orang Kristen, Bang. Dengan demikian berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Enggak lah, masa manusia dari Tuhan? Ini diperbaiki oleh manusia. Bahasanya kan? Iya, diperbaiki bahasanya oleh manusia ini. Nah, gini, aku tanya nih. Berarti Tuhanmu. Gini, aku tanya Bang. Tunggu. Berarti Tuhan saudara adik ini tidak maha tahu. Kenapa? Karena firman-Nya masih perlu dikoreksi, masih perlu dibenarkan. Bang Suma. Kan begitu. Bang Sumanya ngomong gitu, menurut Bang Suma. Oke. Nah, gini aku tanya. Al-Quran, nih tak kasih. Tanya. Gini. Dulu berarti kan nggak ada kertas kan ya? Nggak ada kertas sama itu. Berarti semuanya itu ditulis di ini kan? Kayak tadi lah, dihafal kan? Ya dihafal, betul. Ya mungkin dulu ditulisnya di batu atau apalah gitu kan? Dihafalkan. Tradisi dalam Islam pertama kali Al-Quran itu adalah dihafalkan. Nah dihafalkan bisa juga diganti gitu. Nggak bisa. Cobalah di sini. Ini contoh ya. Coba Bunda Rahma ngaji. Saya mendengarkan Bunda Rahma ngaji. Silakan Bunda Rahma. Saya bukan. Ya gini. Pasti saya tahu kalau Bunda Rahma keliru baca. Pasti kalau Bunda Rahma keliru baca, pasti saya tahu. Gini. Itu udah jadi hafalan kan? Iya, karena kami menghafalkan. Makanya tidak bisa. Kalau bacaannya salah, saya pasti tahu.
Karena itu kan dalam satu bahasa kan. Nah, itulah Al-Quran. Sekarang Al-Quran ini bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Ya nggak bisa. Loh, bisa dong. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris boleh. Iya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia boleh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang firman Tuhan yang mana? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Firman Tuhan menurut saya semuanya lah, dua-duanya. Kalau terjemahannya bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya bisa. Nah, kenapa bisa dikoreksi? Karena itu bukan firman Tuhan. Karena orang yang akan membacanya nggak akan ngerti. Nah, kalau begitu berarti Tuhan tidak maha tahu. Karena dia berkata sesuatu yang Tuhan tidak, ya manusia tidak ngerti. Berarti maunya Bang Zuma itu firman Tuhan dituliskan dari semua bahasanya ini ditulis semua gitu. Bukan begitu, adik. Yang firman Tuhan itu adalah bahasa yang dipakai oleh nabinya menerima. Seperti Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu wahyu, itu firman Tuhan. Nah, terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa nggak dikoreksi? Bisa. Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya Alhamdulillahirabbil alamin, itu gak boleh dikoreksi. Itu firman tinggi. Yang tinggi bahasanya ini di atas bahasa. Oke. Nah, itu kalau firman Tuhan. Sedangkan ini terjemahan. Siapapun bisa mengoreksi. Kok ini kurang tepat, ini koreksi lagi. Kenapa? Karena ini bukan firman Tuhan. Bukan koreksi lagi kan terjemahannya diperbaiki. Direvisi terjemahannya kan, bukan artinya. Direvisi. Maksudnya apa direvisi? Terjemahannya agar orang mengerti lah. Orang yang tadinya tidak begitu bunyinya, dirubah supaya begitu bunyinya. Berarti ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah. Nah, kalau begitu berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui sampai-sampai firman-Nya harus dirubah supaya orang lain mengerti. Nah, Bang Zuma ngomong gitu berarti maunya itu Tuhan itu tulisnya pakai semua bahasa di dalam situ. Gitu. Yesus menerima dalam bahasa Aramaik. Firman Tuhannya tidak boleh dirubah. Yang bisa dirubah itu terjemahan. Karena terjemahan itu adalah terjemahan kan yang dirubah, bukan artinya. Ya, bukan artinya lah. Karena terjemahan bahasa Indonesia. Kan gitu. Ini Al-Quran, ini terjemahannya. Yang mana yang bisa dikoreksi manusia? Bisa nggak ini dikoreksi? Bisa lah. Firman Tuhan dikoreksi. Terjemahannya kan? Nah, kalau terjemahannya bisa dikoreksi karena ini bukan firman Tuhan. Enggak, maksudnya yang Al-Qur'annya. Ya, Al-Quran ini tidak bisa dikoreksi. Bukti bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Ya, Kenapa ada terjemahan? Kenapa ada terjemahan? Karena terjemahan itu upaya manusia untuk tahu isi dari firman Tuhan. Nah, iya. Nah, firman Tuhan ini tidak boleh berubah kan? Firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Iya. Manusia boleh berubah bahasanya. Manusia boleh berganti-ganti bahasanya. Manusia boleh rasa bahasanya mengalami perubahan. Tapi ini nggak boleh kan? Iya. Nah, karena ini firman Tuhan. Ini diganti-ganti adikku. Ganti-ganti terjemahannya kan, bukan artinya. Kembali lagi. Ya, artinya lah yang diganti. Kok artinya yang diganti? Ini bahasa Indonesia arti dari bahasa apa? Soalnya gini nih, misalnya orang Amerika kan, misalnya. Kok nggak paham-paham sama bahasa Indonesianya kan? Iya, sekarang di bahasa Indonesia aja ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan Silibur, ada terjemahan BIS, banyak terjemahan-terjemahan. Yang mana yang firman Tuhan? Semuanya firman Tuhan, Bang. Berarti Tuhan pada saat itu berfirman dalam bahasa Indonesia? Enggak lah. Lalu? Maksudnya ya semua yang Bang Zuma bilang tadi firman Tuhan kan itu. Loh.
bagaimana bisa dikatakan firman Tuhan antara satu dengan yang lain itu bertentangan? Gimana ceritanya? Kok bertentangan? Kan sama artinya. Sekarang begini. Kalau di terjemahan baru dan terjemahan lama itu sangat-sangat berbeda. Kita buka contoh ya. Ada nggak yang punya di YouTube saya, ada nggak ya? Ada nggak yang bisa buka Bunda Rahma? Ada nggak bisa buka Bunda Rahma? Iya, terjemahan lama, terjemahan baru ya Guru. Iya, buka aja salah satunya. Nih, ayat berapa? Nah, coba kita lihat di dalam tunggu Bun. Sabar. Kita ambil supaya singkat, supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya lihat di Alkitab Sabda dulu. Coba Bunda Rahma lihat di Yehezkiel 34 nomor 16 Alkitab Sabda. Yehezkiel 36. 34 nomor 16. 34 16. Iya. Tapi ini aku udah nggak lama lagi Bang, soalnya Iya nggak apa-apa, kita di yang saat ini aja Bang. Aku nggak di Indonesia soalnya. Oke sip. Udah jam 1. Di mana? Yang mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Nah, terus ini terjemahan baru sambil dicari. Terjemahan lama. Aku tanya ini. Alkitab Sabda Bun. Sambil nyari. Sabar dulu. Ini. Alkitab Sabda ini Guru. Iya. Nah, coba dibaca Bunda. Yang hilang akan kucari, terjemahan barunya ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukeluarkan, kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan. Ya, kulindungi. Yang Nah, coba akan kulindungi dalam bahasa aslinya apa? Kulindungi. Bahasa aslinya apa, Bun? Nggak dikasih lihat dulu tadi, Bun. Dikasih lihat kulindungi itu dikasih lihat dulu. Supaya dia mana kulindungi mana? Itu kulindungi ya. Akan kulindungi. Coba tekan nomornya. Cek. Apa artinya di situ? Memusnahkan, memudahkan. Nah, mana yang betul? Ternyata kata aslinya di situ tidak sama dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Bahasa aslinya samad, artinya dimusnahkan. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara ini samad, artinya dimusnahkan. Tetapi yang tertulis di dalam terjemahan itu adalah apa tadi? Dilindungi. Sama nggak dimusnahkan dan dilindungi? Sama nggak? Tuh, dimunahkan atau dipunahkan atau dimusnahkan, dihilangkan. Ada kan? Dibinasakan. Dibinasakan. Beda. Sedangkan yang ada di Indonesia tertulisnya dilindungi atau kulindungi. Sama nggak itu, Dek? Nah, coba yang versi Inggrisnya apa? Ya, ini terjemahan original teksnya ini yang kita lihat. Inggrisnya mau lari cincong cong ceng cong ceng. Intinya aslinya itu samade. Samade itu artinya kubinasakan atau kupunahkan. Sedangkan di kitab Anda di Indonesia ini tertulis kulindungi. Yang mana yang firman Tuhan? Kulindungi atau kumunahkan? Gini, kalau kubinasakan. Artinya sama menurut aku. Gini. Dibinasakan dengan dilindungi sama. Gini ya. Nah, inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku. Bang Zuma selalu itu
menyampaikan sesuatu yang kok jadi Masa saya yang orang salah? Indonesia nggak paham? Ini kulindungi. Makanya dengar dulu kalau Sudah berapa lama di luar negeri ada ini? Kulindungi dengan kubinasakan kok sama. makanya dengar dulu Pak. Aku melindungimu adekku dengan aku membinasakanmu adekku sama. Waduh. Gini, makanya aku baru ngomong satu kata Bang Zuma udah Ya karena Anda hanya mau menyesatkan. Pasti kau mau menyesatkan. Silakan Anda coba jelaskan ke saya. Ayo. gini. Kalau itu kan kulindungi dengan apa tadi? Kubinasakan. Kubinasakan kan. Nah, kalau Yesus membinasakan aku terus dia apa? Apalah orang ini. Menyelamatkan. Iya kan? Apa hubungannya dengan Yesus dengan ini kita berbicara mengenai kita bukan mengenai Yesus. Artinya kan? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Di sini orang gendut dilindungi dan dibinasakan apa sama? Kau itu bisa bahasa Indonesia enggak sih? Saya aja jadi apa ya sama kamu ini? Sabar benar Gurunda. Ya, makanya kalian itu baru aja satu kata kalian udah gini. Soalnya contoh ini Bang banyak lah Bang. Lanjut Gurunda. Ini dilindungi, dibinasakan kok sama? Gimana ceritanya? maksudnya dia membinasakan untuk melindungi gitu. Makanya diterjemahkan di Astaga. di apa? Aduh, ya Allah. Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bang. Nah, soalnya percuma kita diskusi kalau ternyata tujuannya hanya untuk menyesatkan. Mending ada ini istirahat, salam kenal ya. Di gereja silakan isap-isap ibu jari kaki pendeta kalau gitu. Percuma kita diskusi panjang lebar. Saya pikir saya diskusi dengan manusia. Ternyata saya diskusi dengan penyesat juga. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia jemaat biasa, mau dia pendeta, ternyata mereka sudah terlatih, saudara-saudara. Sudah terlatih ternyata. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Susah ini. Kalau begini terus kehidupan mereka ini susah memang. Makanya waspada kepada penyesat. Penyesat itu akan menyesatkan engkau. Tai sapi akan dikatakan dalam hatimu itu adalah beras ketan hitam campur santan. Padahal tai sapi. Penyesat itu gitu. Antoni. Kulindungi katanya. Padahal di situ dibinasakan. Kata dibinasakan aja bisa mereka rubah menjadi kulindungi, saudara-saudara. Astagfirullahalazim. Kubinasakan dengan kulindungi sama enggak? Sama katanya. Sama. Ini saudara, kutanya sama kalian. Baru satu kata yang kita temukan. Belum yang lain. Kubinasakan diganti kulindungi. Popok kapang. Parakang. Doktrin. Antonio Kristen Muslim saudara. Pantasan bebas-bebas aja mengganti seenak perutnya. Ternyata jemaatnya juga oke-oke aja. Jemaatnya oke-oke aja. Katanya ya itu sama aja. Oh my god. Kalau sudah kayak begini sebuah agama, neraka jahanam tempatnya. Antonio Kristen Muslim. Mati aja. Astagfirullahaladzim teman-teman Kristen. Ini minta naik lagi dia. Bagaimana nih? Siapa? Itu tadi si Oten. Udahlah dek, udah dek. Jangan kamu permalukan Kristen. Gini bang. Oke. Kasihan sebenarnya dia. Apalagi adekku. Ya udah, gini. Oke lah ya. Yang tadi oke. Gini. Kelar ya. Yang tadi. Maksudnya, ya mana yang firman Tuhan? Kulindungi atau kubinasakan? Enggak, maksudnya aku mau satu pertanyaan gitu. Yang tadi udah. Oke. Berarti kesalahan tadi udah nampak. Gini. Soalnya gini, ambil kesimpulannya gini aja. Bang Zuma sama apa? Penonton Agamanya. sama Bunda siapa? Rama.
Ini kan Itulah Islam. akhirnya curhatnya Oten. Gini, agamanya Islam kan. Iya. Aku Kristen. Nah, intinya Iya. peluk aja agama kalian tanpa menghina agama orang lain gitu. Nah, makanya udahlah. Adikku, maksudnya yang dengarkan saya. Kalau agama Kristen itu baik-baik saja, tidak dipakai untuk memurtadkan umat Islam, ngapain kami ganggu agama yang kitabnya aja kayak gitu? Tanpa kami mengganggu kalian, tanpa kami kemudian membantah kalian, kalian sudah hancur, dihancurkan oleh kitabmu sendiri. Masalahnya, agamamu itu punya misi untuk mengkristenkan Indonesia. Itu amanat agung. Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah, amanat agung dari gereja. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. No, maaf, kami nggak mau jadi murid kitab yang begitu kayak itu, kami nggak mau. Kami nggak mau memperbodoh diri anak-anak kami, keturunan kami menjadi Kristen. Haram kami menjadi Kristen keturunan kami. Siapa yang mau terjebak dengan buku yang kayak begitu? Itu alasannya. Bukan kami menghina, bukan kami menghina. Kami mengupas tuntas. Ingat adik, kalau untuk mengetahui uang palsu atau uang asli, yang kita kupas itu uang palsunya yang kita bedah. Kalau kita ingin mengetahui ini kuman atau ini bakteri, yang kita teliti adalah kumannya dan bakterinya. Kalau kita ingin tahu ini kanker atau tumor, yang kita kemudian teliti adalah kankernya dan tumornya. Itu. Jadi jangan salahkan kami, karena agama kalian sendiri yang mau untuk dikoreksi, yang mau untuk dikulitin. Kenapa? Coba ini, apa bacanya ini? Ini bacanya apa? Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Ini kitabnya Nabi Isa. Ini Abdullah ataniya Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kitabnya Nabi Isa. Tapi kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kenapa kitab kalian yang dari barat ini memakai sampul Alkitab? Dari mana asalnya Kristen menggunakan kata Alkitab itu? Sampai-sampai Kristen lebih mahir menyebut Alkitab daripada kami sendiri yang punya kitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kata Alkitab tidak ada di Bible aslinya, nggak ada. Tapi kenapa kalian pakai? Untuk menyamar-nyamar supaya banyak Islam awam yang bisa murtad. Itu tujuan kalian. Begitu adekku. Jadi kami tidak ada kemudian menghujat, menista, nggak ada. Kami mendudukkan perkara. Contoh tadi, orang cendekiawan, orang yang punya ilmu di Kristen, setelah tahu Yehezkiel 34 nomor 16 ternyata salah, mereka akan kaget. Orang yang berpikir di kalangan kalian akan berterima kasih kepada Bunda Rahma, karena selama ini begitu jauh mereka disesatkan. Ternyata Pak Bom Bom itu harus dibinasakan karena Pak Bom Bom gendut, bukan dilindungi loh. Mungkin lembaga Bible Indonesia mungkin merubah gendut akan kulindungi, karena rata-rata pendeta pastor sudah gendut makan perpuluhan. Padahal di situ dikatakan kubinasakan. Bahaya ini kalau pendeta yang gendut-gendut dibinasakan. Makanya dirubah menjadi kulindungi. Makanya yang gendut-gendut itu merasa dilindungi kayak Pak Bom Bom. Padahal dalil itu mengatakan, dan yang gendut serta yang kuat akan kubinasakan. Kena Pak Bom Bom, mampus. Supaya mereka bebas, dirubahlah Bible menjadi kulindungi. Padahal begitu dilihat original teksnya ternyata samad, artinya kubinasakan, dimusnahkan itu. Gak boleh lagi dia tampil lagi di layar, karena dalil kitabnya mengatakan yang gendut akan kubinasakan. Nah, Pak Bom Bom gendut gak? Gendut. Dirubahnya menjadi kulindungi supaya Pak Bom Bom dilindungi. Dasar koplak. Harusnya tiap tahun ketika kalian memperingati salib Natalan, kematian Yesus, Pak Bom Bom itu kalian salib. Tapi salibnya di tiang listrik yang tegangannya itu yang 7.000 volt ke atas. Supaya sekali naik langsung diaplikasikan Yehezkiel
34 nomor 16. Yang gendut akan kubinasakan. Nah, itu baru betul. Oke. Termute deh, termute. Dibuka mute-nya. Ini kedengaran? Ya, baru kedengaran. Astaga dari oke. Ini kesimpulannya, semua yang Bang Zuma bilang itu benar. Oke, menurut apa teman-teman Islam, saudara-saudara Islam sama bunda siapa semuanya itu benar. Oke. Ya kan? Tetap berpegang aja di prinsip Islam kan. Kita juga gitu. Oke kan? Udah kan? Nah, aku mau tanya. Bang Zuma itu ustadz atau apa? Bukan. Atau apa? Terus apa? Saya penggiat dialog lintas agama. Oke. Nah, gini aku mau tanya. Dari pas aku lihat apa live-nya Bang Zuma tuh kayak apa ya? Ngomongnya tuh kayak tadi aja bunuh Yesus, atau semalam ada aku dengar apa kantong zakar Yesus apalah inilah, maksudnya gini ada dalilnya dek, ada dalil. Ya oke. Maksudnya gini, pendeta itu ngomongnya nggak gitu loh, maksudnya attitude-nya nggak gitu loh. Jadi maksud lo pendeta ingin menjelaskan isi Bible dengan jujur? Bukan gitu, bukan di Bible, maksudnya cara ngomongnya. Nggak ada pendeta yang tolol, apa botol, apalah Bang. Coba aja suruh pendetamu ikut debat. Berani nggak mereka Bang? Ada ini? Nggak, maksudnya kalau aku gini, Bang Zuma kan orang apa ya, orang besar lah gitu kan, bisa dibilang kan. Orang beragama itu kan harus apa ya, nggak usah lah Bang Zuma tololin orang kayak semalam apa jidat lebar, itu kan menghina juga kan, itu di Islam nggak diajarin juga kan menghina. Iya betul. Nah, terus banyak juga pengikut Bang Zuma ini, banyak yang namain apalah Yesus apa ngewek sama apalah, itu kan dosa juga kan. Iya, nggak boleh. Iya nggak boleh kan seperti itu. Dosa kan? Kayak banyak namanya Yesus ngewek sama apa, itu juga dosa kan. Kalau menurut Islam juga dosa kan. Nggak boleh. Menghina sembahan itu nggak boleh. Bukan menghina semua aja juga nggak boleh kan. Sesama manusia menghina juga nggak boleh kan. Iya. Tapi menyelamatkan manusia dari kesesatan boleh nggak? Iyalah, boleh lah. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan sesuatu, misalnya menyesatkan orang, lalu itu dipenjara, boleh nggak? Enggak, kita kan ngomongnya soal Enggak, maksudnya orang-orang yang melakukan kejahatan boleh nggak kita hukum? Boleh nggak dihukum? Orang-orang yang melakukan kejahatan, iyalah hukum Nah, sesuai. itulah hukumannya bagi orang yang menyesatkan. Nah, di kota-kota ini masih mending. Yesus juga begitu kok, sama orang di luar golongannya Yesus katakan anjing kok. Nggak main-main Yesus itu. Bahkan Yesus mengatakan tolol, mengatakan bodoh. Jadi begini sudah adikku ya. Enggak, kalau Bang Zuma ngomong gitu, banyak orang loh yang bakalan paling mulutnya nggak apa-apa nih gini-gini. Gitulah pasti mereka. Bukan saudara. Saya kalau coba ada nggak bahasa saya kotor sama adik ini dari tadi? Bukan sama saya, tapi sama. Iya, maksud saya ada nggak bahasa saya yang kemudian kasar kepada adik ini? Ada nggak? Kan saya bukan kan dari tadi. Iya saya tanya sama adik ini ada nggak saya kasar? Iya bukan sama saya. Sama adik ini ada nggak saya kasar? Nggak ada. Nggak ada. Saya bahasnya bukan sama saya. Yang di dalam Islam itu illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Kami harus tegas, kami harus keras kepada yang zalim. Kalau tidak, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, berdiskusilah. Oke, itu ajaran Bang Zuma kan? Iya. Itu benar. Dengan cara Saya yang juga hikmat, benar. dengan cara yang baik, kan gitu. Iya, menurut saya juga benar. Tapi
ini banyak nih dari sekian 9.000 orang banyak nih yang ini gimana? Karena setiap malam mereka. Oke, saya penghujat atau enggak? Anda bukan penghujat. Nah, Bang Anda Suma bukan juga penghujat. tadi bilang kan. Berarti secara nggak langsung Bang Suma bilang aku nggak menghujat, makanya Bang Suma juga nggak ngomong kata-kata kasar atau apa kan? Ya harus kayak begitu. Penjahat dibalas dengan kejahatan kan gitu. Orang baik masa mau dijahatin kan nggak boleh. Nah, terus kenapa ini dibawa berarti mereka nggak ikutin Bang Zuma nih? Ku bilang sama adik ini, ketika kita main bola, penonton itu kadang lebih pintar daripada pemain. Mereka ini setiap malam melihat saudara-saudara Oten berbagai macam model. Iya kan? Ada yang menghujat, ada yang datang-datang bahasa-bahasa binatang langsung maki-maki, ada yang ngancam mau membunuh. Kan itu. Ini kita sedang berada dalam ruang debat lintas agama. Iya. Harus dimaklumi itu. Iya. Begitu. Cobalah kalau di Komal Kristen. Ya, di Komal Kristen bagaimana? Ada yang mencerminkan kasih? No, tidak ada. Udah lah. Siapa? Siapa Komal Kristen yang mencerminkan kasih? Bang, aku nggak ngikut. Nggak ada. Aku aja ngelihat Bang Zuma aja baru kemarin tadi malam. Oh ya udahlah. Aku nggak cuman ini aja penasaran sama intinya gini, kayak Bang Zuma itu apa ya, orang aku lihat nih orang besar, banyak orang ngikutin, terus mengajar tentang agama. Tapi kan di Islam nggak ada yang apa ya, tolol-tololin orang itu kan nggak ada. Makanya aku kenapa? Berarti boleh dong gitu. Nggak boleh adekku, nggak boleh. Makanya. Ya, cuman masalahnya Al-Quran juga menggariskan ketika dikatakan berdebatlah dengan orang, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara dia. Yang dikatakan zalim itu apa? Ketika diajarkan data, diajarkan Bible, diajarkan Al-Quran, kita sampaikan secara akurat dengan cara yang baik, dengan cara lembut, dengan sangat-sangat sifat yang sangat sederhana, tapi ngeyel, malah maki, malah membantah, itulah orang zalim. Terkadang besi yang kita ingin luruskan, besi bengkok, memang harus ditempah dengan perkataan yang kasar supaya besi itu lurus kembali. Sama seperti orang tua kita ketika mereka marah, kebun binatang keluar semua. Demi apa? Demi untuk memperbaiki anaknya. Gitulah yang terjadi di sini. Karena ini adalah diskusi lintas agama. Kalau mau yang bagus-bagus, pergi dengarkan ustadz yang lagi ceramah. Gitu. Jadi kita nggak boleh sensitif. Tapi meskipun demikian saya mewakili anak-anak saya di bawah, kalau ada yang kurang pantas mohon dimaafkan. Oke? Mungkin ada tamu kita sapa dulu. Kang Mamet. Iya, malam. Bisa buka Karema? Karema? Iya. Apa itu Karema? Masa nggak ngerti Karema? Kamera. Hah? Saya nggak ngerti apa itu Karema. Kamera bang, kamera. Kamera itu. Oh berarti kamera itu Karema. Iya. Oh itu belajar dari mana bang? Di plesetan aja, di plesetan. Itu jadi masalah. Tapi kalau Tuhan netek nggak jadi masalah. Lucu anta ini. Kalau Tuhan mau jadi bebong masalah. Iya kan, aduh gimana sih? Mau bertengkar orang ini. Gara-gara kami Karema aja ngamuk. Buka ya, kamera. Buka kamera. Buat ngamuk. Buka aja kamera ya. Susah kali. Buka kamera, habis itu kita diskusi. Emang kalau nggak buka kamera nggak boleh diskusi? Dipersyaratkan sama teman-teman kita di bawah bang untuk buka kamera, biar kita saling menjaga marwah kita sebagai anak Indonesia kan gitu. Tujuannya buka kamera supaya apa? Kayak
adik kita ini coba lihat. Percaya tujuannya diri, saya tanya, ganteng, tujuannya supaya apa? beliau mau bertanya, santun, beliau berdiskusi. Yang saya tanya, tujuannya Kamu naik apa? ke sini kayak orang sudah tensian duluan, gimana? Apa yang tensian? Ya udah buka Biar kamera. kau nggak menghujat. Ya, buka kamera supaya tidak ada keluar Saya cuma cacian. bertanya, tujuan buka kamera itu supaya apa? Supaya Anda merasa segan untuk menghujat. Gitu Siapa yang loh. mau menghujat? Ya, buka kamera kalau gitu. Loh, kan saya nggak menghujat. Iya, buka kamera kan belum terjadi perdiskusian kita. Saya kan nggak menghujat, kan Anda sendiri yang terbawa. Udah kalau nggak mau. Saya hitung Kalau sampai nggak mau, 3. nggak usah. Saya hitung sampai 3. Namamu aja sudah menghujat itu. Tidak ada orang Kristen bernama Mamet. Itu sudah penghinaan sebenarnya. Tapi aku mau tanya, dari tadi aku lihat Zuma tuh apa? Ngerti tentang Alkitab kan? Nah, aku mau tanya, itu semua isi Alkitab itu Bang Zuma udah baca atau gimana? Kayak Bible. Saya 2008 saya dek belajar ini. Ini penuh catatan. Udah tamat. Ya, alhamdulillah saya udah tamat baca ini. Nah, terus saya tidak gimana? Saya tidak berani membahas ini kalau saya tidak paham isinya. Iya, makanya aku nanya. Soalnya Bang Zuma banyak. Ada bos muda ya. Nah, Berapa ini? Gini, Bang. Dibonusin satu nggak, Bang? Bang Zuma nggak kepikiran nyoba ini. Iya, saya tolongin kerja di sini, air dimasukin gitu. Ayo. Di mana ini? Ada suara. Jadi kurang baru. Apaan, Pak? Udah nggak nyambung sama yang sudah lain bahasanya. Yang naik kan siapa? Iya, gimana pertanyaannya? Bang Zuma nggak kepikiran nggak kalau apa? Kayak apa lebih dalam lagi gitu belajar itu, terus apa ya? Kayak bandingin gitu, bandingkan sendiri. Soalnya gini, yang kalau Bang Zuma buka apa live kayak gini, debat kayak gini, nggak ada yang bakalan menang sama Bang Zuma gitu. Yang bakalan kalahin Bang Zuma aja itu ya Bang Zuma sendiri gitu. Kayak aku juga mau lihat lah kalau kayak gimana ya, kalau Bang Zuma misalnya lebih belajar Alkitab lagi, kayak sekolah Alkitab tapi bukan masuk Kristen gitu, cuman belajarnya aja, terus pas selesai itu Bang Zuma bandingin gitu. Aku juga mau lihat gitu. Kalau gini adekku, ini secara manusiawi ya. Ya. Kenapa orang itu sekolah pendeta? Ada ending akhir. Apa itu? Bisa menghidupi keluarganya dari sekolah pendeta. Jadi pendeta. Kan itu. Ya. Berarti orientasinya bukan mencari ilmu. Ada orientasi. Ada. Maksudnya bukan, aku bilangnya bukan orang lain. Maksudnya Bang Zuma kan cari, tunggu. Bang Zuma kan dibuka ini tuh buat nyari yang bisa debat sama Bang Zuma kan, gitu kan. Nah itu nggak bakalan ada Bang yang ngalahin Bang Zuma gitu. Soalnya ini, nah terus coba aku. Padahal Bibelmu yang dibawa itu loh. Nyarani. Materi yang dibawa itu Bibelmu loh. Berarti yang menjadi lawan kalian tuh Bibelmu sendiri. Simple. Lanjut. Jadi maksudnya gini, kalau Bang Zuma mau debat terus bandingin itu, coba deh masuk lebih dalam lagi. Terus kan Bang Zuma di Al-Quran itu udah memang ini kan ya. Saya kurang apa lagi tentang Bible ini? Maksudnya saya kalau saudara adekku, saya kalau diskusi dengan pendeta yang tanya sama aku itu tertulis di mana? Berarti saya lebih dalam daripada pendeta. Coba ada seorang pendeta bernama Leon Yehuda. Itu diskusi dengan saya ditertawakan loh. Apa kata beliau? Itu tertulis di mana? Itu tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Itu tertulis di mana? Sambil tertawa terkekeh, dia tertawakan aku.
Ternyata jelas tertulis di dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 31. Seorang pendeta ngaku S2. Bang Suma yang ngajarin. Berarti Bang Suma lebih dalam pemahamannya terhadap Bible daripada mereka yang hanya fokus untuk berkhotbah, mendoktrin, mendogma dan pungut perpuluhan. Itu fakta. Sekarang apa tujuan saya mempelajari ini? Bukan ekonomi, bukan uang. Semata-mata karena saya cinta kepada saudara saya Kristen. Kalau saya mau cari uang bukan di sini, saya pengusaha. Saya seorang pengembang, saya developer, saya bisnis properti, saya punya wisata milik sendiri yang menghasilkan cuan setiap saat. Nggak perlu kayak gini begadang sampai mata merah. Kalau bukan karena cinta sama Kristen, ngapain coba? Saya pakai masker, mau terkenal. Kenapa pakai masker? Kalau saya mau terkenal, buka ini masker supaya dunia tahu. Tidak, saya karena cinta sama kalian. Nah, makanya ada Bang Suma ada yang belum mengerti di situ. Oke, terangkan ke saya. Nah, ini menarik. Silakan. Mbak dari tadi, maksudnya yang kayak apa ya? Kan dari tadi Bang Suma kayak suruh bukan ke saya, sama orang-orang yang masuk sebelumnya tuh nyari dalilnya, nyari ininya, iya kan? Iya. Nah, kenapa nggak Bang Suma aja sendiri yang itu, nggak usah disuruh cari gitu? Saya kan sampaikan ke dia, kan Bang Suma udah hafal semua itu di dalam kita. Dia kayak tadi, kemudian membaca dalil di dalam kitab saudara terkait dengan materi yang tadi kan. Kan itu tidak salah. Karena ketika saya ingin menyampaikan ke beliau itu minta turun kan Bapak itu tadi. Yang buka kamera, silakan Bapak buka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Silakan Anda buka di dalam kitab Mazmur 91 dari 1 sampai nomor 16. Kalau saya jelaskan itu, bagus kalau saya ini didengarkan. Kan tidak didengarkan, malah dibantah-bantah. Gini, kalau dari secara pandang saya ya, Bang Suma itu kayak secara nggak sadar juga apa ya, membuat orang Kristen lebih cinta sama Tuhan Yesus gitu. Ya silakan, gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah pun, tidak masalah. Makanya saya bilang dari tadi kan, tidak masalah pun. Halo, Assalamualaikum. Kemana itu? Itu Bang Zuma, maksudnya itu biar dia baca sendiri, biar Bang Zuma dikasih ngarang-ngarang. Pintar Abang Kuni. Harus paham. Kalau Bang Zuma menjelaskan dengan kata-kata Bang Zuma, batas pendeta bilang mana datanya, bacalah sendiri. Jadi tidak jadi fitnah dan jadi ngarang. Anda harus paham itu. Betul sekali abang ini. Jadi tidak jadi salah paham, tidak dengar-ngarang, harus pintar dong. Iya. Satu. Masya Allah. Dan Luar tujuannya biasa, dia itu, maaf dek, saya ini Islam ya, bukan saya mau menjatuh Kristen. Kenapa dia bilang Bang Zuma sayang sama orang Kristen? Biar dia paham, biar dia sadar bahwa betul itu sekali. ajarannya tidak benar. Ketika saya bilang tidak benar, sesuai dengan kitab Anda, bukan ngarang. Pintar sekali. Saya ini asli Lombok, Islam. Oh, Masya Allah. Harus bisa mengerti dan memahami. Au. Itu ngerti. Itu ya, maaf, bukan saya membela Bang Zuma. Kita ini mikir akal sehat. Seperti Anda merontos, kenapa Bang Zuma tidak jelaskan? Alhamdulillah Bang Zuma suruh baca sendiri, biar dia tidak menyalahkan Bang Zuma, tidak bilang ngarang. Tolong dipahami itu dek. Iya. Hanya itu saja. Terima kasih, semangat. Semoga saudara Kristen juga sadar. Selamat atas perjuangannya Bang Zuma. Assalamualaikum. Sama-sama abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, Bunda Rahma, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bener Guru Unda, Masya Allah. Enggak Bunda, itu dalam ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa Bunda ya, ada orang itu yang tembus
pandangan untuk melihat orang yang hatinya itu mudah untuk dapat hidayah gitu loh. Contoh Al-KTP, betapa banyak orang yang hujat, tapi saya melihat di mata beliau itu dia itu ada keseriusan gitu loh. Tapi itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ilmu jiwa itu belum tentu benar, tapi 80% itu orang yang bisa ngerti ilmu jiwa itu terkadang benar, Bunda. Tapi kata lo dudui. Mohon maaf, lanjut. Aduh. Oke, silakan Saudara Mamet buka Karema. Dibuka Karemanya Bang, biar kita diskusinya asik. Ayo. Oh Bang, kedengaran? Iya, kedengaran. Silakan buka Karema. Udah Bang, ini apa udah 1:30 di sini kan. Cuman satu aja aku mau bilang. Kayak apa ya? Aku suka aja dengan Bang Zuma, semuanya tahu gitu. Alkitabnya juga jago juga. Kayak tapi apa ya? Kayak yang ngomong-ngomong apa? Kayak Kristen apa bukan kayak Yesus menghina gitu tuh, mohon ditegur lah, kayak apa viewersnya Bang Zuma. Soalnya gini kan, kita di Indonesia tuh negaranya apa ya, Bhinneka Tunggal Ika kan, biarlah kita ini jadi satu lah, biar nggak, kita kan juga di Islam juga diajarkan pasti damai itu indah kan gitu. Itu aja sih. Kalau soal pengetahuan Bang Zuma tentang Alkitab itu aku akuin mantap, jago. Soalnya makasih. Ya lebih ini kan, ada lebih ini dari ada pendeta kan. Aku juga banyak apa dapat pelajaran. Sudahlah Bang. Bang sudahlah Bang. Ya. Kasih sedikit ini pakai akal, Bang Handi. Coba masuk ke akal sedikit. Tadi dalil-dalil coba banyak pelajaran yang aku dapati dari ya udah. Ya. Kalau diizinkan Bang Nyoma, saya yang edukasi 10 menit selesai ini. Nanti hatinya jadi keras lagi nanti. Enggak. Oke, sesuai dengan Oke, udah Bang. Kasih ya. Iya, sama. Bro. Iya Bang. Kau nyaman nggak menjadi Kristen? Nyaman Bang. Nyaman. Dari segi apa ya kenyamanannya? Pertama. Ya nyaman aja gitu. Maksudnya udah nggak, kalau mau ditanya itu udahlah kayak abang nyaman di agamanya abang aja gitu. Oke. Gitu aja. Misalnya kau menyembah berapa Tuhan, nyaman nggak? Kau sembah Tuhan? Iya nyaman. Siapa itu Tuhan yang kau sembah? Tuhan Yesus lah. Nyaman nggak menyembah manusia? Nyaman. Bukan kalau kita nggak anggap dia manusia gitu Bang. Jadi itu udahlah, udah. Menurut kamu bro, Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu Allah Tritunggal menurut umat Kristen. Saya nggak nanya itu. Dia kan punya jasmani dan rohani, anaknya Maria nih. Dia kan pernah jadi bayi tuh sampai dewasa. Dia manusia atau bukan? Manusia lah. Ya manusia. Nyaman nggak menyembah manusia seperti itu? Dia bukan manusia secara. Ada udah ngomong manusia sekarang, bukan manusia. Makanya dengerin Bang. Enggak, berarti kamu belum nyaman ini, karena kamu masih bentrok. Nyaman lah. Oke, coba kau terangkan gimana bisa nyaman menyembah manusia? Kita bukan menyembah manusia Bang, menyembah Tuhan lah. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu diturunkan dari Allah. Saya nggak tanya dari mana dia diturunkan. Manusia atau bukan? Nah gini, Nabi Muhammad manusia atau bukan? Iya dia. Ya intinya gini Bang. Tidak ada umat Islam menyembah Nabi. Siapa ini? Handi Kak. Sekarang saya tanya sekali lagi. Berarti kau nggak nyaman ini. Kau persulit dirimu ngomong loh. Udah nyaman. Aku dengan iman. Nah, kalau nyaman,
Nah kalau nyaman, kau Menyembah harus jujur. Yesusku. Kau harus jujur bahwa Tuhanmu manusia, baru kau nyaman. Tapi Iya, kau nggak nyaman Tuhanku mengucapkan manusia. itu. Coba Iya. kau nyaman mengucapkan, Tuhanku adalah manusia. Nyaman nggak? Iya, Tuhanku manusia, Allah Tritunggal. Dari mana lagi tuh tambahannya? Udah, yang intinya itu udah dibahas tadi sama Bang Suma. Oke, sekarang terakhir nih, ya. Oke. Sesuai topik, nih. Mungkin banyak. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Apa? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yang mati Yesus. Sebagai Tuhan apa manusia? Ya, kembali lagi Tuhan manusia atau ini maksud. Kembali Oke, lagi baik. pertanyaan yang Kamu nggak nyaman ini menjawab. Kalau kau nyaman, jadi cuman kau ucap mulutmu itu nyaman, Udah, tapi Bang. otakmu nggak nyaman. Saya ulang ya, mulutmu yang nyaman berucap, tapi otakmu nggak nyaman berpikir. Gini Bang, Sekarang terakhir nih sesuai topik, yang membunuh ya Tuhanmu di tiang salib, pahlawan atau penjahat? itu udah diulang-ulang dari tadi Bang. Enggak, kau belum jawab tadi. Kau belum jawab. Pasti kalau aku jawab penjahat, pasti abangnya ngomongnya berarti penjahat membebaskan. Enggak, saya nggak mau ke sana aja. Kau jangan membebani pikiranmu dulu. Katanya nyaman. Orang nyaman itu ya enjoy berbicara. Yang membunuh Tuhanmu Bang, itu. aku tanya Ini terakhir. Yang membunuh Tuhanmu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Orang jahat, ya sudah. Ya. Gini, Ya. abang manusia kan. Nah, abang juga punya hati, punya cinta kan. Ini aku bermain kata ya. Kalau abang udah cinta sama istri atau cewek lah. Kenapa kau lari kemana-mana ngomongnya? Kau nggak nyaman Bermain ini kata, bicara. Bang, bermain. Saya orangnya tegas. Kalau bicara, saya waktunya dikit. Kalau kau mau bicara, kau bicara yang nyaman. Kau nggak nyaman bicara, bro. Dari Katanya mana mau hidup kau? nyaman? Dari mana kau tahu aku nggak nyaman, Bang? Buktinya lain yang kau ucapkan, lain yang kau pikirkan. Iya, aku pikirkan itu. Udah aku ucap. Apa aku pikirkan tadi kok Tuhan dibunuh kan gitu? Coba kau tanya apa yang kau pikir aku nggak nyaman. Coba apa? Oke, baik. Pasti kau nggak nyaman menjawab nih. Nah, Siapa Tuhannya Bunda Maria sekarang? Tuhannya Bunda Maria? Siapa? Yesus lah. Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah siapa? Ya Yesus. Sebagai anak atau sebagai tetangga? Sebagai Tuhan. Anaknya Bunda Maria siapa? Dia itu bukan anak asli dari Bunda Maria, Bang. Loh, memang Yesus keluar dari rahim siapa? Yesus keluar dari rahim siapa? Iya, dari Maria, tapi kan Nah, dia yang keluar dari rahim Maria, anak dari asli Roh Maria Kudus, atau Bang. dengerin. Yang keluar dari rahim Maria, anak asli Maria atau anaknya tetangga? Iya, dari Maria kan, anak Maria. Berarti anak asli Maria Yesus, Dia betul? melahirkan Allah Tritunggal, Bang. Melahirkan. Jadi Maria melahirkan apa? Maria itu melahirkan siapa namanya yang dia lahirkan? Ya Tuhan Yesus, siapa lagi? Berarti waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus, maksudnya? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Tuhannya Maria. Iya. Dengerin ya. Saya katanya mau nyaman. Siapa? Ya, aku bingung Tuhannya, nyaman, Bang. Ya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Yesus? Tuhannya Maria. Iya. Iya Bapa yang ada di surga lah. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Nah itu kan yang nggak ngerti, yang nggak. Nah sekarang kau jawab lah, jangan ya katanya mau nyaman. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhanku. Iya. Tuhan Yesus. Iya. Siapa nama Tuhannya Maria? Nama Tuhan Maria. Iya. Ya Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Berarti Dia bilang Bapak. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Kan dia itu diturunkan dari Bapa, dari Allah.
Enggak. Tuhannya Maria tadi siapa? Kalian kan nggak percaya itu, aku percaya itu sebagai Kristen. Bukan masalah percaya nggak percaya, saya bikin nyaman kau mulutmu itu supaya nyaman di otakmu gitu loh. Terakhir nih, diputar-putar bang pertanyaan lu bang. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Ya. Oke, jadi Tuhanku adalah anakku, kata Maria. Kata Maria. Maria nggak? Ya Ya Maria kan pernah berkata merawat Tuhan. Kalau Tuhanmu yang dirawat. Kalau anakmu itu diturunkan oleh Roh Kudus, ya iya, berarti Allahmu. Kan enggak. Berarti Maria melahirkan Tuhan gitu kan. Hanya terjadi hanya pada Yesus, Bang. Menurut kamu yang ciptakan Maria siapa? Ya Bapa. Bukan Yesus. Bukan. Iya, bukan. Jadi Yesus bukan pencipta. Maksudnya, Bang. Maksud lah kau nggak nyaman lagi. Katanya mau nyaman. Yesus pencipta lah. Ya berarti Yesus ciptain Maria. Iya. Jadi anak ciptain ibu. Iya. Itu nyaman nggak tuh berpikir kalau gitu? Itu pencipta itu Allah, Bang. Tadi katanya Yesus. Nah, Yesus itu diturunkan sebagai. Berarti Yesus bukan pencipta. Dosa-dosa orang yang berdosa. Enggak, Yesus pencipta atau tidak? Kok diulang lagi, Bang? Diulang lagi lah, kau kan karena nggak nyaman. Saya bikin nyaman dong. Yesus pencipta atau tidak? Udahlah, gini Bang. Aku nyaman sama Kristenku, kau nyaman sama Islammu, gitu aja. Kau nggak nyaman, lain di otakmu, lain kau di hatimu, lain tuh perlu di mulutmu. Ya, bertentangan. Gini Bang, ya gini aja. Kau bilang aku nggak nyaman dari mana? Emang kau yang? Karena kau nggak konsisten berbicara, berarti kau nggak nyaman. Coba kau konsisten ya. Coba sekali lagi kita mulai ya. Konsisten apa enggak nih? Kabur kan? Siapa yang kabur? Nah, sekarang siapa yang ciptain Maria? Bapa. Bukan Yesus. Iya. Nah, sebelum diturunkannya Yesus kan? Yang ciptain Maria Bapa atau Yesus? Ya Allah dalam wujud Yesus. Kamu nggak konsisten, kamu nggak nyaman. Maksud bukan nggak konsisten, nggak nyaman, Bang. Cuman kasih pilihan dua, yang ciptain Maria A Bapak B Yesus. Iya Yesus, oke. Nah Yesus. Iya terus. Berarti anak ciptain ibu. Iya oke, terus. Ya udah cukup. Nah oke, aku nyaman kan? Ya nggak apa-apa. Nyamanmu begitu, nyamanmu membuat semua terus terbuka di sini bahwa kenyamananmu itu semu, bukan tidak gitu. masuk akal. Udah selesai, cukup. Anak ciptain ibu, cukup. Iya oke. Gitu menurut kalian, kalau menurut kita lah. Kau yang ngomong tadi anak ciptain ibu. Ya aku iyain aja. Karena pertanyaan iya. Katanya mau nyaman. Udah itu aja. Ya udah cukup ya. Makanya aku bilang kan, kau nyaman aja di Islammu, cintai agamamu, aku cintai agamaku, gitu. Terus nggak usah saling hujat lah. Iyalah, yang ngomong hujat siapa? Enggak, bukan kau. Maksudnya agamaku Kristen sama agama Islam itu rukun aja lah gitu. Saling Emang siapa yang berantem? Gak ada yang berantem, rukun kok. Bukan kau. Ada. Rukun kok. Buktinya Indonesia mana-mana aja kita rukun kok, toleransi baik-baik saja kan. Anda berada di tengah umat Islam pasti nyaman kok. Iya kan, kau nggak lihat. Aku lihat, aku nemuin. Di mana itu? Apa itu? Kasus apa? Aku cuman mau nyampein aja kalau ada apa orang-orang. Nggak usah kau jadi guru di sini. Bukan menjadi guru. Karena kau belum nyaman, gitu loh. Udah cukup lah. Bukan menjadi guru bang, maksudnya kalau ada yang saling hujat itu udahlah. Soalnya nggak enak dilihat. Bisa jadi perang antar saudara itu antar. Kau yang buka, kan kau mau buka peluang loh, nggak boleh ada perang, nggak boleh. Makanya kau yang memulai loh itu. Kok saya yang nggak boleh berstatement kayak gitu. Gitu. Siapa yang hujat? Bukan kau. Itu siapa? Bang Andi, silakan tadi. Bang Gata. Mungkin gini maksud siapa ini Hosil ya? Ya, dia itu mau nasehatin saudara seimannya itu nggak berani. Kayak penghujat si Kiamit yang sekarang mulai redup, Edis, terus lagi si pipis kucing itu.
Ada lagi banyak lah para penghujat-penghujat itu yang suka menghujat ajaran Islam. Dia mau nasehatin saudaranya nggak berani, tapi dia nasehatinnya di sini gitu. Gitu, karena mereka itu kan suka menghujat tuh. Suka menghujat Islam kan? Maksudnya nggak usah lah kita ketika mereka naik komal Islam berani menghujat juga di sini. Kita melawan, kita membalas, kita bereaksi kan gitu ya. Nah seperti itu. Dia mau nasehatin temannya, dia nggak berani, takut diusir gitu kan. Maka dia nasehatinnya di sini gitu. Saya bantu Anda jujur aja ngucapin bahwa Anda lagi nasehatin saudara seiman Anda yang suka menghujat ajaran Islam gitu ya. Bukan cuman saudara seiman aku, kayak ya semua lah gitu. Karena banyak di semua saudara seimanmu udah nggak usah diperpanjang lagi, udah kelar itu. Iya, udah, kami hargai itu. Kristen yang menghujat Islam tuh, ada Islam yang menghujat Kristen, itu nggak usah lah gitu-gitu. Ya makanya saya lagi ngasih tahu teman-teman Kristen yang suka menghujat, dengarkan temanmu sedang menasehati. Gini. Gitu. Udah cukup bang, udah nggak usah diperpanjang lagi. Kalau cukup, kami ada paham. Hujatan gini, hari raya Islam kita ke sana hari raya. Jangan ada hujatan, udah dibilang. Makanya saya juga udah bilang sama teman Kristen yang suka menghujat, tolong dengarkan pesan nasihat temennya di sini gitu. Saya udah bilang, nggak usah kita perpanjang. Dari tadi Bang Zuma melayani Anda dengan baik, saudara kami juga melayani dengan baik. Teman-teman Kristen yang datang baik-baik kami sambut dengan baik. Teman-teman yang datang tidak baik-baik kami juga sambit gitu loh. Jadi semuanya insya Allah kalau ajaran Islam itu paham dengan siapa dia berbicara. Jadi gitu ya Bang ya. Oke? Ya. Makanya. Bang mau pakai apa makannya kita? Turun lah, udah turun. Dari tadi aku mau. Dah gitu ya, selesai. Jangan diperpanjang lagi, udah dibantu juga dipermudah. Di mana itu Bang Zuma? Katanya mau nyaman, tapi dia gak nyaman. Iblis kan sudah berjanji di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa aku akan menjadikan kesesatan itu terasa indah bagi mereka. Kan ada dalilnya itu. Aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah. Bahaya itu kalau sudah sampai level itu, bahaya. Sudah jelas kesesatan tapi merasa nyaman, nah itu yang bahaya. Ini yang minta permintaan, ya Allah ya Karim, 5.000 orang minta permintaan. Buka kamera nggak nih kalau naik? Ya silakan. Ya. Ya, mantap kan. Buka kamera. Pakai misongko. Sekali buka kamera. Keren. Bagus dong, bagus. Satu pi Bang, pakai kacamata belum? Kacamatanya nggak dipakai. Atau pakai helm Bang, helm baru pasang kacanya gini. Ya buka dulu maskernya, biar bukan masker saya. Nggak perlu kayak mau bertengkar aja. Ya ayo, udah. Kita bahas ini. Lanjut. Santai aja Bang, santai. Kau aja nggak buka masker. Kok jadi merepet? Ya, Abang sudah di sini, kita mau diskusi. Dirimu yang duluan merepet, makanya saya repetin balik. Apa nih? Mau diskusi nggak? Atau mau berantem? Silakan, mau berantem juga ayo. Serius itu? Serius. Yakin? Yakin. Kamu jago? Jago. Ya aku nanti cari lawanmu ya. Nanti aku cari lawanmu ya. Teman-teman ada gak yang jago di bawah? Coba yang jago di bawah ada nggak? Tunggu dulu. Diam dulu. Ada nggak yang jago di bawah? Tulis saya jago. Coba tulis di bawah saya jago. Coba. Bilang aja. Aku jago itu ada Pak ya Otman ada di bawah lawanmu. Di bawah Bang ada banyak Bang. Kamu bilang kamu jago. Iya saya tanya Anda jago?
Anda bilang saya jago. Di bawah ada yang Kan kamu jago, bilang mau Anda di bawah berantem. juga jago. Nanti Kan kamu bilang mau jagoan sama berantem. jagoan, Kalau Bang. kamu Jagoan sama berantem, jagoan. ayo. Apa mau Jag- berantem? Saya kan cuma nanya. Ya kalau kau nanya ayo. Bukan saya yang mau berantem, saya menanya. Anda mau Ya berantem? udah, kalau kau nggak berani ya udah lupakan saja. Saya bukannya mau berantem, saya tanya Anda jagoan. Ya. Berani. Bukan saya nggak berani. Muka kalau kamu nggak berani, menakutkan nggak kayak usah gitu saya. Kalau Anda jagoan, saya carikan lawan gitu loh. Kalau Anda nggak berani, nggak usah bahas-bahas berantem. Botol. Lah, masalahnya Anda itu merepet terus dari tadi. Anda yang merepet dulu, makanya saya repetin. Ya sudah, Anda mau diskusi atau mau apa ini? Ini kan mau diskusi. Ya udah gitu ya. Oke sih. Senyum dulu dong, senyum, Makanya senyum. jangan merepet. Senyum dulu. Gimana mau coba, senyum? coba Masker senyum. nggak kau buka. Coba senyum, senyum. Aku bisa, nih teman-teman. Kentara nggak kalau Bang Suma senyum? Coba buka maskermu. Kentara sekali. Kentara sekali. Coba kau Ya. senyum. Coba senyum. Buka dulu dong masker. Nggak bisa senyum memang. Memang nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum. Ketawa dia bilang kayak tuyul. Memang kau nggak senyum. Udah. Kita pakai masker, Anda pakai masker, saya juga adil. Oke, sip. Kita mulai diskusinya. Eksekusi atau yang melakukan senyummu nggak kelihatan loh. Apa sih ini kayak Edis aja kau merepet aja terus. Eksekutor merepet, maka saya lagi ini temanya, tema. Kamu mau masuk tema. diskusi atau enggak? Kalau enggak ditendang ke neraka jahanam. Mau diskusi? Ini Bang, ini. Inilah Islam. Kalau kalah main kroyok. Belum apa-apa kalah lagi, dikeroyok lagi. Ini apa sih ini kau? Mampus. Jagoan. Pansos lagi di sini. Kau pansos di sini. Kau bukan siapa. Orang mau diskusi malah yang lainnya aku bahas. Diajak bercanda, kaku kali jadi orang. Aku pun ngajak kau bercanda aja. Orang susah hidupnya itu, kasihan. Ajak bercanda pun kayak tegang kali. Kau jagoan? Ya udah, aku carikan lawan. Andanya dulu cerita aku kayak gitu kan. Kukira kita mau berkelahi. Oh enggak, enak aja. Saya dulu pernah gitu. Waktu saya Alia kelas 1. Iya kan? Ribut kali orang belajar di kelas, belajar di sebelah main pukul meja. Bang Juma. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dulu. Jangan marah-marah, Bang Juma. Salam setelah dari Aceh, Bang Juma. Jangan marah-marah sama Oten, nanti apa babi nggak diambil lagi di Aceh nanti. Iya Bang. Karena hamanya di Aceh orang tuh yang ambil, Bang Juma. Oke Bang Juma, selamat berjuang Bang Juma. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah Bang Juma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, naikkan lagi konten yang lain. Kita diskusi lagi, masih ada waktu sebelum diambil alih. Terima kasih tentara Romawi. Dedi Rimber, Kristen Muslim. Dedi. Ji, Kristen. Edis simbol live. Kristen Ji. Lo? Dedi, halo. Kristen. Oh, lama-lama kali dia ngomong. Naik lagi Bang, multi lagi. Dedi, Rimber, turun dia. Tadi Ji itu Kristen. Mana Ji? Ini Mamet, ini minta lagi si kuculuk. Sebelah kanannya belum diludahi, sebelah kiri. Itu siapa naik lagi dia? Iya, malam. Kristen. Selamat malam, puji Tuhan. Hindu. Oh, Karesteng. Silakan Bang. Buka karemanya Bang. Bang, saya mau bertanya Bang. Buka kamera dulu baru kita diskusi. Satu saja Bang.
Satu saya. Iya, Iya, maksud saya buka kameranya dulu abangku. Kamera. Bang, ikut saya belum banyak bang, tapi mohon. Tidak bisa 19 ji pengikutnya 19 biji. Panoi. Please, bisa kah bang? Alah. Saya bertanya bang, please. Turun. Please. Paling mau menghujat kan gitu. Ya kan. Kalau biarkan saya dulu bersih. Oh ya. Tunggu. Maaf ini saya mau jelasin tadi tuh Bang Juma. Iya. Artinya abang itu bertanya itu biar dia itu berpikir logika. Itu Yesus itu Tuhan itu manusia, tapi dia ada berpikir logika biar dia sadar, tapi tidak nangkap itu. Iya. Betul, Itu aja Bang Juma, sabar. Maaf sekarang Bang Juma bukan mau tengkar. Ya ada canda, tapi kan mereka nggak tahu tempat bercanda bagaimana. Semangat selalu saudara-saudaraku, semoga teman Kristen istilahnya bisa memahami dan tidak berpikir ini untuk diajak pendapatnya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pianoger, Muslim, Kristen. Pak Tia. Halo. Kristen. John, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, Kristen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pianoger, Kristen. Saya hanya mau menyampaikan satu hal saja. Intinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saudara-saudara kita Oten itu bercermin dulu lah. Baru kalau mengajukan pertanyaan, masalahnya kenapa? Koreksi diri sendiri dulu, baru melontarkan pertanyaan. Karena setiap perkataan itu tanggung jawab. Jadi itu harus perlu diketahui. Jangan asal mau ngomong. Karena ngapain juga Bang Suma mau turun tangan kalau tidak selebel gitu. Intinya koreksi diri lah. Berpikirlah dengan baik, dengan bijak. Jangan mau membawa agama itu secara emosi. Nggak bagus. Beragama itu bukan dengan secara emosi, tapi dengan secara akal. Dengan secara akal sehat. Kalau kita mau membawa agama secara emosi, ngapain? Ngapain naik ke Komal? Coba. Sudah ya Bang, gitu aja. Oke, iya. Ya Bang. Iya. Ujung-ujungnya solata. Masya Allah. Siapa punya itu ini anak ini? Anak itik. Ayam. Saudara John mungkin. John. Halo John. Iya, ini nggak bisa terbuka ini. Apanya tidak bisa terbuka Bang? Ini saya sudah tidak ada. Oh, sudah ada, ya. Sudah ada. Iya Bang. Itulah saya sarankan kepada saudara-saudara kita umat Kristiani ya. Tolonglah berpikir dengan baik. Iya. Agak tuh. Berulang-ulang. Alex, selamat malam. Ya, mungkin gini teman-teman yang Muslim, kalau mau berbicara di atas, hati-hati jalannya licin, gampang jatuh ya. Oke, lanjut. Alex Kristen. Islam Kak. Iya, daripada no disuruh kau naik ke Kristen. Orang Sulawesi kayaknya itu. Dek, bener dek. Ketawa. Iya tahu nas sami tahu. Gak habis mi barangkali. Ini punah Kristen punah. Ada masih ada je tahu Bang. Gara-gara kita mendalam penghuni neraka. Kopi putih, Kristen, tengkorak.
Makatik. Kopi putih. Kok ada Bang Jupe? Melak-melak nama kamu. Bang Jupe. Kopi putih. Udah tidur kali. Kopi putih Bang Jupe. Udah turun Bang ya, nggak nyahut. Caput nih anggota Cepet nih. Nah Bang Kores, naik Bang Kores, umumkan dulu ini acara milad api Bang Kores. Mumpung ini masih ada 8. Ya kita aja yang ada kalau Ya, gitu ya Tuhan bela Ustadz, semuanya. silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan diadakan milad api yang kedua di tanggal 13 September 2025 di Jaksel, Tebet ya, Masjid Al-Ittihad. Insya Allah nanti guru-guru kami, panglima kami akan hadir semua di sana dalam rangka milad api yang kedua tersebut. Bagi yang ingin turut hadir, ikhwan fillah semuanya, boleh, ada tiket yang sangat terjangkau, yaitu cuma 100.000. Bisa konfirmasi ke Ahi Kores. Nomornya berapa ya? Aku lupa. Bentar. Dadakan soalnya. Sebentar, saya cari dulu. Kores. Oke, bagi yang ingin turut hadir, silakan hubungi nomor Ahi Kores 0813, habis itu 3753, terus 4473. Itu nanti hubungi Ahi Kores untuk konfirmasi pembelian tiket. Pembelian tiketnya kemana? Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di 7-nya 5 kali satu semuanya. Ulang Ustaz, hilang suara Ustaz, ulang. 7-nya 5 kali. Cek. Assalamualaikum. Ya, Sebentar. ada Ustaz. 75 kali 51770 ya. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. Sebentar saya lagi siapin. Semoga ini bisa kelihatan. Bunda tolong gedein. Kelihatan gak ya nanti kontaknya? Insya Allah nanti juga ada guru kita ya, ada Ustadz Syamsul Arifin Nababan, ada beberapa tokoh yang hadir dan juga pejuang akidah yang masuk ke pedalaman, yang membentengi akidah di pedalaman gitu. Bunda, gedein, mungkin ini nanti bisa di screenshot oleh teman-teman. Ada kontaknya di sana. Aku nggak bisa Kan Deddy Miswar hadir kan ya? Ya, konfirmasi insya Allah kabarnya begitu ya. Beliau akan hadir gitu, Pak Deddy Miswar, ada tokoh pengacara terkenal juga dan belum ada konfirmasinya ya. Nanti insya Allah konfirmasi berikutnya kita kabarkan lagi. Dan salah satu pembicara adalah tokoh mu'alaf kita yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Mantap, luar biasa insya Allah nanti momennya. Silakan Iwan Pilah yang mau turut hadir ya, hubungi. Ini gede ini saudara Mamet, apa enggak sebaiknya kita undang juga dia untuk bersih-bersih nanti di sana? Boleh. Boleh bersihin muka kalian. Kamu itu lagi haid, kau sensitif kali kau. Loh, kan dibilang bersih-bersih. Boleh lah. Iya tahu. Iya udah gitu dong. Nah, coba buka karimah, coba. Karimahnya dibuka. Buka. Sensitif kali kau Memet. Bukan sensitif, saya kan menjawab sesuai dengan narasi. Iya, buka karimahmu, napa susah kali, buka kamera dulu. Itu sudah buka karimah botol. Mana ada itu terbuka? Ada yang lihat foto saya enggak? Enggak ada, mana ada? Nah, kita udah undang, buka. Udah keundang, buka Bang. Kau itu sebenarnya ganteng. Aduh, belum. Orang ini buta. Sudah buta huruf, buta penglihatan lagi. Ajaran Kristen. Matt,
Hidupmu garing amat sih kayak kanebo kering. Kan saya sudah Tidak ada tandanya dikit lah hidupmu ini. malah datang si Jomeng nggak dilihat katanya saya. Tidak ada yang gambar noto loh. Berarti kalian buta. Saya sudah buka kamera loh dari tadi. Coba tanya penonton di bawah. Teman penonton, beliau buka kamera apa enggak? Buka kemana? Enggak ada itu, baca di bawah enggak ada. Coba. Bukan dia itu, HP-nya di belakangnya itu dibuka bautnya, kebukalah kameranya. Bongkar. Nah, itu maksud dia. Nah, muncul dia ini. Gambar atau Oke. gambar. Baik. Kita bahas tema eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi saudara. Eksekutor apa? Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara? Bukan. Loh, karena kan Kristen selamat karena Yesus mati menebus dosa kalian kan? Iya. Bisa nggak mati kalau tidak dibunuh? Tidak. Nah, berarti pembunuhnya ini berjasa nggak? Tidak. Nggak berjasa. Tidak. Lah, gara-gara dibunuh Yesusnya itu kan dosa kalian ditebus. Iya. Berarti pembunuhnya ini pahlawan kan? Tidak. Bisa nggak nebus Yesus dosa kalau tidak dibunuh? Kuis. Tidak. Nah, berarti harus dibunuh dulu kan? Iya. Nah, berarti ada pembunuhnya. Iya. Nah, berarti pembunuhnya ini pahlawan. Tidak. Lalu apa pembunuhnya ini? Pembunuhnya itu orang jahat. Berarti orang jahat telah membunuh Yesus agar dosamu ditebus. Iya. Berarti penjahat ini melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Tidak. Lah kan dia yang membunuh Yesus. Iya. Berarti berjasa dong. Tidak. Gila sendiri dia. Gila sendiri dia. Kamu sendiri yang gila. Saya kan menjawab Pembunuh Yesus itu akibat dari pekerjaan mereka, dosa-dosamu dihapuskan. Terus? Benar nggak? Apanya? Itunya hapuskan. Iya. Karena Yesus dibunuh. Iya. Yesus ini kalau tidak dibunuh, terhapus nggak dosamu? Tidak. Berarti harus dibunuh kan? Iya. Berarti iblis yang merasuki Yudas yang menjadi prakarsa awal pembunuhan terhadap Yesus. Tidak. Lalu siapa yang merasuki Yudas? Itu sudah nubuatan. Dinubuatkan di mana? Di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya 53. Oh, Yesaya 53. Kata siapa bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Kata Nabi Musa, Nabi-Nabi Yesaya. Di mana tertulis di Nabi-Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menyatakan bahwa itu untuk Yesus. Loh, itu nubuatan. Ya, itu menurutmu. Ngerti nubuatan enggak? Itu menurutmu kalau itu nubuatan. Enggak, tapi menurut Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut pemilik kitab yang Yesaya itu nubuat atau Anda bukan untuk ngerti Yesus? Nubuatan tidak. Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut yang punya kitab. Yang saya tanya, Anda ngerti nubuatan enggak? Menurut yang punya kitab, apakah itu nubuat untuk Yesus atau bukan? Ya, kita harus clear dulu. Anda ngerti nubuatan enggak? Nubuatan itu ramalan atau penglihatan. Nah, itu sudah diramalkan oleh Yesaya. Udah di Kata siapa itu ramalan untuk Yesus? Kata Yesaya. Di mana Yesaya menyebut Yesus? Di Yesaya 53 tadi. Iya, di mana di situ tertulis Yesus? Loh, itu di Yesaya itu sudah. Iya, di mana? Di mana? Di mana di situ tertulis Yesusnya di mana?
Selain orang yang tersalib di kedua Tidak orang ada tersalib kata di sebelah salib kanan di kiri, Yesaya. siapa? Di Yesaya 53 itu tidak ada kata salib. Yang saya tanya, yang tersalib 3 orang di sebelah kanan sebelah kiri itu cuman siapa? Penjahat. Siapa? Ya penjahat. Yang 2 orang itu siapa? Itu penjahat. Iya, berarti itu nubuatan untuk siapa? Bukan nubuatan itu, bukan nubuatan untuk Yesus, itu bukan. Siapa yang mengatakan itu untuk Yesus? Yesaya itu kitabnya siapa? Yang saya tanya. Yesaya itu kitabnya siapa? Yesaya itu kitabnya siapa? Kitabnya Yesaya. Yesaya yang menulis. Ya, itu yang punya Yahudi atau Kristen? Yesaya Yahudi. Yahudi. Nah, Yahudi mengartikan itu untuk Yesus atau bukan? Iya. Di mana orang Yahudi percaya kalau itu untuk Yesus? Murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Di mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk gurunya? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Iya, di mana murid-murid Yesus mengatakan itu untuk Yesus? Kan kamu bertanya di mana? Iya, makanya kamu memfitnah muridnya bahwa muridnya itu mengakui bahwa itu nubuatan untuk gurunya. Di mana muridnya mengakui kalau itu untuk muridnya, di mana? Kan Yesaya itu orang Yahudi. Iya, yang punya kitab kan orang Yahudi. Nah, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa ketika Yesus datang, mereka mengatakan ini adalah penggenapan dari kitab Yesaya. Kok hilang? Kok hilang orangnya? Ya, ini kok hilang orangnya? Udah jin korin. Jin korin kalau kau itu. Kok itu? Kebanyakan udah jin ya? korin situ. Udah ya, udah. Kamu kayaknya ngajak ribut, ngajak perang kayaknya. Mukamu juga separuh wanita soalnya. Saya lebih baik dikeroyok 10 laki-laki jantan daripada 1 ekor laki-laki tapi mukanya muka perempuan. Lebih takut saya. Dipaksakan sekali kayak laki-laki. Padahal pas berdiri jalan kawe-kawe, manusia lame-lame. Halo. Halo saudara. Halo. Halo. Ya, Bang Suma. Kenapa banyak sekali di atas ini? Jaringan betul-betul berat ya teman-teman. Halo. Saya buka kamera Ya, halo. Bang, biar kita diskusi Bang. Halo. Iya halo, buka kameranya boleh? Iya, halo, buka kameranya. Kalau saya buka kamera, kamu buka masker ya? Sama-sama Iya, buka masker ya? Iya silakan. Ya? Iya. Oke. Iya, buka maskermu sekarang. Buka kameramu dulu, please. Iya, buka maskermu sekarang. Enak kali, Ayo, saya sudah terbuka, Sekarang kau buka. Buka maskermu sekarang. Buka dulu kameramu. Biar saya, enggak. Biar saya buka kamera. Penghujat. Nggak mau diskusi dia. Penghujat. Ada yang bilang dia TNI katanya Bang Andi. Penghujat itu. Coba dikejar dulu itu si Petra itu. Ada informasi dari intelijen kita, dia itu aparat katanya.
Justru aparat harus netral, nggak boleh menghujat, coy. Iya, maksudnya dia tiap hari menghujat aja kerjanya. Harusnya kalau betul ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya jangan kayak gitulah. Harus profesional dong. Mau diskusi tapi jangan menghujat. Kerjanya cuma menghujat saja. Edo, Kristen, Edo, Kristen. Iya, memang error ini ya, no. Layar kadang gelap gulita. Edo, Kristen, Pak Edo. Edo, ya nyahut pun si Edo. Coba Kamu gini loh, kamu kan tahu nomornya Bang Juma. Ustaz Salib mana? Turun kayaknya. Kau tahu nomorku, nggak usah lah ribut di sini gitu loh. Tinggal lu WA Sherlock gitu loh. Selesai kan kita ketemu ngopi-ngopi ada apa kan gitu. Nggak usah pamer-pamer di media sosial. Langsung aja Sherlock. HP saya ada di YouTube. Ya kan? Nah, lu tinggal WA ke gua. Bahkan di Sherlock, ketemu di mana ngobrol gitu kan. Mau lu apa? Itu aja Petra ya. Kalau gede-gedean suara gini nggak laku di sini. Nggak laku. Kami nggak melayani orang gila. Bener deh. Nggak melayani orang gila. Bener. Serius. Tumalasuh. Ini di atas banyak loh otennya, tapi yang muncul tak ada. Agak berat memang ini kayaknya nih, berat. Iya. Sugian, Kristen. Alif juga ada kayak tapi nggak kelihatan apa gimana? Nggak tahu. Kristen. Halo. Hei. Kayaknya. Pak teknisi silakan. Tungki. Kata kawan kita tadi tungki. Tungki itu apa Bang Andi? Sugian. Oh iya kah? Iya. Itu bahasa Batak. Ayam jago tuh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullah. Deng ku sehat-sehat ki deng. Iya, alhamdulillah. Bagian kamu ki di Mangkasar deng. Di Dayak. Oh Dayak ki di biasa menjek karena jangan. Oh ngambanjo. Iya. Deng sehat-sehat ki asen deng Bunda. Bang Hadi sehat-sehat ki. Kimai ki mantang. Di Mangkasar tuh nggak? Oh Kambanjo. Si Kambanjo gitu baik. Iya deng. Iya. Sama-sama anak Makassar tawa. Sulawesi. Palagah terasa. Terasa. Iya. Iya. Makasih deng. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang ini sudah sulit diskusi baik-baik dengan Mbak Yuma. Ya. Caranya ya memancing emosi. Nah, itu aja ilmunya tuh. Biang keributan, mencari supaya crowded. Tapi mohon maaf ya, kami tidak melayani orang gila. Rang awak, syukran, thank you. Megatron. Assalamualaikum Bang Suma, Bang Handi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Cuma menyampaikan saja, Deng. Tadi ada aparat ya kan. Harusnya aparat itu mencontohkan yang baik, diskusi yang baik. Iya kan, jangan melihatkan pakaianmu di sini. Nah, itu baru Bang, itu baru sinyalir belum tentu dalam. Betul. Tojeng.
Koyak mulutnya. Siapa mulutnya yang mau dikoyak? Sini. Ada Uncen Leo, ada Nono, tapi nggak kelihatan. Berat ya? Berat. Dihapus permintaan ini dulu, saya hapus 70 permintaan. Jainah, banyak muslim. Udahlah Bang Mamet, kalau kamu memang punya ilmu, silakan naik dengan topik. Kalau belum siap malam ini, ya nggak usah minta naik. Siapkan dulu, belajar dulu lah. Di sini bukan arena tinju, tapi di sini aduh strategi. Apa itu? Ya perang pemikiran, perang data, pakai akal begitu. Supaya enak didengar. Ini pitikan akan naik, kamu toi lama. Dinre bian diskusi. Penjap param pergi poin, luka jangan. Gayaan. Nah, luka jangan. Tadi jumpain makin stop itu apa? Nah, Bang ini luka jangan. Bagi mimas, tanya peluka jangan. Nak aku tanya jangan rini. Kira itu hebat nih, kapan begitu gayaan. Mana Ustaz Alif tadi mana beliau? Sebentar lagi barangkali. Lagi punya mau dioperasi. Ibu permintaan. Itu di atas itu deh. Minanjo. Hapus kirong. Oh tidak nampak gede. Tidak nampak, berat. Ronda 2 itu di atas 2 ekor. 2 uncen Leo, Geri, 2 ekor. Tiga malah Hari, Geri, Uncen Leo di daftar. Tapi nggak kelihatan orangnya. Ustaz Alif ada lagi nih. Nggak boleh bisa kelihatan Ustaz Alif. Nanti dihapus dulu semua yang di bawah. Siapa itu Uncen Leo, Imuncen. Udah deh, jangan dulu permintaan saudaraku, berat. Yang kelihatan bertahan bertiga nih. Dinda Alif ada kan? Assalamualaikum. Ada itu. Coba Ustaz ngomong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Di mana aku berada? Dari tadi aku ngomong loh, ternyata aku gak ada yang dengar ya. Halo, cek. Ustaz, coba speak. Halo. Loh, nggak kelihatan. Tapi suaranya ada. Tumian. Ada. Oh. Hapusi semua dulu nih. Baru permintaan ulang. Lincana ngasih. Coba Ustaz Ali panggil dulu, benar mah. Ustaz, itu udah ada di atas dia. Ustaz, assalamualaikum. Tak ikuti Roy. Aku duka. Waalaikumsalam warahmatullah. Duka itu ya tak ikuti Roy sama tak ikuti Roy sama nih. Kore. Apalah di bawah teh kata bobo sulapekan le. Teruk nak kan tak ikut tandai solaku. Untuk tandai solah mulai nonton film Doti. Halo Dinda Alif bisa turun dulu deh, nanti minta permintaan lagi. Enggak, ayo. Wah, nggak beres ini. Turun dulu deh, habis itu naik lagi. Ya. Simon Sidabutar, selamat malam. Padahal kalau dilihat itu lebih tua Ustaz Alif daripada kita. Apa nak boleh tahu Bun? Betul tuai. Tinggal 20 berapa ini? Ya, itu di Bang Hendi, saya ini ya, makan malam dulu sebentar ya. Iya. Baru makan malam jam berapa nih? Iya, dari tadi. Ayo Pak Simon. Ya, Pak Simon. Ya.
Ada yang mau disampaikan bro? Itu eksekutor salib pahlawan itu maksudnya gimana bang ya? Apa bang? Eksekutor salib pahlawan itu gimana? Aku nggak dengar benar mah maksudnya. Judulnya eksekutor salib itu pahlawan, Daeng. Judulnya. Oh, kan Yesus itu mati di tiang salib. Ada pelakunya. Pelakunya ini, pembunuhan ini, dia pahlawan atau penjahat gitu loh bang. Kan ada tanda tanyanya tuh. Oh, dia itu jadi sebagai pahlawan lah ya. Maksudnya bukan menurut kami yang bertanya bang. Oh. Menurut saya dia tidak pahlawan dan juga tidak sebagai iblis. Kan ada pelakunya tuh bang. Pelaku pembunuhan itu orang jahat atau orang baik? Tidak dikatakan orang jahat dan tidak dikatakan orang baik. Kalau Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Bagaimana itu bang? Nah, kan bapaknya yang iblis. Bapaknya Yesus iblis gitu? Enggak lah, yang membunuh dia lah. Kan tadi bapak bilang. Jadi yang membunuh Yesus itu iblis gitu? Bapaknya kan yang iblis. Belum tentu dia sebagai iblis. Jadi pelaku pembunuhan itu orang baik apa orang jahat? Tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Terus orang apa dia? Ya kan kita bilang tidak dikatakan orang baik, tidak dikatakan orang jahat. Menurut akalmu nih orang yang melakukan kejahatan itu orang jahat atau orang baik? Orang gila. Ustaz Ali masuk Ustaz. Ustaz Ali silakan Ustaz. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia tidak dikatakan orang baik dan juga tidak dikatakan orang jahat. Kalau menurut kamu bro, itu Yesus punya salah nggak sih? Hah? Punya salah nggak sih sehingga dia disalib, dibunuh gitu? Dia tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Oh boleh. Di mana itu perintahnya? Di dalam Bible boleh membunuh orang tidak? Bertanya bang, abang kan bertanya. Oh. Jadi boleh-boleh saja gitu ya? Iya. Itu ajaran siapa itu bang? Boleh membunuh orang tidak bersalah? Tidak ada diajarkan itu. Siapa yang ngajari kau sehingga kau berani ngomong kayak gitu? Iya. Si abang kan bertanya kan? Iya, berarti kau membolehkan toh? Lo kenapa nangis? Iya, bukan nangis. Oh, barusan kau yang membolehkan, kau boleh nangis. Kan. Nah, berarti kalau ada, nih dengerin. Kalau ada yang membunuh kamu, kamu jangan marah ya. Kalau ada yang bunuh saya mau marah. Iya, jangan, karena kamu nggak punya salah dibunuh. Kamu membolehkan toh? Saya kan udah dibunuh, udah mati, ngapain saya marah? Iya, udah selesai sudah kalau begitu. Jangan nangis. Gak enak didengar loh. Masa orang salah boleh dibunuh? Jangan nangis. Sekarang gini loh bang. Gak usah sekarang, udah cukup. Iya. Kan gak boleh kan gitu. Aduh. Udah ya, boleh ya. Iya. Jadi pahlawan dia atau apa? Orang gila. Coba kau bunda, males gua ngomong sama orang gila. Nah, Yudas ini bang, yang dirasuki iblis beserta pasukan Roma yang membunuh yang kau tuhankan nih, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Sekarang pertanyaan saya sama orang ibu abang sekalian. Kan kami bertanya, jawab dulu bang, baru bertanya kau lagi. Pertanyaan ibu gimana? Apakah Yudas tentara Roma yang membunuh Tuhanmu itu adalah pahlawan? Silakan Ustadz, lanjut. Ustadz sudah standby. Bukan. Aku memastikan aku ada aja open cam sekarang kelihatan, dari tadi nggak kelihatan soalnya. Ada. Tapi Udah suaranya ini ada berat juga ya? tadi. Iya Ustadz. Udah ku hapus semua permintaan. Yang oten permintaannya teman-teman, masih kuat Ustadz nih. Silakan lanjut Ustadz sama saudara Simon.
Oh gitu. Ya, kita lihat mungkin dari sini Bunda Rahma ya. Kita mengacu dulu kepada satu peristiwa yang tertulis di kitab mereka, di mana tertulis di Lukas 27 nomor 3, 4, 5 kan gitu. Di situ pada waktu Yudas mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga Yesus ditangkap dan dihukum mati, maka menyesallah ia. Yudas menyesal. Yudas menyesali akibat dari perbuatannya karena perbuatannya itulah menyebabkan Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Pertanyaan saya, penyesalan Yudas ini, yang disesali oleh Yudas ini, itu tindakan yang baik atau tindakan yang tidak baik? Silakan, Simon. Matius 27 ya. Kalau tadi saya salah ucap, mohon maaf. Matius 27. Tadi dikatakan Yudas. Matius 27 mencatat pada waktu itu ketika Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati, maka Yudas menyesali perbuatannya sampai-sampai ia mengembalikan uang 30 keping perak itu. Nah, yang berlaku jahat itu tindakan yang baik atau tindakan baik? Yang tidak baik. Penyesalan Yudas itu nggak baik? Ya nggak baik lah. Seseorang udah dihukum kok, jadi semana mau dikatakan? Kalau gitu baik, berarti tindakan Yudas itu benar. Menyerahkan? Yang menyebabkan Yesus ditangkap dan dihukum mati. Ya kan tidak baik. Ya, tindakan yang tidak baik itu dia menyesal, dia tobat, dia menyesali perbuatannya itu. Dipahami nggak sih? Ya. Saya baca ya, pada saat Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah Yudas. Yudas menyesali perbuatannya karena akibat dari perbuatannya Yesus ditangkap dan hendak dihukum mati. Yesus ditangkap dan sudah dihukum mati. Kalau penyesalan datang ke belakangan, kalau hanya sekadar penyesalan dikatakan Yudas di situ bertobat, kita katakan benar, baik. Tetapi apakah yang diperbuatnya itu sudah benar gitu? Kan berarti kan perbuatan Yudas itu nggak benar kan? Enggak. Perbuatan Yudas tidak benar, makanya Yudas menyesal. Iya. Nah, tindakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus berawal dari tindakan yang tidak benar, kan gitu? Iya. Nah, artinya pembunuhan Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tapi dari tindakan yang tidak benar. Nah, jadi abang bilang Yesus itu untuk bukan penebusan dosa. Nah, itu iman Kristen selama ini. Yudas saja, Yudas yang jahat itu, dia menyesali perbuatannya. Kenapa malah orang-orang Kristen bangga dengan penyaliban Yesus? Jadi mohon maaf, kenapa Kristen jadi lebih jahat dari Yudas? Yudas aja udah nyesel dia perbuatannya. Artinya penangkapan terhadap Yesus itu tindakan kejahatan, bukan sebagai anugerah penyaliban dan penebusan dosa. Jadi kejahatan Kristen itu di mana? Tadi membunyikan lebih jahat. Anda setuju Yesus ditangkap dan dibunuh di kayu salib? Iya. Nah, jahat Anda. Yudas saja nyesel. Lah, Yudas aja nyesel, itu tindakan kejahatan, malah Anda bangga dengan pembunuhan terhadap Yesus. Ya kan Anda pertanyaan abang kan dia setuju ditangkap karena memang sudah ketangkap. Loh, tindakan Yudas itu kan berarti tindakan kejahatan, betul? Iya. Nah, artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah berawal dari tindakan kejahatan, betul? Betul. Nah, Yesus bukan orang yang tidak bersalah sehingga dia ditangkap, dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah tindakan kejahatan. Benar nggak? Benar. Nah, kenapa Anda imani sebagai penebusan dosa? Gimana? Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga?
Kenapa Anda sampai jam segini belum makan juga? Ya udah makan jam 8 tadi. Kedengeran kan kalau ngomong kayak gini? Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani itu untuk penebusan dosa? Kenapa mengimani Yesus untuk penebusan dosa? Ya. Karena dialah yang datang ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan mati. Padahal Yudas sendiri menyesali perbuatannya itu, bukan? Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Teno. Astagfirullahaladzim. Bang, pelan-pelan ya. Kan dibilangnya pelan-pelan. Iman Yesus. Pelan-pelan. Ini konsep iman Kristen. Kan Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Oke. Nah, tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan kejahatan, betul? Betul. Anda setuju dengan tindakan kejahatan itu? Tidak. Berarti Anda tidak setuju Yesus dibunuh? Tidak. Anda tidak setuju. Anda tidak setuju Yesus dibunuh di kayu salib. Tapi kenapa dalam iman Anda malah jadi penebusan dosa? Kenapa dia apa? Gimana? Ulang. Aduh, aku ngulang lagi dari awal, panjangan, Enggak. Anda kan paham Yesus itu kan tidak bersalah. Oke. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang orang yang tidak bersalah boleh nggak dibunuh? Dihukum. Boleh nggak? Pelan-pelan nih biar nangkep. Orang yang tidak bersalah boleh nggak dihukum? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Yesus tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Nah, Yesus yang tidak bersalah lalu difitnah oleh Yudas. Yudas membocorkan sebuah rahasia karena Yudas dirasuki oleh iblis, kan gitu. Ya. Nah, tindakan Yudas ini jahat karena dia membocorkan rahasia sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Ya. Ya kan? Itu tindakan jahat Yudas. Oke? Yudas sadar, Yudas menyesali perbuatannya, kejahatannya. Berarti Yudas sudah benar toh di sini. Dia udah sadar tindakan bahwa Yesus menyebabkan ditangkap dan dibunuh adalah tindakan kejahatan. Yudas menyesali perbuatannya. Secara tidak langsung tindakan Yudas ini sudah benar. Dia menyesal karena itu kejahatan. Poinnya adalah penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus itu hasil dari sebuah tindakan kejahatan, betul? Betul. Oke. Untuk Kristen, pembunuhan kematian Yesus di atas kayu salib apa? Untuk Kristen, kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa. Hasil tindakan kejahatan orang, kau jadikan sebagai anugerah penebusan dosa gitu. Hasil dari tindakan orang. Tindakan kejahatan orang tersebut tadi Yudas dan juga nanti eksekutornya, mereka kan jahat tuh. Sehingga Yesus ditangkap dan mati di kayu salib. Nah, tapi buat Anda jadi anugerah penebusan dosa. Menjadi anugerah sebagai penebus dosa. Udah mulai nangkep belum? Udah mulai nangkap. Nah, berarti Anda itu sama aja dengan menari di atas penderitaan orang lain, kan gitu? Iyalah. Astagfirullahaladzim. Bang, kan tadi Yesus tidak bersalah. Pelaku kejahatan, salah satunya murid Yesus yang berkhianat pun menyesal. Berarti itu tindakan kejahatan. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa tindakan kejahatan itu dijadikan ajang sebagai penebusan dosa? Oke, bukan sebagai ajang penebusan dosa. Yudas sudah mengakui kesalahannya kan? Oke. Sebab dia punya kasih, Yesus punya kasih. Dia mati di kayu salib. Bukan. Berarti Yudas menyesali perbuatannya itu salah kalau menurut imanmu. Kenapa Yudas menyesal itu salah? Karena kalau Yudas tidak berperan di sana, Yesus tidak dibunuh. Sementara untuk Kristen, Yesus itu harus mati dibunuh.
bekerja nggak sih? Isi kepalanya? Bukan pusing kepala saya, Bang. Cuman bukan pusing, isi kepalanya bekerja nggak? Ya bekerja. Nah iya, tindakan Yudas tadi itu kan jahat, menangkap Yesus, sehingga Yesus dieksekusi. Bener nggak? Ya, malam Bang. Nah, tindakan Yudas itu jahat, dan kejahatan Yudas itu menjadi berkat untuk imannya Kristen. Malam Bang. Malam. Ya, saya Masih nggak sadar juga. Aduh, pusing aku. Saya bisa jelaskan kebingungan Anda. Tuh, Simon mau dijelaskan oleh Om Jack. Bisa Anda jelaskan bingung. Anda punya kebingungan. Boleh. Ya, silakan. Baik. Mengapa Yudas menyesal? Apa penyebab Yudas menyesal? Karena iblis yang merasuki dia itu sudah keluar. Artinya dia menjadi Yudas asli. Bukan lagi iblis yang bekerja di dalam Yudas. Apa tujuan iblis mencari tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus? Pertama, pada saat Yesus lahir, iblis merasuki Raja Raja Herodes. Bang, jangan kemana-mana, Om Jack. Woi, dengerin. Yudas menyesal karena iblis sudah keluar. Ya. Oke, berarti tindakan Yudas tadi adalah tindakan kejahatan, betul? Kerasukan iblis, ya. Nah, berarti itu tindakan kejahatan, betul? Kerasukan iblis. Iya, kerasukan iblis. Ya, dia dirasuki iblis. Iya, jadinya kan tindakan yang jahat. Dalam dirinya itu udah tahu itu dirasuki iblis, saya udah tahu. Berarti itu kan tindakan yang jahat. Oke? Ya. Oke. Artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat. Kronologinya begini, supaya Anda paham, jangan bingung lagi. Enggak. Yang nggak ada yang bingung. Nggak ada yang bingung di sini. Justru teman Kristen pada bingung. Pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat yang bermula dari Yudas dirasuki oleh iblis. Kan gitu? Ya. Oke. Tindakan kejahatan itu buat iman Kristen jadi penebusan dosa. Hasilnya loh. Anda salah paham di situ. Anda salah paham. Hasil tindakan kejahatan iblis itu, kok jadi kasih sampai pemahaman Anda ya. Semoga Anda pemahamannya terbuka. Ya, begini. Saya udah nyampe banget pemahamannya malah. Enggak, kamu nggak paham. Kamu mengatakan dirimu paham, tapi sebenarnya tidak paham sama sekali. Coba, pembunuhan terhadap Yesus mati di kayu salib untuk apa dalam iman Kristen? Pemahamanmu tidak nyampe. Ya, ini tolong jawab, kasih paham saya. Dalam iman Kristen, Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Untuk penebusan dosa. Nah, penebusan dosa akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Yudas yang dirasuki iblis. Kan ya, gitu? Oke. Iya kan? Nah, itu poinnya. Artinya Anda lebih setuju terhadap perbuatan iblis yang merasuki Yudas sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Lah, tadi Anda setuju. Tidak, begini, supaya saya Kalau kasih begitu, paham Anda. teman-teman, Saya kasih orang paham Kristen Anda yang itu tidak lebih paham. jahat Dengar dulu. daripada Yudas. Saya Yudas kasih aja paham udah tobat. Anda. Ini malah Saya jadi ajang penebusan dosa. Oke, baik. Saya kasih paham Anda karena Anda tidak paham sama sekali. Ya. Kasih poin untuk bertukar bicara dulu. Ya, bagus. Terima kasih, Abang. Ya, jadi begini, Abang. Pemahaman Anda tentang hal seperti ini salah besar. Keliru. Yang benar gimana? Yang benar Tidak benar. gimana? Jadi yang begini, benar Bang. gimana? Jadi begini, Bang. Iblis mengamat-amati. Ini nggak usah buka kamera ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Iya. Iblis mengamat-amati semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab menulis bahwa akan kedatangan Sang Mesias, ya. Di mana di situ tertulis? Biar saya bicara dulu. Ya udah, kau bela iblisnya deh, kau bela iblisnya, silakan. Enggak. Saya dengarkan. Ya,
Jadi iblis tahu apa makna Alkitab, dia tahu. Di situ tertulis bahwa akan ada datang Mesias penyelamat, ya. Lalu saat Yesus lahir di Bethlehem, dia mengatakan bahwa wah, ini dia nih yang datang Mesias. Lalu Tuhan mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Maria, bawalah anak itu ke Mesir. Tuh, karena akan dibunuh oleh Herodes. Herodes memerintahkan semua anak di bawah 1 tahun bunuh semua. Itu pekerjaan iblis. Itu nggak nyambung. Kepanjangan kalau sama cerita itu nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Nggak nyambung karena Anda nggak paham. Lah enggak, ini kan pertanyaannya sederhana. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 7 dikatakan, tanpa kebangkitan sia-sia iman Kristen, dan Kristen masih hidup di dalam dosa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus, tentang Mesias. Ya, Anda mesti pahami. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang Yesus. Oke. Ya. Berarti kitab Keluaran juga. Dan ini maaf ya, dan ini berarti maaf ya. kitab Keluaran juga. Dan ini maaf. Berarti kitab Tidak Keluaran ada juga. Semua. Di dalam kitab Dan Keluaran dikatakan jangan kau membunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Orang benar itu dalam arti kata orang yang tidak bersalah. Zuma. Kau itu udah, kau turun, pintar tapi sebenarnya bodoh. Kau bodoh. Kau dengarkan saya dulu. Kalau kau pintar. Kau yang penjual balok aja kau kerja kau. Giliran Kejadian sampai kitab Wahyu untuk Yesus, ketika ada perintah jangan kau bunuh orang benar. Siapa orang benar yang dimaksud? Bukan Yesus. Dasar sibilisisis. Nipu aja kau kerja kau. Tadi ceritanya di sini ku dengar. Saling terbuka mau berbicara. Hanya bisa buka kamera enggak? Tapi jadi Bisa buka kamera enggak? Gimana Bang? Buka kamera biar enggak longor kayak tadi itu. Kita pernah jumpa kita Bang cuma bicara tentang ini Bang. Ya udah buka kamera aja dulu saudaraku. Udah pernah jumpa kita. Mengenai kita ke masalahnya kemarin di siapa yang turun ke bumi di akhir zaman. Ya, Nabi Isa. Masih ingat? Masih. Yesus yang turun mengusir Kristen. Bisa dia lebih. Bukan Kenapa Abang katakan Yesus mengusir Kristen? Ya, kan Yesus menghakimi berdasarkan dengan ucapan yang pernah diajarkan selama 33 tahun di tengah Bani Israel. Ya. Nah, ada enggak Yesus selama 3 tahun, selama penginjilannya dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Ada enggak? Ya, terus? Nah, tidak ada kan? Sedangkan Kristen ini muncul belakangan menuhankan Yesus, makanya kalian diusir. Muncul Yesus? Ya, Yesus turun sebagai hakim untuk menghakimi Kristen, Abang. Loh, bukan cuman Kristen Bang. Coba Abang lihat, dengar, baca dulu ulang. Ya, oke lah, dia menghakimi semua manusia. Oke. Iya. Tetapi apa dasar penghakimannya itu apa? Yohanes 8:42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Abang ulangi dari pertama. Abang ulangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman, Kristen menerima Yesus dan firman Yesus. Nah, Yesus ada nggak pernah mengajarkan dirinya untuk berfirman kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes, kepada Paulus? Ada nggak? Ada. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Coba menceret kau, menceret kelereng, ngarang cerita. Di mana Yesus berfirman kepada Lukas? Ayo. Itu Om Jack naik dulu Om Jack. Penghujat kayak gitu dinaikkan. Udah, kita diskusi yang ilmiah aja dulu. Nggak usah ikutkan orang-orang congor kayak gitu. Orang longor penipu kayak dia, nggak usah. Sekarang di mana Yesus pernah berfirman kepada Kristen? Ada nggak? Jadi firman yang nanti akan menjadi hakim, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti ending segala firman yang Yesus sampaikan adalah Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan.
Nah nanti kalian diusir tuh. Siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku? Ada aku suruh memerintahkan kalian menuhankan aku? Enggak ada. Kalian dibonyok nanti, diperkedel sama Yesus nanti kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah tuh. Kami umat Islam dihakimi apanya yang dihakimi? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang siapa yang mengajarkan lu Tuhan? Emang lu pernah ngajarkan dirimu itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kan kita harus menyembah kepada pencipta aja kan? Oh iya, lupa. Terus kenapa kau tidak ikuti ajaranku lah? Kamu katakan sendiri. Ajaran kamu diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari umat Israel. Betul gak? Iya betul juga ya. Nah ya. Nah sekarang ini Kristen Bani Israel gak? Bukan. Tapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Mereka adalah jemaat iblis. Ya sudah. Jemaat iblis diusir kemana? Ya neraka dong. Gitu saudara. Makanya ini adalah fenomena yang harus orang Kristen jawab. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Kalau dia kau katakan penjahat, buktinya karena mereka kalian bisa selamat. Kalau kalian katakan mereka adalah pahlawan, buktinya mereka adalah pelaku kejahatan. Mana yang betul? Tidak ada dua-duanya. Pahlawan adalah juga, kalau dia pahlawan juga salah, kalau dia penjahat juga salah. Berarti penyaliban ini yang error. Masa ada keselamatan dengan membunuh orang yang benar? Gimana ceritanya? Membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Apa itu? Hukum mana yang bisa kena ke sana? Nggak ada hukum yang bisa kena. Iblis merasuki Yudas. Imam-imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Mereka bersekongkol membunuh Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Akibat dari kesepakatan membunuh Yesus, Yesus dibunuh. Perbuatan membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Jadi Kristen bisa selamat dari perbuatan jahat. Jadi yang menyelamatkan Kristen ini perbuatan jahat yang menyelamatkan. Atau jangan-jangan iblis yang berkarya membunuh Yesus ini tapi tidak berhasil membunuhnya, ambil langkah kedua, opsi kedua, yaitu meskipun bukan Yesus asli yang kami bunuh, tapi kami bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah akal untuk mengimani bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Dengan cara apa? Aku berikan dia tanda-tanda, aku berikan dia mukjizat, aku berikan kemudian dia kekuatan. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 24, 26. Apa kata Yesus? Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi iblisnya berkarya tuh. Iblisnya mengaku Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga orang yang disesatkan ini mengatakan bahwa yang membunuh Yesus adalah penjahat. Tetapi dari hasil kejahatannya justru Kristen selamat. Gimana polanya tuh? Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Dia datang untuk disalib agar supaya seluruh nama yang ada di kolong langit ini memperoleh keselamatan. Gimana ceritanya? Berarti mereka yang mengeksekusi Yesus, iblis yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat, itu adalah pahlawan-pahlawannya Kristen. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran. Katakan itu. Gimana dong? Ini harus terselesaikan ini. Yang mengeksekusi dan yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus itu bisa kemudian dieksekusi mati. Bagi Kristen
yang sudah bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, yang mewariskan surga, yang mewarisi surga. Akibat dari Yesus mati, Kristen jadi pewaris surga. Akibat dari Kristus mati, Kristen ini menjadi anak-anak Tuhan. Berarti pembunuh Yesus sangat berjasa terhadap Kristen. Jadi iblis yang merasuki Yudas ini apa? Penjahat? Iblis atau malaikat? Iblis yang merasuki Yudas ini pahlawan kan buat Kristen. Maka besok ajarkan kemudian pendeta untuk menciptakan lagu ucapan terima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Kristen sedunia. Bukan Yesus juru selamat kalian. Juru selamat kalian itu adalah iblis. Meskipun Yesus datang turun ke bumi menjadi manusia, kalau iblis tidak merasuki Yudas, gimana? Yesus bunuh diri gitu. Yesus gantung dirinya sendiri. Yesus maku tangannya sendiri. Tidak mungkin. Maka juru selamat Kristen kesimpulannya adalah setan. Tanpa setan, Yudas tidak akan mengkhianat. Tanpa setan, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tidak akan membuat kesaksian palsu. Tanpa setan, Yesus tidak disalibkan. Maka yang menjadi pahlawan di sini siapa? Iblis dan Yudas. Silakan minum kopi campur masako biar sedikit mengerti apa yang saya jelaskan. Udah sangat jelas ya, Bang Simon. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, semoga lah kita sehat selalu. Sama-sama. Semoga lah kita selalu. Yang pastinya diakui nggak Yesus itu aja pertanyaan saya di umat Islam. Gimana? Diakui nggak Yesus itu di umat Islam sebagai juru manusia selamat? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil, kemudian mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa, itu kami akui. Namanya Isa Al-Masih. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Orang Yahudi menyebutnya Yosua HaMasiah. Jadi satu tokoh dengan 3 versi cerita yang berbeda. Di Kristen, Yesus terkutuk. Di Islam, Yesus mulia. Di Yahudi, sama, Yesus terkutuk juga. Kira-kira siapa roh kebenaran di antara 3 agama ini? Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami mengatakan haram jadah, Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Haram hukumnya Yesus itu tersentuh oleh orang-orang kafir. Yesus tidak akan mungkin kemudian bisa dikuasai oleh setan. Setan sedikit pun tidak akan berkuasa kepada Yesus. Itu iman kami. Yesus manusia mulia, dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak ditonjok, dia tidak ditombak, dia tidak digantung, dia tidak ditelanjangi, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak. Mulia sekali beliau di Islam. Kalau di Kristen, siapa yang ditampar? Yesus. Yang diludahin? Yesus. Yang ditonjok? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Penghinaan apalagi yang tidak kalian berikan kepada Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Islam memuliakan Yesus. Kristen mati-matian kemudian untuk menghinakan Yesus. Bahkan saking maunya, iblis pun jadi pahlawan. Ayo, lembutkan hati saudara. Kami umat Islam sangat memuliakan beliau. Kami tidak tidur sampai jam segini itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Amin. Dari orang-orang yang menginginkan kematian terhadap dirinya. Sedangkan kalau Anda jeli melihat, Anda buka Bible sekarang, Matius 16 nomor 21 sampai seterusnya, orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau orang yang berpikir Yesus yang disalib, itu adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus.
berpikir aja bahwa Yesus harus disalib, atau Yesus disalib, atau Yesus akan disalib, atau Yesus ini mati menebus dosa. Kata Yesus, itu adalah pemikiran iblis. Kata Yesus loh, berpikir aja bahwa Yesus akan disalib, itu adalah iblis, kata Yesus. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Kami umat Islam, jangankan percaya Yesus disalib, berpikir kakak, berarti kami bukan iblis. Itu saudara, itu dalil. Itu dalil. Kalau dalam Al-Quran, hisyum fid dunya, orang yang menyalibkan Yesus dan orang yang disalib itu dihinakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu di Al-Quran. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Terus kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib juga, Ulangan 21 nomor 22 23 yang dikutip oleh Paulus adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Masakan Yesus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Hah? Yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi itu adalah Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Yudas. Berarti yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Yudas. Itulah yang kalian sembah. Ketika iblis merasuki Yudas, bisa nggak kemudian Yudas ini terpengaruh menyebut akulah Yesus? Bisa. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Berarti iblisnya, penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang yang memakai nama Yesus? Kemana-mana Yesus, penginjilan Yesus, kebaktian Yesus, menyanyi Yesus, ibadah minggu Yesus, Natalan Yesus, perpuluhan Yesus. Itu siapa itu? Penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Kalau sebut nama Yesus memang Kristen. Nah, Kristen. Selamat. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Saya hanya menjelaskan aja. Lina Wijaya kemana-mana cari berondong, pakai nama Yesus, pakai nama Yesus, 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 Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang yang datang ke atas muka bumi ini dengan membawa sebuah kitab dengan penampilan seperti orang suci, memakai nama Yesus, tapi ternyata tujuannya untuk menyesatkan. Apa bukti penyesatannya? Mereka menyuruh menyembah kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh untuk tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka menyuruh untuk ibadah hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan. Mereka mengajarkan 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Yesus tidak pernah ajarkan. Tapi mereka berani-berani memakai nama Yesus kemana-mana. Sok paten, sok cantik, sok hebat. Ternyata mereka penyesat. Emang betul. Makanya yang diusir, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka memakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Sekarang pendeta, misalnya Rasul Lubis, dalam nama Yesus, aku usir iblis yang ada dalam dirimu. Aku juga sembuh orang itu, sembuh. Rasul Lubis memakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantu Rasul Lubis? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang datang mengaku-ngaku Yesus kepada Rasul Lubis itu siapa? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang ketika dia mengobati orang dan betul-betul sembuh, jadi Yesus yang mana yang datang ke situ? Mana yang sakit Rasul Lubis? Ini Yesus. Raba-raba sedikit dulu, raba-raba sedikit kasih dulu ludah sedikit biar agak licin. Sembuh. Ini Yesus yang mana yang dipakai oleh Rasul Lubis? Sementara yang asli mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memakai namaku dan berkata, memanggil aku Tuhan, Tuhan, dan bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu?
pada saat itulah aku Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Jadi mereka ngobati orang pakai nama Yesus. Yesus datang betulan menyembuhkan orang yang diobati. Pertanyaan saya, Yesus yang datang ini mengobati orang yang diobati oleh lusul bisu itu Yesus yang mana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Itu siapa? Rusuli Lubis kalau ngobatin nih. Apanya yang sakit ibu? Pantat. Kenapa pantatnya ibu? Bisul. Kenapa bisul dibawa ke sini bu? Bisulnya tumbuh kanker Pak Pendeta. Nama ibu siapa? Nama saya Markus. Oh, ibu namanya Markus. Iya. Dalam nama Yesus, Ibu Markus, kau dijamah Tuhan. Keluarlah wahai bisul yang penuh dengan ular bertato. Selain aku raba kau dari jarak jauh. Sembuh. Sembuh orang itu. Pertanyaannya, yang datang ketika kemudian Rusuli Lubis memanggil nama Yesus itu Yesus yang mana? Pakai tongkat datang Yesusnya. Rusuli Lubis, kau memanggil mama. Ada pasien saya mah supaya lancar perpuluhan, obati dong. Kecil itu. Kecil. Sembuh. Sembuh. Betul-betul sembuh. Pertanyaannya, siapa yang datang mengatasnamakan Yesus kepada Rusuli Lubis? Sementara Yesus asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Tapi faktanya dia pakai nama Yesus. Ya, karena penyesat itu memang datang dengan memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus siapa ini yang datang? Yang aslikah atau penyesat? Oke. Pertanyaan abang, Yesusnya yang nyata atau yang menyesat? Hanya apa? Hanya Tuhan lah yang tahu. Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru. Misalnya nih Rusuli Lubis sudah ketemu dengan Yesus di hari terakhir. Hari terakhir itu padang mahsyar. Hari di mana terakhir kita kemudian mengalami sesuatu yang surga belum, neraka belum. Datang nih Yesus sama Rusuli Lubis datang kepada kami datang. Kami lihat umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa berbaris di belakang Nabi Musa. Umatnya Nabi Yakub dan seterusnya, semua nabi berbaris umatnya. Nabi Isa berbaris umatnya. Kemudian Nabi Muhammad berbaris umatnya. Ada nih sekelompok orang bingung. Bingung nih sekelompok orang nih mau pergi ke Yesus. Tapi kok beda ya dengan gambar-gambar yang kita lihat di dunia? Loh, kok dia penampilannya sama seperti nabi-nabi yang lain, kok beda yang ada di gereja? Datanglah mereka orang-orang Kristen ini. Yesus, Yesus, Yesus. Datang Rusuli Lubis. Lu siapa? Kenalkan bro, saya juga juru selamat. Ya, sama seperti dukun, bisa ngobati orang pakai namamu. Hah? Kamu coba buka resletingmu, turun ke bawah. Loh, ini kenapa masih pakai helm? Ini kenapa pakai helm ini? Yang masuk ke surga itu di dalam kitabnya Yahudi tidak boleh ada tame, tidak boleh ada orang najis yang masuk. Ini kalau mau dipotong pakai apa? Mulut naga. Kau bawa nama aku tapi kau tidak bersunat. Dari mana kau dapat ilmu? Terus itu perutmu besar, apa isinya? Coba ku terawang. Ada kuku babi di dalam. Poncong babi dengan buntut babi banyak di dalam. Siapa yang ngajarin kau makan babi rumahnya? Hah? Siapa yang ngajarin kau? Terus kau kuliah ke gereja hari Minggu, siapa yang ngajarin? Nggak benar kau ini. Tapi bos, saya selalu ngobatin orang pakai namamu bos. Hah? Pakai nama aku? Iya serius itu kau pakai nama aku? Nggak pernah aku datang sama orang-orang tamek yang nggak bersunat kayak kau. Belum lagi makananmu babi, makanan yang diharamkan sama Tuhanku. Kau tidak bersunat. Perjanjian kekal Tuhan, Kejadian 17 tahun 14, barang siapa yang tidak bersunat bunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjianku. Lu tak bersunat kayak mana? Aku mau datang samamu, sedangkan aku manusia suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, aku adalah hamba Tuhan yang suci. Hamba Tuhan yang suci hanya bisa pakai kepada hamba yang suci. Lah kamu tidak bersunat. Badanmu penuh dengan darah babi.
Sedangkan dalam Yesaya 66 nomor 17, nomor 16, 17, 18, aku Tuhan akan datang membakar seluruh manusia pemakan babi. Kau nggak baca itu rupanya? Baca sih. Terus kenapa? Kan kau sudah menggenapinya, nenekmu kiper. Akhirnya apa? Bukankah kami? Akhirnya nangis yang tadinya sok jagoan. Bukankah kami tadinya bernubuat pakai namamu? Langsung ditendang pokoknya Rasulullah. Gedebek. Enyahlah daripada aku kalian, kau itu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Umatku, muridku itu hanya Bani Israel yang mengimani aku sebagai utusan Tuhan. Datang saya lihat Rasulullah Lubis. Dadah kawan. Lubis, selamat tinggal. Percuma rupanya namamu kami pakai. Percuma rupanya kami ngobati orang. Bukankah aku sudah mengingatkan dan bahkan di bukumu juga dituliskan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan bahkan bukankah di dalam kitabmu tertulis bahwa aku akan mengusir orang di hari terakhir yang memakai namaku, kemudian untuk mengusir setan bernubuat. Kenapa kamu lakukan? Masalahnya tidak ada kerjaan lain selain ngobatin orang pakai namamu. Di situ ada perpuluhan, semakin banyak orang aku kumpulkan. Di dekat Monas itu, sampingnya Istiqlal, semakin tebal dompetku karena teman-temanku akan memberikan saya donasi kalau aku banyak mengumpulkan orang Islam untuk kumurtadkan. Nah udahlah, ku colok dulu matamu, ketepak, masuklah ke neraka sana, ditunjang. Itu yang akan terjadi. Hari ini masih lelucon kita, tapi itu adalah suatu kepastian yang tidak ada keraguan, pasti akan terjadi. Nah itu, begitu Saudara Simon, ya, mumpung ada kesempatan, lembutkan hati saudara. Penjahat yang menyalib itu mungkin dibiarkan oleh Tuhan lihat Yesus, tidak mungkin. Makanya di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, Petrus berkata apa? Bukankah kita ini keturunan Daud? Bukankah Daud itu seorang nabi? Dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Beliau pernah bernubuat bahwa seorang Mesias akan dibangkitkan untuk Bani Israel. Dibangkitkan maksudnya itu bukan dari kubur, enggak. Maksudnya dibangkitkan itu seperti Indonesia dibangkitkan dari keterpurukan. Nah begitulah Bani Israel dalam keadaan terpuruk, dibangkitkan bagi mereka, didatangkan, dihadirkan, kemudian diorbitkan seorang Mesias untuk bagaimana? Untuk menyelamatkan mereka. Mesias ini kata Petrus tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, dan data nomor 33-nya, Tuhan mengutus tangan kanannya untuk membawa Yesus naik ke atas langit. Begitu saudaraku, ya. Jadi Yesus yang sudah terlanjur kau bunuh, kata Petrus, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian angkatan jahat. Sinkron dengan pernyataan Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Berarti siapa yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga, maka dia adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus tidak percaya kebangkitan hari ketiga. Mana datanya? Baca Lukas 24, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Tidak percaya. Yang percaya hanya angkatan jahat. Jadi orang yang menjadikan kebangkitan hari ketiga itu sebagai simbol keselamatan adalah angkatan jahat. Gitu saudara. Saya kira cukup pengajaran ini dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau masih ada Oten yang mau
belajar di bawah, silakan. Dinda Alif masih sanggup, yang lain masih sanggup. Siap, Guru Nda, ngikut. Ayo, Bunda Rahma. Atau gini dulu, silakan Simon sambil nunggu yang lain dinaikkan. Ya, saya mau bicara terima kasih sama guru kami di sini sudah mencerahkan. Terima kasih Bang Juma. Ah, mantap. Jadi kembali kepada diri kita sendiri untuk mengimani apa yang diimankan itu aja. Halo, selamat malam, pagi. Waduh, Yesusnya naik komal ini. Susah dilawan ini. Tuhannya nek komal. Sayalah Yesus, hati-hati Glenn. Ya, Bang, hati-hati Bang, banyak tentara Romawi di bawah. Dari tadi disebut-sebut Juma aja nama saya ini. Ada apa Juma tentang Yesus? Banyak tentara Romawi, hati-hati. Kenapa dengan Yesus? Dari agama mana Abang Yesus ini? Saya Kristen. Kristen Protestan. Ya Kristen lah, Protestan, Katolik sama aja Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Anda pakai nama Yesus. Jadi saya penyesat. Iya. Dalilnya gitu. Ya nggak apa-apa. Loh, ini penggenapan ini namanya. Neraka Bang, neraka. Kalau neraka Bang nggak ditentukan manusia. Yesus yang mengatakan itu. Kitab Anda yang mengatakan. Di mana? Loh, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Memakai namaku. Iya, benar Bang. Nah, begini Bang. Anda memakai namanya. Iya, begini. Maksudnya kalau iblis bekerja untuk menyesatkan, ketahuan belangnya itu biasa-biasa aja Bang. Kayak gini tadi nih, saya mau membunuh, ketahuan orangnya Bang, orangnya sangar, brutal, pembunuh, ini betul-betul penjahat. Maksud Yesus yang sebenarnya Bang, musuhnya Tuhan Yesus itu nggak kelihatan sama sekali Bang. Itu makanya ada ayat itu gitu loh. Sampai-sampai dalam gereja juga ada musuh, ada juga seperti iblis gitu loh Bang. Itu yang tantangan Yesus itu yang sangat berat. Makanya dikeluarkan ayat itu gitu loh Bang. Mau iblis itu Yesus itu nyobain manusia, iblis biasa-biasa aja Bang, itu maksudnya. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus, itu kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, apakah sekarang Anda Yesus? Itu sekedar nama. Iya, justru karena itu pakai nama aku, kata Yesus. Oh ya, boleh masuk Bang, masuk boleh. Masuk. Saya tergolong si iblis itu boleh. Gitu dong. Iya, Ayo, saya menggambarkan doang. Tapi jangan dipremium sama saya ke neraka ya. Nah, oke. Itu kata Yesus begitu, mungkin mana? Eksekutor salib pahlawan itu maksudnya gimana itu? Silakan Dek. Oh ya, terima kasih Guru Nda. Iya, kan kitab Anda mengisahkan tentang peristiwa penyaliban. Sejauh yang kami pahami, konsep kematian Yesus, penyaliban terhadap Yesus itu adalah prinsip di dalam imannya Kristen. Bahwa Yesus itu harus mati digantung di kayu salib. Anda masih setuju di sini, Pak? Setuju. Oke, saya izin menyampaikan prinsip dalam imannya Islam. Di dalam imannya Islam, utusan Tuhan untuk Bani Israel tadi, dia yang tidak memiliki seorang ayah, maka dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu prinsip di dalam iman Islam. Nah, sekarang ada hal yang menarik pembahasannya.
Karena iman Kristen mengimani bahwa Yesus mati di kayu salib, maka di situ eksekutor pelakunya termasuk pahlawan bagi orang Kristen. Kan gitu. Benar nggak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu, eksekutor, pelaku, bahkan termasuk iblis yang merasuki Yudas agar Yesus itu ditangkap, maka itu yang berjasa atau sebagai pahlawan di dalam imannya Kristen. Ada kira-kira tertulis? Tidak ada. Kalau dibilang pahlawan. Oh, kalau nggak ada, saya jawab iya. Kalau nggak ada dijawab iya. Mantap kalau gitu. Kita lanjut aja. Nah, jadi mari kita lihat. Oke. Eksekutor. Ya, eksekutor salib menyalibkan Yesus itu pahlawan. Ya, saya jawab iya. Kalau nggak ada yang tertulis ya. Ya, Anda iyakan kan? Nah, saya ingin tahu dulu dari yang Anda ketahui. Apa tujuannya Yesus mati di kayu salib dalam iman Anda? Tujuan Yesus mati di kayu salib untuk, ini ingat Bang ya, untuk menebus manusia dari dosa. Bukan menebus dosa ya, ingat ya. Menebus manusia dari dosa. Buat apa Yesus menebus dosa? Enggak usah. Kami tidak tanya buat apa. Makanya aku bilang tadi. Maksudnya begini Pak. Di situ kita sudah ketahui. Disitulah iblis, Yudas, imam-imam kepala yang menghasut Yesus, juga tentara Romawi sangat berjasa di dalam imannya Kristen. Tanpa peran mereka, Kristen tidak ditebus perbuatan dosanya. Oke. Itu ada tertulis? Ya, berdasarkan pemaparan, Pak. Oh, boleh saya jawab iya, berdasarkan pemaparan saya. Ya sudah, selesai. Artinya memang sepakat tema ini oleh Anda disepakati bahwa memang para pelaku kejahatan, yaitu iblis, Yudas, orang yang menghasut Yesus, tentara Romawi, itu adalah pahlawan bagi iman Anda. Sepakat. Oke. Berarti kalau begitu ketika Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berarti Anda mengasihi iblis. Itu yang tertulis. Yang tertulis kasihilah musuhmu. Oh, kalau yang tertulis kasihi musuhmu, ya benar. Benar. Saya tanya, iblis itu musuh atau bukan? Bagi manusia. Musuh. Bagaimana Anda mengasihi musuh Anda? Apalagi musuh Anda sangat berjasa terhadap iman Anda. Nah, begini Bang. Makanya begini. Tuhan itu Bang, kalau cobaan-cobaan kecil itu bagi dia belum selamat, gitu loh maksudnya Bang. Jadi cobaan tantangan yang harus diberikan pada umat manusia ini harus. Anda bicara ada tertulis nggak? Anda bicara seperti itu ada tertulis nggak? Enggak. Oh. Abang gambarkan aja dulu. Kalau saya bilang iblis kerjasama dengan Tuhan, masuk akal nggak? Ya bisa jadi sih di situ. Tapi sebentar dulu. Sebelum premis seperti itu, mati di kayu salib. Jangan bilang kerjasama dulu. Tertulis tidak itu? Menurut Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikasihi. Berarti bukan kehendak Tuhan, oke? Tertulis tuh. Nah, lalu kata Yesus, tetapi yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Nah, berusaha membunuh Yesus, kata Yesus mengikuti kehendak Bapakmu. Pertanyaan saya, Pak, kehendak Bapakmu di situ Bapak yang mana? Anda tahu nggak? Pembunuhan, berusaha membunuh terhadap Yesus itu mengikuti kehendak Bapakmu, kata Yesus. Pertanyaan saya, kalau Bapak belajar Bible,
siapa yang menjadi bapakmu di situ menurut Yesus? Di ayat berapa tuh Bang? Tertulis nggak itu? Di Yohanes 8 tertulis dong. Yohanes 8 ayat? Baca dari 40. Banyak kali. Ambil yang Pertanyaan situ-situ. saya kan tadi, nih saya bacain ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Kan gitu. Nah, berusaha membunuh Yesus, jawabannya di 44. Biar tidak kebanyakan baca, saya persingkat. Ayat berapa? 44. 44. Kalau tertulis ini Bang, harus hati-hati kita. Tertulis dong, tertulis. Menurut Yesus siapa bapaknya orang Kristen di situ? 44. Bunyinya gimana Bang? Biar jangan salah kita coba. Oh, jadi tanya lagi ke saya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah bapa dari segala dusta. Nah, Anda setuju terhadap pembunuhan Yesus? Kata Yesus, siapa yang menjadi bapaknya? Kata Yesus siapa? Iblislah yang Oh begini Bang, ayat ini menerangkan. Gini Bang nih, Abang salah paham, Kok jadi salah paham? Tertulis. Jawab dulu. Kata Yesus, yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak siapa? Mana di situ kata Yesus? Aduh. Lah ini tinta merah Yesus yang bicara. Masa ada namanya Yesus nggak tahu? Mana kata Yesusnya? Abang bilang mana? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu loh Bang. Jangan bilang kata Yesus. Kenapa dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu? Karena berusaha membunuh Yesus, betul? Iya. Nah, Anda setuju nggak pembunuhan terhadap Yesus? Setuju dalam pembunuhan Yesus tertulis tidak? Anda setuju atau tidak kalau Yesus mati dibunuh di kayu salib? Pertanyaan abang itu ada nggak tertulis gitu dulu Ya dong. kitab Anda mencatat ada. Anda setuju atau tidak? Kalau ada tertulis, aku pengen tahu ayat berapa itu. Jadi Anda tidak tahu atau Anda ragu atau Anda tidak percaya kalau Yesus mati di kayu salib? Percaya. Nah, ya sudah, nggak perlu nanya lagi di mana ayatnya. Ngapain capek-capek? Anda setuju kan? Setujunya di mana ini? Kalau Yesus mati di kayu salib? Ya setuju. Kalau mati di kayu salib, Oke. setuju. Kematian Yesus di kayu salib atau Yesus mati dibunuh itu mengikuti kehendak siapa tadi? Kematian Yesus di kayu salib kehendak siapa? Kata Yesus melakukan kehendak siapa? Wih. Kehendak kalau Yesus mati di kayu salib Bang, itu kehendak Tuhan. Lah kata Yesus iblislah yang menjadi bapakmu. Maksudnya Tuhanmu iblis. Ini maksud kalimat ini Bang, maksud ayat ini, iblislah yang menjadi bapakmu kalau kau melakukan kejahatan gitu loh Bang. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Contoh apa itu kejahatannya? Berusaha membunuh Yesus. Contohnya di situ apa coba? Berusaha membunuh Yesus. Anda setuju nggak? Contoh yang ada di situ adalah berusaha membunuh Yesus. Anda setuju nggak? Membunuh manusia. Yesus, yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Ayo, mau lari kemana? Ayo Sus, kemana Sus? Lari kau. Kata Yesus di 40-nya, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Itu kata Yesus. Ya kan? Berikutnya di 41, kamu mengerjakan pekerjaan Bapa
bapakmu sendiri. Nah, berusaha mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapakmu di situ menurut Yesus coba? Yang berusaha membunuh Yesus. Jujur jawab, kalau Anda memang benar-benar namanya Yesus. Ayo Sus. Di mana dibilang bapakmu di sini? Allahu Akbar walillahilham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Baca di 41. Tadi 40, sekarang 41. Gimana ini muter? Ya iyalah, masa dari 40 70 kan nggak nyambung itu. 40 ya 41. Kalau abang tanya mutar-mutar, nyambung. Justru gak? ini tidak mutar-mutar. Saya baca lagi ya. Sebelum abang jawab, di mana Kalimantan, di mana Saya Papua? baca lagi ya. Nyambung Mulai gak? error nih. Diajak tipikal Kristen tuh begini. Error di situ Kalau yang diajak error. waras pasti error otaknya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan saya baca. Ke dalil lain. Aduh, jangan gitu dong. Ini masih saya tampilkan aja datanya ya. Saya tampilkan boleh. Semakin Anda membantah, semakin ketahuan Anda membantah ajaran Yesus. Oke? Apa perlu saya tampilkan datanya? Apa perlu saya tampilkan datanya? Tampilkan coba. Makin malu kau kalau saya tampilkan sebentar ya. Bunda bisa digedein nggak? Biar teman-teman Nanti pada melihat. abang juga yang malu kalau kutunjukkan dalil Islammu. Mantap. Oke, kita buka ya. Yohanes 8 kita buka di 40. Oke. Kok dalil Islam jadi malu ya? Kita buka. Nih, kata Yesus. Mana tadi penanya? Kata Yesus di 40. Kan saya sudah baca dari tadi. Ini teman-teman juga biar pada paham yang oten, terutama yang selama ini hanya mendengarkan khutbah dari gereja ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Tadi di sini apa? Dia katakan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu di sini siapa yang berusaha membunuh Yesus? Kata Yesus. Jawab dengan jujur. Jangan sampai saya yang jawab. Oke, ku ikutin Bapak. Kira-kira Bapak di situ, Bapak siapa itu coba? Nah, kita tanya lagi ke Yesus. Siapa Bapak di sini? Kata Yesus, di sini dia berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia, berusaha membunuh manusia adalah mengikuti keinginan iblis. Betul? Ya, bacaan itu betul, bacaan itu betul. Tapi artinya menyetujui pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, betul? Menurut abang itu. Menurut Yesus. Gak ada di sini bang menurut Yesus. Kata Yesus, ini dia bilang iblislah yang menjadi bapakmu. Saya tanya, kenapa dia katakan iblis yang menjadi bapakmu itu kenapa coba? Kenapa iblislah yang menjadi bapakmu? Kalau kau melakukan kejahatan bang, contohnya membunuh Yesus kan? Contohnya membunuh Yesus kan? Kau menganggap dengarkan dulu. Iya, contohnya membunuh Yesus kan? Abang, bang, kalau mau diskusi, kejahatan di sini membunuh Yesus atau bukan? Jangan dibawa kemana-mana kasusnya. Kejahatan yang dimaksud di sini berusaha membunuh Yesus, benar nggak? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu bapakmu itu huruf kecil, bang. Tahu, makanya iblis disebutnya. Jadi kalau di sini bapakmu itu seolah-olah iblis. Bukan seolah-olah, kata Yesus, yang menjadi bapakmu di sini siapa? Kata Yesus.
Mana ada di situ kata Yesus? Astagfirullahaladzim, bawa otak nggak sini orang? Naik komal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, meni beleguk kacida ting saya teh hirup, ampun ari ngaran Yesus, ari beleguk meni kacida. Berokokok siapa aing mah sabar tita di ngalayanan, make otak, make bacaan, make data, make omongan Yesus. Ari sia ngomong asal ngacapruk asal bunyi sia teh naon hirup teh? Tek. Bang, ayat 42 baru ada kata Yesus di situ, Bang. Yes, mah. Oke, pertanyaan dari saya bisa nggak ini? Akui dulu Dibuang itu aja. di situ. Akui dulu. Dibuang aja. Buang aja. Percuma. Habisin waktu kalau sama dia. Eksekutor salib pahlawan itu. Aduh, Sudah kena, jawab. Woi, jangan main repot, woi. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya ini bang. Duh. Mana Ustaz? Kena, woi. Palip turun dulu, Palip. Oh, udah. Dibuang aja Bunda Rama, dibuang aja, cari yang lain aja. Kau ke neraka jahanam aja bang. Yuk sudah aku tendang. Mana Ustaz? Nah Ustaz. Putra Kristen Muslim. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Pajar Kristen. Atau Gurunda udah mau istirahat, bagaimana? Itu ada Ustaz. Kena akunku. Oh ya Allah. Kurniawan. Mana dia? Kurniawan Lau. Kurniawan. Kristen. Kurni. Awan. Hati-hati, tadi udah bilang banyak tentara Romawi di bawah kalau ada Yesus. Aku yang kena. Bukan Yesus yang ditombak ya Allah. Salah konsepnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kal, Kristen Kal. Oh Kal. Yunus, Pak Yunus, silakan Bang Kores. Islam? Muslim. Muslim, apa yang mau disampaikan? Diten. Timnya. Kal, Kristen. Silakan Bang Kores. Ya ikhwan, sebelum roomnya ditutup karena sudah di penghujung malam juga, cukup seru malam ini. Sebagaimana biasa kita soundingkan lagi milad kedua api di Masjid Al-Ittihad Tebet
hari Sabtu 13 September 2025, waktunya dari ba'da duhur sampai jam 9. Harga tiketnya 100k. Silahkan berpartisipasi untuk datang. Kenapa? Karena milad api adalah simbol dari kemenangan Islam melawan para penghujat Islam di media sosial. Bayangkan berapa argumentasi yang kita buat sehingga membuat mereka trauma untuk menghujat kembali. Dan perhatikan berapa penghujat sudah tumbang sehingga mereka melahirkan penghujat baru yang ecek-ecek cuma bisa bikin korupsi-korupsi duit rumah. Nah gitu. Oke, mantap. Ayoks, hadirlah. Cara pesan tiketnya gimana? Caranya kalian transfer tiketnya 100k ke rekening API, lalu bukti transfernya kirim ke nomor Kores di 0813-3753-4473. Dan kalau yang nggak mau datang tapi cuma pengen infak, silakan kontak Bang Handi ya. Karena Bang Handi yang bagian infak, kalau aku bagian tiket gitu. Oke, mantaps. Jadi sampai jumpa tanggal 13 September 2025 hari Sabtu gitu. Oke? Apalagi? Oh iya. Udah itu aja. Nah, apa aja tuh yang didapat bagi mereka-mereka yang datang, para netizen, apa yang di pengalaman foto makan, memori nambah lah pokoknya yang ada sekarang gitu, karena kami nggak akan abadi, kami akan meninggal dan digantikan generasi baru, ikhwan. Tapi argumentasi kami akan selalu ada untuk kalian semua. Contoh, jangan kalian menuhankan Tuhan yang berkelamin, karena kalau kalian tuhankan Tuhan berkelamin, ujung-ujungnya suka hujat-hujat agama Islam, gitu. Kalau Tuhannya aja sudah berkelamin, kesananya pasti hujat-hujat. Semacam itulah. Jadi ayo teman-teman segera hubungi Bang Kores ya, udah transfer, hubungi Bang Kores. Bambang. Nyimak aja Bun, turunkan saja. Oh iya ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisnis apa ini udah mau tutup? Mau tutup Bunda? Bang Deo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Itu terserah Bunda, Bang Dewa. Telah dan tampan seperti biasa. Numpang iklan tuh Dewa. Lanjut. Ayo Bang Deo, iklan, gas. Nah, ini baru semangat kalau udah iklan. Stikernya dong, jauhin. Ya, Iwan Pila. Gimana caranya jauhin stiker? Nggak bisa ya, moderator? Oh, udah sip, lanjut. Kalau nggak dibesarkan, nggak apa-apa dibesarkan. Hostnya yang bisa gurun deh. Ada. Ini baru keren nih kalau udah besar kayak gini. Makasih banyak. Ya Iwan Pila. Nanti ada pertemuan ya. Tetapi Dewa sih menyarankan kalau ada yang mau pertemuan itu beli kaos di Dewa ya. Gambarnya gambar apologet langsung. Ini contoh kaosnya. Bentar Dewa ini ya. Nah ini yang pesan ke Dewa nih ya. Contoh Bang Juma sama Bang Topan. Ini ya. Ini baju pesanan ya. Bang Juma sama Bang ini Uniripa sama Bang Topan. Jadi hasil desain ya. Hasil desain sendiri sama Dewa. Ini Bang Pedro sama Uniripa. Ini Bang Iqbal, Bang Juma sama Bang Doni. Ya, pesan ke Dewa ya. Kalau misalkan toh ada yang minat dengan kaos Dewa, buatan Dewa, dengan hasil desain sendiri, dan bebas temanya, tema apa, silakan hubungi Dewa. Mungkin nanti untuk pertemuan di bulan September tanggal 13. Ya, itu aja. Langsung DM ke Dewa aja. Dewa langsung balas kok. Gitu ya. Silakan lanjut. Terima kasih. Thank you Bang Dew. Ditunggu juga kehadirannya di sana. Insya Allah kalau ada yang undang.
Mantap. Ya ikhwan ya. Jadi kalau kalian kangen dan ingin berjumpa dengan para mujahid yang ada gitu, silakan datang ke sana, ke acara milad kedua API ya. Gitu. Ini cuma sehari dan setahun cuma sekali gitu. Jadi manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya gitu ikhwan. Ini siapa ini marah-marah mulu? Farman Putra TB, dasar konten live gak bermutu. Ajang bisnis dan jual sama agama jadi korban. Nanti lu terima azabnya gitu. Ya, kami sambut dengan gegap gempita segala azab yang ada. Jikalau memang menghajar para penghujat Islam adalah mendapatkan azabnya. Ridho, kami ridho. Mujahid bisnis Ustaz Yusuf lebih keren. Iya betul, keren. Makanya dia datang juga ke ulang tahun API nanti. Dia datang nanti ke API. Ini Adil. Ini ya. Feedback. Ada Minang, selamat malam Minang. Ya, selamat malam Bang Kores. Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli tiket, akhi? Ya, iya. Berminat juga sih sebenarnya itu. Alhamdulillah, mantap. Kores. Nantilah kita usahakan insyaallah. Peter SDA buat apa ikut semua, kamu semua mau kelihatan musuh yang nggak jelas cuma saling serang agama katanya begitu. Ya kalau nggak mau diserang jangan serang duluan lah. Udah kayak gini udah mau didamaiin, udah ada korban mau lu damaiin gitu. Kisos. Saya dari Malaysia Bang Deo, macam mana nak order t-shirt tuh Bang Deo? Tuh ada yang nanya DM. Ya, di DM aja ke Dewa ya. Di DM langsung ke Dewa, tinggalkan nomor WA, nanti Dewa telepon. Dewa sering ngirim ke Selangor, ke Sabah, Dewa sering ngirim ke sana. Nanti DM aja Pak ya. Gimana cara ikut acara Milad API? Hubungi aja Bang Kores. Hubungi Bang Kores. Tiketnya harganya 100.000. Kalau untuk kaos silakan DM ke Dewa, nanti Dewa pasti balas itu. Ya, tinggalkan nomor WA, pasti Dewa telepon. Peter SDH, silakan naik ke sini aja. Ya, naik ke sini. Kalau mau diskusi. Kalau cuma mau jadi sampah, mendingan ente keluar aja. Kalau tidak suka dengan room ini. Kalau mau diskusi, silakan naik ke sini. Kita diskusi baik-baik. Terus kan? Yo X, sip. Itu ada yang nanya. Nanti kontak ke Kores Ikhwan ya untuk yang beli tiket 0813-3753-4473. Yang beli baju Bang Deo untuk persiapan milad kedua API, kalian DM Bang Deo gitu. Semua agama benar, ajarkan yang baik. Oh, surga ada 5 dong. Ustadz Yusuf juga mujahid, soheh gitu. Itulah kenapa beliau nanti hadir di milad kedua API Ikhwan. Tolong Bang Zuma, si Kitun Ahmadi itu sudah tolong bikin aduan. Apa itu? Untuk pelaporan ke Pokis, kalian itu bisa melakukan sendiri. Sipil itu punya hak yang sama untuk melaporkan. Gitu loh. Oh, minta di follow Bang Kores. Minta di follow dong akun. Lah, ya kan baru lagi. Udah lama, maksudnya punya Kang Alip. Yang lain kan belum ada yang follow. Udah. Silakan di follow ya semuanya. Yang di bawah. Di atas kok nggak ada ya? Ada. Oh, tapi aku nggak nongol. Kirim baju itu di Kuala Lumpur boleh Kak? Saya suka. Oh ini orang Malaysia nih, boleh itu bisa. Bisa nggak gitu Bang Deo? Bisa nggak? Bisa. DM ke Dewa aja. Bisa. Dewa sering kirim ke Selangor, ke Sabah, terus ke Perak mana ya? Ke Perak. Dewa sering. Bahkan ke Singapura, ke Australia. Baju Bang Juma sudah kemana-mana itu sama Kang Alip. Ya. Banyak request baju Kang Alip sama Bang Juma. Alhamdulillah sudah dihalalkan. Bang Kores juga sudah dihalalkan.
Sohe. Ya, terserah mau fotonya dengan siapa, dengan Bang Juma, dengan Bang Kores, dengan Uniripa, dengan Kang Alip, Abuya, Ustadz Tata, bebas dengan siapa aja. Nanti Dewa yang desain. Ya silakan hubungi Dewa ya. DM aja langsung ke Dewa. Makasih. Rundown acara miladnya seperti apa, Kang? Seperti apa ya? Seperti acara milad-milad yayasan. Maksudnya gimana? Nanti akan ada beberapa sambutan dari bintang tamu gitu. Nanti ada Pak Deddy Miswar, ada Ustadz Nababan, gitu-gitu. Nah sisanya rahasia lah. Trio Macan ada nggak trio Macan mungkin? Wah, astagfirullah, trio Macan dikasih. Buset, tahun kapan itu trio Macan, Ustadz? Oh, Macan ini, Macan debat. Oh, iya. Agenda acaranya maksudnya, agenda acaranya ya gitu aja, Ikhwan. Sambutan, ngobrol, foto-foto, tanya jawab. Mulai jam berapa Bang Kores? Bada duhur sampai jam 9 malam. Jadi bajunya berapa harganya Pak Ustadz mau dibikin? Oh itu ke Bang Dew di DM ya. Jadi bisa sekalian sama ongkirnya. Iya, potong tumpeng, gitu-gitulah. Mungkin ini juga Hikores berkaitan dengan kehadiran itu. Kalau sekadar ingin mencari hiburan ya banyaklah tempat hiburan. Kalau sekedar ingin refreshing banyak juga tempat refreshing kan gitu. Namun terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah ini adalah bukti nyata adanya pergerakan kita dan adanya persatuan. Dan solidaritas kita itu bukan hanya di dunia online, tapi juga di dunia offline. Bagaimana juga orang-orang itu sangat merasa berterima kasih atas hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Artinya sangat berarti bagi umat kan gitu, terutama untuk melindungi saudara-saudara kita yang terancam akidahnya. Karena sudah berapa kali yang kita lakukan dalam pergerakan dunia nyata gitu kan, bagaimana saudara kita yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, ada pengaduan dari saudara kita anaknya dimurtadkan, dibawa ke tempat yang terpencil, lalu ingatannya terganggu sehingga dia menjadi murtad, menjadi pasangan, tapi orang tuanya kan keberatan. Nah, disitulah adanya hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi bukan hanya tentang kebersamaan kita di sana, tapi kita ini sedang merasakan bahwa persatuan umat Islam itu ada. Berpegang teguhlah dalam tali agama Allah, jami'ah semuanya, wala tafarruqu. Janganlah kita bercerai-berai gitu. Itu yang lebih penting. Ruhnya harus diperkuat. Tepuk tangan untuk diri saya sendiri. Masya Allah, di komando tepuk tangannya loh. Mantap. Nggak ada yang ngomong, takutnya saya nggak ada kedengeran. Gabriel naik aja. Oh, lanjut Kang. Naik aja ke sini Gabriel ya. Kan banyak yang murtad, kata ente jutaan. Gua tambahin miliaran, nggak apa-apa. Kalau mau menghibur diri sih, ya gampang aja. Kalau mau bicara cita-cita ya gimana? Naik aja ke sini, buktikan. Tolong murtadkan kami yang ada di sini. Silakan naik ke sini, kita diskusi. Betul. Semangat 6%. Semangat. Maksud gua gini ya kawan-kawan Kristen, Gabriel contohnya yang dibawa. Kalau kalian pengen banyak ya kalian beranak lah. Ngapain ngambil anak orang? Kita populasi muslim banyak juga beranak kok. Masa kalian ngambil anak kita? Kayak mana sih maunya?
Kalian beranak jadi banyak gitu. Ngambil-ngambilin anak orang aja kerjanya. Kita yang lahirin, kalian yang ngambil. Apalah kalian ini? Emang nggak kuat punya anak banyak, nggak kuat? Ekonomi, ya ekonomi. Apa sih masalahnya? Pengen populasi banyak, ngambilin dari agama orang, anak-anaknya dijadiin apalah. Terakhir yang dibaptis di gereja itu anjing. Dewa sempat melihat, saking nggak ada lagi orang yang mau dibaptis, anjing dibaptis di gereja itu. Silakan tonton kalau tidak percaya ya. Karena memang Bible-nya mengatakan demikian, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Terakhir Kang Alip ya, bukannya menghina Bang Kores, Dewa melihat sendiri anjing dibaptis di gereja itu. Anjing dibaptis. Buset dah. Kekurangan jemaat atau gimana konsepnya itu? Ya seperti itu. Si Gabriel langsung terdiam ya. Gabriel kenapa terdiam? Ditabok fakta ya. Daripada kayak yang dibilang Bang Dew gitu kan, baptis binatang gitu. Ya kalian beranak aja, bre. Kalian pengen Kristen banyak, beranak gitu loh. Usahanya tuh dari beranak. Kawin, anak 3, anak 4, nanti banyak loh. Itu Gabriel minta naik katanya tuh. Mana ada? Nggak ada di sini. Bang Kores moderator. Tarik, coba tarik. Tarik, oke. Gabriel multi. Naikkan. Oh, minta naikkan katanya. Wah. Nggak bisa dia ini ya, apa? Private ya? Nggak bisa di ini kalau private. Nggak bisa ditarik. Request naik Gabriel, baru bisa dinaikin. Kalau nggak mau capek-capek buka-buka private-nya, ini aja apa? Request aja. Akun fake. Udah mau nggak ada. Ali Aisyah Zubair Tolha dulu perang bunuh-bunuhan sesama muslim. Ali itu yang mendamaikan malah. Jangan pura-pura kau Kores. Bukan Gabriel, gue bukan Paulus bre. Nggak ada nih ya, gue cek. Yang request itu akun Kristen Salah Sembah 98, akun Stekem, akun Edeng, akun Alfa Rijal, akun Edi Krisyanto, akun Jebon. Berapa tanda Islam bang? Tanda apa? Nggak tahu. Sulit repopulasi apa? Polingo. Oh. Jadi gitu ya, perhatikan, ingat-ingat baik-baik oleh kalian yang di bawah. Ulang tahun Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah simbol kemenangan Islam melawan para penghujat-penghujat Islam.
Gua hilang. Mana gua? Suara gua ada nggak Ikhwan? Kok hilang ya? Oh, suara ada ya? Betulkah tinggi badanmu 175 km? Walah, panjang dong. Oh, oke oke. Ini tapi ini gue hilang. Oke. Jadi nanti di sana rame banget ya, milad kedua itu bakal rame banget. Insya Allah ada Bang Faruk, ada Ukhti Nora juga. Gabunglah semua di sana. Ngobrol-ngobrol lah kalian tuh di waktu yang disediakan, gitu. Lalu yang paling penting dari milad api itu adalah laporan pertanggungjawabannya, gitu. Yang paling penting dari milad api adalah laporan tahunan pertanggungjawaban apa saja yang sudah sukses dieksekusi oleh api, gitu. Program-programnya kayak gitu. Ini udah kelihatan lagi. Abdullah bin Sa'ad pencatat wahyu yang murtad membongkar kewahyuan. Oh, itu jatuhnya membongkar ya. Kalau di hadisnya kan dia Nabi bilang apa, dia nulisnya apa gitu. Nabi bilang apa, dia nulisnya apa kayak gitu. Cuma ujung-ujungnya mati juga sih. Yang paling sukses itu penanganan yang mu'alaf fresh. Wih, cecep. Ngerti banget doi. Miladnya daerah mana Bang? Jakarta Selatan, Tebet. Ngaco mati di mana? Kok mati dia? Kok gak tahu sih kura-kura JMP gini? Lu bacanya dari siapa ya? Belajar literasi Islam jangan dari Kristen, karena banyak yang ditutup-tutupin. Baca paragraf ini, paragraf atas, paragraf bawah nggak ditelusin. Mati itu yang memalsukan wahyu itu. Bang Jibril hadir nggak? Hadir lah doi pusat. Yang mualaf paling kaya AI KTP cuma mau nebeng komal biar dapat koin. Loh, kenapa waktu dia belum Islam nggak dikasih makan? Oke, Edi. Baca lagi yang bener kocak. Lu lah yang bawain narasinya. Gimana sih? Unik Rifa insya Allah hadir. Yusuf PI hadir. Tapi bangga kali memualafkan AI KTP. Enggak sih, AI KTP itu yang untuk tahun ini ya, itu yang ke 43 kalau nggak salah. Orang yang bersyahadat 43 biiznillah lewat api. Jadi biasa-biasa aja. Kabar Ustaz Awan bagaimana Bang Kore? Sibuk ini beliau Arimatea Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mualaf seperti Behizal, Nebeng Komal juga. Yang murtad seperti siapa? Bang Yonatan Nandar hadir nggak Bang? Insya Allah ada juga. Biasanya kalau milad api ngumpul semua. Pak Dante itu belajar Ibrani kalau nggak salah. Dia sekolah lagi belajar Ibrani. Jadi dia nggak tampil di TikTok dulu.
Iya makanya beli tiket atuh. Tiket 100.000 doang kalau kata Bang Dew nggak sampai jual motor. Typhoon Bang ngurek apa ngurek sewer bocor. Suara ngudutnya kedengeran banget. Emang boleh? Boleh, kenapa kah? Boleh ikut nggak? Boleh banget bangsa. Boleh banget, beli tiket, ayo. Nabi Luka diundang nggak? Aduh, kalau doi datang habis makanan kasihan. Bang, bawahan menyamai atas bisa nggak? Berarti nggak bisa. Cepet dapat kaos ya bang? Enggak, bre, enggak. Kalau milad 1 iya dapat kaos, kalau milad kedua enggak. Kalian cuma dapat makan yang proper aja. Aku karena jauh aja bang, enggak datang. Ongkos pesawat mahal. Ih, kan ini ada 1 bulan lagi. Saya tinggal di Pulau Gebang. Wah, deket dong Jakarta. Nevlos nggak tahu. Ini ada Asulullah. Emosi dia karena sedikit populasinya sedikit jadi marah-marah sama yang mayoritas. Bawa selingkuhan boleh bang? Iya, janganlah, dosa. Salam juga Akhi Yudi dari Jakarta. Emosi karena minoritas mereka ini apa sedikit, jadi benci banget sama yang banyak. Kenapa sih Islam banyak gitu kan? Lagi cari teman berangkat nih bang, pengen hadir. Alhamdulillah, mantap sih. Iya, ada sebulan ukti. Bang Dian Tangerang ya? Nah itu deket-deket loh. Kenapa belum pada daftar kalian? Tiketnya habis, sedih nanti. Kores orang mana? Orang Bandung. Beli di tiket langsung di tempat bisa bang? Nggak bisa, nanti susah. Kalau beli tiket langsung di tempat nggak dapat makan, nggak apa-apa. Boleh bawa suami orang nggak bang? Boleh, asal ukti bawa mahram. Sisain aja 1, aman. Everything is underwear. Iya, ntar daftar. Alhamdulillah. Ya, ikhwan, pada daftar. Tiketnya bisa bayar cicil nggak res? Bisa 24 kali. Lu bayangin nih ikhwannya, sebelum ada api orang-orang rungsing anjing lihat penghujat ini gimana ini kok mereka ada begini-begini gitu kan. Akhirnya datanglah Gurunda dan segerombolan prajuritnya menjelaskan bahwa penghujat itu begini dan begitu, sebenarnya kita mereka yang begini dan begitu gitu. Lalu apa? Muslim pun tercerahkan dan lega. Oh gitu ternyata. Oh iya ya, alhamdulillah. Pantesan mereka gitu ya. Oh alhamdulillah. Dan ini sudah berjalan dalam 2 tahun, insya Allah sepanjang zaman ikhwan. Dan walaupun sedikit demi sedikit muslimnya menyadari gitu kan, tapi insya Allah satu Indonesia akan tahu. Satu Indonesia akan tahu gitu. Karena target kami adalah nasional. Satu Indonesia tahu apa yang terjadi di media sosial. Bayangkan ikhwan, 260 juta jiwa muslim di Indonesia satu giroh dengan kita. Apa yang bisa dibikin penghujat nantinya? Apa coba? Ya enggak? Gitu. Boleh bawa bini 2 bang Kores? Boleh, halal itu halal. Pengen ikut bang, tapi ada kendala, ikut doa aja boleh? Boleh bang Ian, boleh banget gitu. Mau infak doang juga bisa kok. Nah contoh nih yang benci-benci sama apa Islam yang mayoritas di Indonesia, akun Asulullah tuh kan. Wah benci banget dia. Wah, berharap kita sakit hati dengan ketikannya. Padahal kita biasa-biasa aja. Karena apa? Karena yang menghujat biasanya Tuhannya ada kelaminnya, sehingga otaknya hanya sebesar kelamin Tuhannya gitu. Enggak, lu lagi menghujat itu asu. Kenapa? Karena hadisnya tidak tertulis begitu gitu.
Contoh kalau lu misalnya mau syiar ya, misalnya begini, bawain surah An-Nisa ayat 17 terjemahannya yang bener, plek ketiplek terjemahannya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Itu kan tertulisnya begitu. Itu baru syiar gitu. Kalau misalnya lu lagi ngetik apa yang tidak tertulis, itu namanya penginjilan. Gitu. Penginjilan namanya itu. Maaf kurang info, acara miladnya kapan dan di mana ya? Di Masjid Al-Ittihad Tebet Jaksel, tanggal 13 September, hari Sabtu. Tiket 100k, transfer ke rekening API, lalu kemudian chat ke Kores di 0813 3753 4473. Di Gauli itu dientot nggak bang? Iya betul asu, di Gauli itu dientot. Sama kayak kawin juga dientot. Itulah kenapa kami nggak suka perkawinan anak domba, di sorganya Kristen. Gitu. Bang Akhwat boleh tak? Boleh bang. Boleh banget. Bang Kores up bentar. Kok nggak ada ininya di gua notifnya? Masuk. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenawai. Si kecil. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Lelah dan tampan seperti biasa. Lo belum beli tiket ya? Aku beli tiket. Waduh. Belilah, ramein supaya gue bisa beli kembang api. Gue pengen pakai kembang api. Aku nggak ada duit nih, kayak mana nih? Ya udah ini aja, apalah, ketoklah pintu maka akan dibukakan. Mintalah maka kau akan diberi. Minta-minta aja, Bre. Serius nih. Loh serius juga gua. Mintalah maka kau akan diberi. Bukakan pintu maka kau akan. Aku ketuk pintu kemana nih? Ke Oten? Ketok pintu ke, ya harusnya ngasih ya. Oi Akhi Zul, jazakallah khair. Mana ada Bang Zul? Akhi Zul Heri. Oh. Akhi Zul itu, oh iya, Akhi Zul itu namanya Zul Heri. Kita bentar kali kemarin ketemu Bang ya. Iya, lu telat datangnya. Gua dari pagi. Sama bunda itu Bang. Aturan kan rencana mau ke gedung itu. Nah kebetulan salah naik mobil. Salah naik mobil? Iya. Kami kan dia motor tuh. Nah kisahnya, yaudah motornya taruh di Istiqlal aja katanya. Kami letaklah situ naik mobil. Si ibunya pengen ke Zeker naik. Ya udahlah kan nggak mungkin aku paksakan keinginanku sementara beliau tuh keinginannya ke Zeker naik gitu. Jadi ikutnya gitulah kemarin kisahnya. Oh alah. Tapi sebelumnya kami udah jumpa sama Bang Zuma kemarin tuh. Yang itu ini foto itu kan tempatnya di Bang Zuma kemarin kan? Sebelumnya. Tuh Sal dibayarin, kirim rek. Bang, kami dari Aceh biayakan. Mantap cooking kreatif. Ini user 4775 siapa ya? Aku kirim di sini Bang, atau di chat aja. Di chat aja. Di DM aja. Ya. Biar apa namanya? Oke, aku DM. Aku di Aceh juga Bang. Aku Aceh Banda dulu. KTP juga dari Aceh. Di dekat apa namanya? Di Setui. Tiket terbatas ya Bang? Iya, tiketnya terbatas. Cuma 400, karena kalau lebih beludak ntar. Mantap Sakizul, keren bet. Kang tanya agama Imam Mahdi itu bener nggak? Ya bener, agamanya Imam Mahdi kan ini apa Islam. Blok aja Asululoh Kores, biarin aja. Ini kan nggak jadi ngasih tahu agamanya.
Gitu. Dalam nama Tuhan kita hujat Islam gitu, Bre. Oh, Tanto tuh itu. Coba kita naikin. Tunggu Tanto. Tunggu situ. Ah, ini. Set. Kasih tahu dong kalau misalnya ini. Tanto, selamat malam. Aduh, batuk. Sudah aku kirim Bang di DM Bang. Syukron jazakallah. Waalaikum. Tanto? Halo. Ada suaranya? Halo. Kenapa? Muat yang gila, kenapa kalian sembah gitu? Tuhan yang gila. Muhammad yang gila. Salah agama. Pedofil. Oh, itu kan Tuhan lu. Dia menggauli ibunya untuk turun ke bumi. Tahu enggak kamu? Kalian tuh tahu kan turun ke bumi lewat vagina kan? Itu kan pedofil. Itu. Iya enggak? Iya itulah Tuhan turun ke bumi lewat vagina anak kecil kan itu pedofil, harusnya dipenjara itu Tuhannya. Anak kalian 6 tahun. Lah itulah Tuhan kalian yang ngawinin ibunya waktu kecil. Gila itu, Tuhan gila. Kalian yang gila, pedofil. Tuhan kalian yang gila, Tuhan kalian gila ngawinin ibunya buat turun ke bumi. Masa nggak ada otaknya Tuhannya? Pantesan film bokep di mana-mana sama HIV. Jangan kalian apa? Minta lo. Nah itu mintalah maka kau beri, Tuhannya aja ngajarin minta-minta. HP yang kau pegang tuh punya Kristen tuh. Bukan, itu punya Yahudi. Kristen di sini cuma Kristen ini cuma di timur doang. Mereka nyari uang. Kalian SDM kalian rendah tuh. Jangan. Loh, kalau SDM kami rendah, kenapa kalian bikin usaha di Jawa? Kenapa? Dalam kubur aja kalian masih sembah itu. Mana Tuhan kalian itu coba cabul banget, dia ngawinin ibunya sendiri buat turun ke bumi. Justru Muhammad lah yang punya istri. Tuhan kalian lah cabul. Di mana Nabi kami ngegaulin ibunya? Nauzubillah. Kalian itu maunya mempermainkan perempuan di Pompes itu. Ya itulah Tuhan kalian di sorganya ngawinin semua budak. Sama saja kalian tuh. Tuhan kalian itu cabul. Di sorganya dia ngawinin semua manusia. Tuhan apa ini? Kok bikin orgi di sorga? Apa? Aku lihat mukamu tuh. Kenapa marah, emosi? Bukan marah. Emosi. Kalian itu selalu kejahatan kalian tuh. Bawa tas ke gereja. Dibom, kena bom nangis. Kami dipersekusi, agama kok cengeng. Kalian tuh kejahatan kalian tuh masih saja. Ya terus kenapa cengeng? Nangis, keluarga kami kena bom. Kan langsung masuk surga. Kena bom kan? Kenapa nangis-nangis? Satah di dalam kehidupan kalian tuh. Cengeng, kenapa cengeng agamanya? Kena bom kok nangis? Tanto, lihat kalian. Kena bom kan di gereja kan? Kok nangis? Ajaran mereka tuh, kalian itu gak baik gitu. Iya terus kenapa nangis? Kena bom. Kok nangis? Menurut kalian tuh. Tanto, kena bom kok nangis agamanya? Apanya? Kena bom kan gereja kan? Kok nangis? Kenapa nangis? Kena bom? Perbuatan apa itu? Ya itu kan jelek. Kenapa nangis? Enggak, itu. Kok cengeng? Perbuatan apa? Nangis. Kami dipersekusi. Gereja kami dibom. Kan langsung ke sorga. Kok nangis? Agama siapa itu? Agama yang nangis? Itukah contoh agama? Gak tahu siapa yang punya gereja. Di dalam dunia siapa itu yang jahat? Islam kan? Oh bukan lah, Kristen. Lihat aja itu pembantaian suku-suku Kanada pribuminya sama Amerika. Kan ganti rugi Kristen. Pelecehan seksual 300.000 anak kecil. Iya kan? Kan itu Kristen tuh. Sampai ganti rugi. Betul, lihat dulu. Udah dilihat coba. Lihat dulu. Korban pedofilia tertinggi itu dari agama Kristen sedunia. Ya Tuhan. Film porno paling banyak itu datang dari agama Kristen. Penyakit 3 huruf HIV itu dari Kristen. Prostitusi tertinggi dan legal itu di negara-negara Kristen. Kalian itu kanker, gitu loh. Alhamdulillah Indonesia Islam, jadi kalian nggak bisa berkembang kankernya. Apanya? Kan bokep itu dari kalian kan, film porno, obat kuat, penyakit HIV, penyakit seks menular, itu kan dari kalian semua. Kita Islam korban di sini.
Terus kenapa kami yang dibilang jahat? Kalian yang nyebarin penyakit, kok kami yang jahat? Terdiam? Lo kira bokep yang bikin Islam? Kristen. Waduh, nangis dia. Sakit batin ya. Jangan mulai makanya bre. Aibnya Tuhan lo udah gua pegang semuanya. Aibnya Tuhan penghujat udah gua pegang semuanya. Gitu. Waduh, tumbang. Mau adu hujat, dikasih fakta, sakit batin. Pedih batin. Sakit bro. Sakit bro. Udah cabut. Apalagi yang mau gue habisin. Udah cabut. Kebanyakan nongkrong di tempat kurang wifi sih. Lu cek itu anjing kelakuan saudara-saudara lu di dunia. Buset anjir, juara 1 mulu kerjaan. Biang penyakit, kena bom, nangis. Kami dipersekusi. Kerjaan kalau nggak nangis hujat, nggak nangis hujat. Apalah ini. Sakit apa ya, orang sakit enggak. Agama itu harusnya bisa membuat lu berpikir dan berakal gitu loh, membuat lu menjadi lebih baik, membuat lu mempunyai mental juara, bukan mental korban, dikit-dikit nangis gitu kan. Gitu. Hujat kena bom nangis. aduh. Terus yang lucu begini kawan, yang lucu begini ya, maksudnya tuh ada yang ngebom gitu ya, bom bundir gitu. Itu kan yang nangkep